blokir nanti nomornya. Live. Sehat alhamdulillah. Pemecah rekor live tercepat alhamdulillah. Oke, udah 30k, aku coba panggil Bang Juma ya. Oke, Bang Juma OTW. Cikarang hadir, My Salon. Siap. Pekanbaru hadir, siap. Pekanbaru. Apocito, Pekanbaru. Langkat itu di Sumatera Utara ya. Akunku tunggu. Akunku satunya tolong dibuka blokirannya. Akunnya kenapa? Aku nggak pernah blokir akun. Kok Muslim atau Kristen? Aku nggak pernah blokir akun. Mungkin moderator kayak. Kecuali bisukan komen ya. Tapi kalau blokir akun aku nggak pernah. Makassar hadir. Siap Makassar. Mana ini Bang Juma? Silakan teman-teman Kristen jika ada di bawah. Bali selalu hadir. Oh ini udah ada Bang Juma. Naikkan, aku coba deh, penasaran ini abang. Akunnya privasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan teman-teman sekalian pada hari ini, hari Ahad, tanggal 21 ya. Betul Bang. Iya. Tanggal 25 aku gajian Bang. Kencang kali suaramu. Pas bilang gajian, suaramu kencang. Oh, Tadi lemas. Kode Bang. Kode etik. Lagi di mana Bang Juma? Di Dubai. Oh, lagi main film, syuting atau sinetron? Enggak, jualan petek di sini. Ya. Laku pete di Dubai Bang? Oh laku. Laku. Di sini orang ini makan apa? Kue tar pakai itu. Ya. Makan favorit kelas 1 itu, jengkol, pete, Percaya. walang sangit. Silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi. Coba terima ini, apakah ini Kristen? Ini yang request ini Kristen semua kah? Sadly ada hotel Monek tuh ya, apa nama akunnya? Karena yang ini request rata-rata Muslim semua nih. Karena yang ini noise. Pendakwa jalanan. Selamat malam. Islam atau Kristen? Kristen. Oke, silakan Bang. Iya. Halo Bang Juma, selamat malam Bang. Malam Bang, malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya.
Gimana bang? Salam dari Papua. Papua. Oh, Masya Allah. Iya, dekat Jadi dari gini kamu. bang, Iya, gimana? mau tanya ini bang, di dalam Siap. surat An-Naml 51 bang. An-Naml? Boleh An-Naml 51 bang. Ini bentar aku Iya. buka juga ini bang ya, biar kita sama-sama enak ini. Bentar bang. Masya Allah. Bisa dibacakan terjemahan atau apa gitu? Iya, aku lagi screenshot ayatnya bang. Coba. Siap. Iya, bentar bang ya. Yang nanti kelihatan nanti dituduh aku menghujat nggak enak gitu. Iya, iya. Iya, soalnya datangi juga di Papua bang. Iya. Jadi, aduh. Bentar. Gimana sih ya? Bentar bang ya. Iya, silakan bang. Oke, ini. Allahumma sholli ala Mungkin Bang Juma bisa lihat juga bang, biar kita sama-sama. Tadi surah apa? Nanti ada timbul penghujatan. Surah apa tadi? Bang? Saya dengaran An-Nahl atau An-Namal? An-Naml ini. Tes. An-Namal ya? Iya, An-Naml 51. Boleh diperbesar ke host? Iya, kan di sini kan Allah nih berkata, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya itu An-Nahl itu, bukan An-Namal itu bang. Oke, maaf bang ya, salah. Iya. Silakan bang. Ya, apa yang saudara saya pertanyakan ini apanya? Iya kan gini kan bang ya, kan Allah berfirman nih, jangan kamu menyembah dua Tuhan. Itu betul nih bang. Sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut, begitu kan ya. Pertanyaannya begini, dia di sini siapa bang? Kata dia di sini ini siapa? Kalau Allah berfirman kan, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya kalau tidak ada yang seperti apa ya, kalau mau dibilang pribadi lain, dia nggak harus pakai kata dia di sini. Iya. Dia pakai kata aku. Iya, aku, atau pakai hanya akulah Tuhan yang Maha Esa. Ya seperti itu kan, ada kata Esa nih bang. Jelas. Iya. Kan boleh di tanggapi. Oke, baik. Jadi di ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala Allahu la tattakhizu ilahaini itsnain innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepada aku kamu saja takut. Jadi Allah ini sedang bercerita tentang dirinya. Jadi pencipta langit dan bumi, dalam hal ini Al-Quranul Karim, ketika memperkenalkan tentang Allah, itu Tuhan kadang menggunakan kata dia, kadang menggunakan katanya, kadang menggunakan kata aku, kadang menggunakan kata kami. Nah itu Tuhan, cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Al-Quranul Karim itu tidak bisa kemudian dipahami dengan rasa bahasa Indonesia, tetapi harus dipahami dengan rasa bahasa Arab. Orang-orang Arab kemudian ketika menerima Al-Quranul Karim, mereka itu adalah orang yang menyembah berhala-berhala. Tuhan-Tuhan mereka, sembahan-sembahan mereka itu kemudian banyak.
Lalu kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang mengajarkan cukup satu Tuhan, yaitu yang menciptakan alam semesta. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu hanya satu. Andai saja Al-Quran datang kepada mereka, wa qala Allahu la tattakhizu ilahaini itsnain, innama huwa, kata huwa di sini merujuk kepada Tuhan yang satu dan yang menerangkan juga adalah Tuhan yang satu, maka orang Arab tidak akan masuk Islam. Karena mereka akan mengatakan, loh, Tuhan kamu katanya satu tapi kok dua? Kenapa bisa kita mengartikannya dua? Karena kita memahaminya dengan terjemahan. Padahal Al-Quran di ayat lain diterangkan dengan sangat jelas, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan kami, nah di situ ada kata nun dengan tanda fathah, wa ma arsalna, nun dengan tanda kasrah di situ, fathah di situ, itu merujuk kepada kami. Kami di sini tidak mesti jamak. Min qablika, sebelum kamu, kata Allah, mir rasulin illa nuhi, kecuali kami mewahyukan atau menginformasikan, mengilhamkan ilahi kepada mereka, ya, kepada mereka. Apa itu? Annahu, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan, la ilaha illa ana, kecuali saya. Fa'buduni, maka sembahlah saya. Artinya bahwa orang Arab paham ketika ada kata kami di situ yang merujuk kepada huruf nun dengan tanda fathah, bukan berarti Tuhan itu jamak. Jadi kami itu belum tentu jamak. Tapi kalau sudah berbicara mengenai Allah, itu sudah pasti tunggal, ahad. Begitu Bang. Iya Bang. Iya. Nah, maaf tadi aku tuh soalnya jaringan. Jadi gini Bang, di situ ada kata dialah. Ada kata dialah. Jadi bukan kata dia atau aku, tapi di situ ada kata dialah gitu. Makanya itu yang kukatakan Bang, ya. Dialah ini siapa nih? Dia itu aku. Siapa sih dialah ini? Kalau Allah berbicara, kalau dia berbicara tentang dirinya, pribadinya, dia nggak memakai kata dialah. Dia bisa memakai aku, ya. Kalau berbicara tentang dirinya, sama di dalam surat Al-Ma'arij 40, ya. Allah bersumpah dengan Tuhan. Dan di kata belakangnya, di kata akhirnya, sungguh kami benar-benar berkuasa. Ada tuh Bang. Makanya itu, masa Allah bersumpah dengan Tuhan? Coba logika kali Bang ya. Logika nih. Saudara Tuhan memahami ayat kami ini dengan bahasa Indonesia kan? Iya, ini kan sekarang gini. Iya, sekali lagi saya tanya, Anda memahami Al-Quran ini dengan rasa bahasa Indonesia yang kita punya? Terjemahan ini diakui nggak di Indonesia? Iya, saya tanya dulu Bang. Terjemahannya diakui nggak? Iya diakui, memang betul. Itu rasa bahasa Indonesia. Terjemahannya diakui nggak di Indonesia? Diakui. Tanya dulu. Salahnya kita memakai itu? Salah nggak? Diakui. Iya, oke. Salah nggak Bang kalau kita memakai seperti itu? Yang salah itu ketika memahami terjemahannya. Yang salah itu kalau kita memahami Al-Quran dengan total menggunakan terjemahan. Oke, berarti saya kan nggak bisa bahasa Arab nih, seperti yang Abang bilang. Terus kalau saya baca terjemahannya, berarti saya salah tuh. Saya salah tuh tentang terjemahannya. Anda salah ketika mengkritisi Al-Quran pakai terjemahan. Ya, oke Bang. Oke Bang. Oke, saya ikutin. Kalau gitu nggak usah Al-Quran, nggak usah pakai terjemahan. Datang ke Indonesia pure bahasa Arab aja Bang. Gimana? Tunggu. Nggak usah pakai terjemahan. Saya ulang lagi. Anda kan salah. Anda salah. Begini Bang. Abang, dengar dulu kan Abang bilang, Anda salah mengkritisi karena memakai terjemahan. Ya udah kalau gitu nggak usah lah Al-Quran dipakai terjemahan datang ke Indonesia. Bagaimana Bang? Bisa nggak? Anda mengkritisi modal apa? Saya tanya dulu. Anda mengkritisi Al-Quran modal apa? Gini loh Bang, saya kan baca tentang. Ya saya tanya dulu. Anda mengkritisi Al-Quran dengan modal apa? Itu dulu. Mengkritisi di bagian mana Abang Juma yang terhormat ya. Ini saya mengkritisi di bagian mana nih? Saya kan bertanya Abang. Ya, saya menjelaskan tapi kan Anda begini. Saya menjelaskan, tapi Anda mengkritisi penjelasan saya dengan pemahaman pribadi Anda yang hanya modal terjemah.
Apa nggak ditertawakan umat Islam tuh? Dengan Anda ngotot, tapi modal Oke, Anda cuma begini. terjemah. Apa nggak ditertawakan sama umat Islam? Hanya modal terjemahan, Anda ingin mengkritisi Al-Quran. Apa nggak ditertawakan umat Islam? Iya bang, gini, bang, dengar bang, abang tadi mengatakan kalau saya mengkritisi Al-Quran dari terjemahan, abang yang bilang sendiri, saya salah. Oke, sekarang begini bang, ngapain ada ya? Oke, kalau begitu ngapain Indonesia Al-Quran masuk ke Indonesia harus Kenapa pakai orang terjemahan? ini? Kalau saya salah nih, abang yang mengatakan sendiri seperti itu kan tadi. Saya katakan kepada Anda mengatakan saudara, sendiri loh, cuma gimana? iya saya katakan kepada saudara, Anda kalau hanya memahami Al-Quran menggunakan terjemahan, Anda keliru. Oke, sekarang apa gunanya terjemahan bang? Apa gunanya Terjemahan terjemahan di itu Al-Quran, saya tanya, Bang, adalah sekarang? pelengkap dari sekian banyak disiplin ilmu yang digunakan untuk memahami Al-Quran. Sekarang pertanyaan saya, pertanyaan saya nih bang, kalau Ya. saya memakai terjemahannya atau saya bertanya melalui terjemahannya karena saya nggak bisa berbahasa Arab, itu bisa, itu saya Tidak Berarti benar. salah, Silakan. tidak salah. Tapi Anda harus sadar kelas bahwa Anda memahami Al-Quran Sadarnya hanya jelas. satu modal, yaitu modal terjemah saja. Dengan modal terjemahan itu, Oh, berarti- Anda memahami terjemahan itu dengan pemahaman pribadi tanpa ilmu. Oke, sekarang begini bang, yang menerjemahkan Al-Quran siapa bang? Yang menerjemahkan Al-Quran sekarang siapa? Nah, yang Ketika masuk ke menerjemahkan Indonesia, itu ada. Dengarkan dulu saya bang, dengarkan. Saya Iya, tanya oke. balik. Iya, saya Anda ikuti. memahami? Saya ikuti. Aduh, kenapa sih Anda kayak orang kesurupan? Iya. Santai nampa, Saya tidak kesurupan. santai napa, santai. Jangan cuman modal ilmu seupil, Anda seakan-akan lebih hebat dari saya. Saya tanya dulu nih sama Anda. Dasar Anda untuk sampai ke Al-Quran itu apa? Juma, sekarang saya tanya di kau Juma ya. Kan tadi kau bilang. Ya, Dasar dungu, turunin host, turunin. Anda turun di bawah, Anda turun di bawah. Anda di bawah, Anda di bawah. Anda di bawah. Anda ke gereja colok pendeta, cium. Ilmu sudah nggak ada. Habis itu dijelasin tentang Al-Quran. Ya dia sok lebih hebat dari kita. Modal terjemah muncul mau mengkritisi Quran. Apa-apaan? Maka kamu pikir Al-Quran itu seperti kitab warisan Belanda? Jangan ngeyel. Anda kalau mau bertanya Al-Quran jangan ngeyel. Ya, jangan ngeyel. Kalau mau belajar Al-Quran itu jangan ngeyel. Modal cuman terjemahan, itu pun hanya modal baca-baca. B-A baca, aca baca. B-A-ba, B-I-bi, babi. Cuman modal kayak gitu. Habis itu dia mau mengkritisi. Modal mengkritisinya terjemahan. Dijelaskan siapa yang menerjemahkan Al-Quran. Seakan-akan Al-Quran itu hanya dipahami dengan terjemahan saja. Dasar dange. Oke, kita sambut dulu. Ini ada Alusius. Jangan-jangan Alusius ini orang Makassar. Halo, Alusius. Teman saya yang makan kacang dua Oh, kelinci dengan kabur. kulitnya itu. Kabur dia. Jadi teman-teman Kristen, pahami dulu. Umat Islam itu memahami Al-Quran bukan hanya modal terjemahan. Terjemahan itu bukan ilmu yang bisa kemudian diseimbangkan dengan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu adalah upaya manusia untuk mendekati pemahamannya terhadap perkataan Allah. Al-Quran itu perkataan pencipta langit dan bumi. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mengetahui isi kandungan firman pencipta. Nah, Bang Juma, maaf ya izin saya mau bertanya Bang Juma. Ya sabar bang. apa sih ini orang? Ada sopan santunnya.
Orang lagi bicara, bos. Sabar aja dulu. Yang Islam, yang non Islam aja turunkan yang Islam. Gak ada sopan santun. Cuman mau tampil, mau ini screenshot. Udah naik di Sahabat Suma. Habis itu bertanya. Ini Komal debat lintas agama, bukan kajian seperti Ustadz. Saya bukan Ustadz. Kalau mau tanya Ustadz, naik ke Ustadz kita UAS, mana lagi? Ustaz Wabi. Ustaz Wabi biasa bukan Ustaz Komal. Wabi, Agim. Saya mau bertanya Bang Suma, kemarin saya naik di TikTok, di Komalnya Kristen, ada begini. Ya dari tamu, ngapain kau kesini? Kau selesaikan di sana. Kau kan hebat. Banyak tuh di YouTube juga. Gimana caranya naik ke TikTok ya? Gimana caranya ikut ini ya? Ada juga yang japrik-japrik. Bang Suma gimana caranya kalau saya ingin ikut debat? Oh mau jadi narasumber Pak? Enggak, cuma mau dengar-dengar. Tuyul. Inilah semua nanti yang ketika nggak dapat panggung, bikin panggung sendiri, habis itu giliran tidak dapat tempat di dunia debat, nah jadi musuh. Oke, lanjut. Silakan teman-teman. Yang Kristen aja dulu ya, yang Muslim nantilah. Malam-malam kita naikkan gitu. Biar kita mulai Enggak, dulu maksudnya pun diskusinya. kalau Muslim, kalau naik itu, ya lihatlah kita lagi menyampaikan gitu loh. Jangan dipotong-potong kan gitu, bos. Cobalah kalau orang tuamu lagi ngomong habis itu, Assalamualaikum, orang yang Assalamualaikum, Assalamualaikum, dengarkan saya, Assalamualaikum. Janganlah kayak gitu kali. Mungkin penonton baru bang, belum paham mereka. Kayak gitu. Followers baru juga. Sudah tua pun, masa nggak tahu si etika. Oke, lanjut. Atau permen kojek, siapa tahu ada di bawah bisa menghibur Bang Juma di sini. Kayaknya Bang Juma lagi kepanasan. Ya, saya rasa pahlawan kesiangan bener tuh. Benar, teman-teman, pahlawan kesiangan tuh yang masuk di Komal Kristen. Yang habis itu dia datang ke kita. Udah kau gundulilah dirimu di sana. Kau diajak ke sana, ikutlah. Kamu diajar untuk murtad, ya ikutlah juga. Kapan coba naik di situ? Udah tahu tidak ngerti apa-apa, naik ke atas, semangat modal nekat. Giliran ditanya, pekok. Habis itu naik ke sini curhat. Bang, apa? Kemarin saya naik di sana bang. Terus saya diludahin bang. Kok diludahin? Iya bang, saya dihina-hina nabi saya. Ya nenek mau kiper lah, ngapain kau ke sana? Salah sendiri. Jadi kalau ditanya dibilang ngeyel, dibilang kita ini, bukan begitu kawan. Jangan kayak Oten lah. Oke, ada lagi? Ya, kita sapa dulu ini di Pum Api. Bagaimana kabarnya? Silahkan dibuka mic. Iya bang, lanjut bang. Lanjut bang. Gitu. Nanti juga saya moderator. Siap. Oke. Ini ada Samuel 7 ayat 4. Noise Samuel. 1 Samuel 17 ayat 4 namanya. Silakan. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Islam. Halo. Iya, assalamualaikum Bang Juma dan kawan-kawan. Waalaikum. Bang Juma siap? Kristen, tunggu, ini siapa Bang? Kristen. Siap nggak? Ini si Ompong ini, Ya si Ompong Kristen pendekar lah. pendekar Siap. gigi satin. Bang Juma siap? Ayo, udah ada dapat belum jawabannya Bang Juma? Pertanyaanku yang dulu-dulu itu loh, udah dapat belum?
Kenapa ketawa bang? Ada yang lucu? Halo Bang Juma. Ada lah. Gurunda kau ini takut berdiskusi sama aku. Ayo, tunjukkan jalan kebenaran itu. Apakah Kristen ataukah Islam? Bang Juma. Pendetamu suruh ke sini, pendetamu Aku kamu suruh ke syahadat sini. hari ini. Udah, lawan sama aku aja. Dua arah kita. Syahadatkan aku hari ini. Malam ini. Serius, aku on cam nih. Aku on cam. Ntar aku on Terus cam-nya, aku pasang baju dulu Untuk ya. apa kamu on cam untuk apa? Enggak, kita dua diskusi. Kita berdua diskusi. Dua arah. Deal? Aku on cam ini. Tar dulu. Tar. Gentel kita. Kamu bisa Jangan apa nangis di, ya, jangan di, nangis di ya. agamamu itu kamu bisa apa Segar? Di Bisa agamamu lah. itu kamu Kau di bisa agama. apa? Ya bang. Oke Bang Juma. Di agama abang bisa apa juga. Itu lagi dia. Ya kan? Agama saya itu, di agama saya pertama kami ada original teks kitab kami. Jadi kami tahu Rasulullah Muhammad SAW menerima Al-Quran. Nah di kitabmu ada nggak original teks? Aduh. Wah ganteng kali lah orang ini guys. Kenapa bang? Kenapa pak? Kamu ganteng kali, serius. Mantap. Masih mending aku. Iya, Buka kamu ganteng kali lah. masker. Aku Kau nggak nggak pede. buka masker. Ganteng kali lah. Cakep. Apa? Jaringanmu merah itu segar-segar. Aduh. Dibagusin dulu jaringannya, itu jaringannya merah sekali. Cocok wajahmu dengan agamamu. Banget. Pas. Cek jaringan. Cocok banget agama dengan muka. Satu paket. Kok dia masih ada? Jaringan tadi dia nyangkut itu. Dia kita harus matikan dulu live-nya. Dia nyangkut di sini. Emang sering kayak gini nih dia. Bikin komal kita ke Bennett. Dia masih nyangkut nih dia. Biarin Udah. aja dia di situ, nggak apa-apa. Enggak bang, nanti kalau lagi diskusi dia ribut sendiri nggak jelas. Biarin aja. Kita Capek harus sendiri dia, tinggal cuman suaranya yang ada. Enggak, Pening Bang, sendiri nanti itu. Nanti aku juga nggak bisa mute dia. Ya nggak apa-apa, biarin aja dia di situ. Nyangkut dia di sini. Ya biarin aja. Oh, pakai gigi palsu dia kan. Udah pernah kayak gitu 4 kali tuh dia Ya, nyangkut kalau orang-orang bilang jangan on cam. Orang pada jijik lihat. Kayak singkong hangus. biasa kalau kayak gitu dia nyangkut rungkat ini kita. Oke, silakan teman-teman noten lain. Adakah? Belum ada. Victor Jambak naik. Victor akunnya ini. Malam bosku, malam. Malam bosku. Kristen ya, dunia petualang. Yes. Oke, apa yang ingin disampaikan? Noise. Halo, dunia petualang.
Oh enggak, alhamdulillah dia nggak nyangkut. Jaringannya memang dia tadi habis dia tuh. Dunia petualang. Halo, kalau nggak ngomong aku turunkan ya. Oke, turun sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi siang ya, siang dan sore terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian ketika meminta kepada Allah terkait dengan keturunan beliau yang juga menjadi pemimpin manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanalu ahdiz zalimin. Benar kata Allah, tetapi tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seusai Nabi Ibrahim diuji dengan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, Allah kemudian mengatakan, inni jailuka linnasi imama. Sesungguhnya aku menjadikan engkau wahai Nabi Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Kemudian beliau Nabi Ibrahim berkata, wa min zurriyati. Dan apakah juga dari keturunanku, kata Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, ya, benar. Tapi itu tidak berlaku kepada hamba-hambaku yang zalim, katanya. Tidak berlaku kepada hamba yang zalim. Nah, siapa yang zalim ini? Kalau keturunan Nabi Ishak alaihissalam, yang zalim itu adalah mereka yang membangkang ajaran para nabi-nabi yang datang kepada mereka. Termasuk kemudian orang-orang zalim di antara mereka itu adalah orang yang menjadikan salah satu manusia di antara mereka yang ada di tengah-tengah Bani Israel, kemudian yang kita sebut Nabi Isa sebagai sembahan. Itu termasuk orang yang zalim. Allah mengatakan, la yanalu ahdiz zalimin. Allah tidak akan kemudian memberikan ruang keselamatan bagi orang-orang yang zalim. Nah, orang yang zalim ini siapa? Mereka yang kita kenal dengan sebutan orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang zalim. Orang yang kemudian berkongkol-kongkol dengan iblis, dengan setan, untuk membunuh utusan Tuhan dan mengajarkan kemudian berikutnya bahwa utusan Tuhan ini yang adalah Tuhan itu sendiri adalah mati untuk menebus dosa-dosa mereka. Jadi kesalahan mereka, perbuatan-perbuatan keji mereka, perbuatan laknat yang mereka lakukan, mereka gadaikan. Dikatakan telah ditebus, telah dihapuskan dengan cara Tuhan datang bunuh diri ya di atas pohon, di atas tiang untuk dosa-dosa mereka. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, la yanalu ahdiz zalimin. Mereka ini adalah orang-orang yang zalim. Dan janji Allah untuk menyelamatkan kemudian Nabi Ibrahim dan keturunannya itu tidak berlaku kepada mereka yang zalim. Jadi orang-orang zalim ini orang yang kemudian mematikan akalnya, yang menipu diri mereka sendiri. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi ketika kemudian mereka dikatakan zalim, mereka yang membuat membuat kerangka, mereka membuat karikatur sendiri tentang Tuhan mereka sendiri, di mana Tuhannya adalah roh, kemudian Tuhannya yang roh ini menjadi daging, lalu yang daging ini ya membunuh dirinya sendiri. Jadi ada sembahan yang membunuh dirinya. Dengan cara apa dia membunuh dirinya? Dengan cara melibatkan ciptaannya sendiri, dengan melibatkan iblis, melibatkan oknum lain di sekelilingnya untuk kemudian dia bisa mati menebus dosa orang-orang yang percaya bahwa dia adalah korban yang sempurna. Inilah yang disebutkan di Al-Quran sebagai orang-orang zalim, yang Nabi Isa juga sebutkan sebagai pelaku makar, yang mereka kemudian besar keingkarannya kepada Nabi Isa. Dan kalau di dalam agama saudara-saudara kita Kristen, ada yang disebut Yesus. Yesus ini menyebutnya sebagai
serigala nyamar domba. Nah, itulah yang dimaksud dalam Al-Quran. La yanalu ahdiz zalimin. Tetapi janjiku ini tidak berlaku kepada orang-orang yang zalim. Saya kira begitu teman-teman sekalian sebagai pengantar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi ladang pahala bagi saya sendiri dan juga sebagai edukasi kepada kita bahwa di tengah-tengah kita ada orang yang menyembah dewa yang menjadi daging. Untung saja dagingnya dikasih roh, kalau tidak daging ini akan menjadi bangke. Demikian sementara, silakan. Oke, ini ada Mboh. Mboh ini Kristen karena tadi dia menghujat di bawah. Aku jambak coba. Silakan dibuka mic-nya, Mboh. Mboh. Penyembah daging juga kayaknya. Ya, pastinya karena dia menghujat. Bagaimana rasanya nyembah daging, Mbau? Mbau. Tuh, mereka ini cuma beraninya di bawah, guys. Kalau udah dinaikkan nggak berani. Cek, hai. Ada Tuhan terbentuk dari daging, disembah oleh orang-orang zalim. Oke, ini ada Usman Fani. Silakan Usman Fani. Halo Bang. Kayaknya ada pernah naik nih. Permintaan di bawah belum ada oten nih. Rata-rata Islam semua yang mau naik. Halo Usman Fani. Ya, saya mau Kristen ya? nonton doang, Mas. Muslim. Oh Muslim. Oke Bang. Silakan yang Kristen yang mau naik silakan request ya. Jaringanku kok nge-lag kayak ini. Cek, aduh nge-lag. Halo, Doni Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai orang-orang yang beriman, yang Hai. tidak beriman bukan orang. Tapi merasa dirinya orang tapi tidak beriman. Jadi anggaplah dia bukan orang. Tapi dia orang juga tapi tidak beriman. Itu aja diulang-ulang. Sampai menemukan orang yang mau beriman. Kan begitu ya? Ini lucu gak sih? Enggak ya? Lucu. Oke lah kalau begitu. Tetangga aku pada ketawa tuh Bang. Kenapa Bang? Lucu banget tetangga aku ketawa. Oke, kasih Bang. Yang kedua, Banyuma izin diucapkan terima kasih kepada para donatur yang semalam membantu saudara kita yang mualaf satu keluarga itu. Dan cukup signifikan bantuan donasinya, insya Allah akan segera kita berikan saudara kita yang mualaf satu keluarga itu. Karena memang sangat membutuhkan bantuan. Pertama dia nggak pulang lagi kampung halamannya. Dan dia mau stay di Aceh dan di sana alhamdulillah sudah diberikan tempat sementara oleh tokoh-tokoh masyarakat. Gitu. Jadi alhamdulillah terima kasih buat semuanya. Itu laporannya kepada semuanya yang
baik mendengarkan dengan doa maupun yang memberikan donasinya atau sebagian rezekinya begitu. Kasih lanjut, ada tamu. Tuh, ini Doni Putra, kalau nggak ada suaranya aku turunkan ya. 1. Kalau nggak dibuka mic-nya, halo. 1, 2, 3. Oke, nggak ada orangnya. Silakan Kiai Brian. Kiai Brian. Kia ini buset kabur dia. Banyak yang nggak berani mereka. Cuman berani di bawah saja. Ini ada Oten juga. Udah sering naik ini Oten ini. Oh ini Oten ini, Alayub ini, Oten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Di host, aduh kangen sama Bang Zuma, Bang Handi nih. Cuman segitu doang. Ada kabar baru. Dia mana ada pernah kabar baru, kabar burung dulu dia. Ini di siapa nih, ada Oten nih. Ya, Andri. Bang Andri. Bang Andri. Halo, halo. Ya halo Bang. Malam. Ya malam Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya, saya tadi masuknya agak terlambat jadi belum nyimak betul apa yang menjadi tema pembahasan Bang Zuma malam ini. Bisa diulang? Memang belum diskusi Bang. Kita baru mulai live-nya ini. Belum ada Ya Oten tadi yang saya dengar di awal tuh ada bahas apa begitu. Jadi saya Anda pengen Kristen tahu. apa Muslim Bang? Apa? Kristen apa? Oh, tadi Saya seger-seger. Kristen. Yang Saya seger-seger itu tadi. Oh, ada Kristen ya Bang? Saya Kristen. Oke, kalau boleh nggak saya kasih topik yang berimbang, nanti diskusi sama Bang Juma, boleh ya Bang? Ya coba minta topik. Soalnya tadi saya masuk udah habis jadi saya nggak nyimak apa yang dibahas gitu. Ini topik disederhanakan saja. Nggak jauh-jauh lah siapa sih sebenarnya yang patut disembah agar kita tidak salah sembah. Kan gitu ya, boleh ya Bang? Iya, iya. Ya, oke. Ya, Abang dulu deh buka. Sebenarnya siapa sih yang berhak disembah itu? Ciri-ciri atau kategori atau karakteristik yang berhak disembah. Itu. Ya, silakan Bang. Ya, kalau bicara tentang siapa yang berhak disembah, maka mungkin menurut saya terlalu luas untuk disampaikan karena kalau ada contohnya orang Hindu atau orang Buddha yang masuk di room ini pasti mereka akan berbicara tentang Tuhan mereka atau iman kepercayaan mereka. Betul nggak? Berbicara ada dengan keyakinan Anda, nggak usah wakili Hindu Bang. Anda kan Kristen. Yang Anda sembah Iya. siapa begitu? Silakan. Oh iya, yang saya sembah adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Itu dulu openingnya ya Bang ya. Iya. Oke, nanti ke Bang Juma dulu. Silakan Bang Juma, baru nanti sangat menyangga. Silakan. Ya, baik. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, maka rujukan kita itu kepada Nabi Abraham. Nabi Ibrahim kalau di Islam. Nabi Ibrahim kemudian adalah tokoh sentral pertama setelah Bahtera Nuh yang kemudian mengajarkan tentang konsep ketuhanan. Jadi muaranya kita itu harus ke sana. Karena kenapa? Nabi Ismail adalah anak beliau dan juga Nabi Ishak adalah juga anak beliau. Sama-sama pewaris keyakinan, keagamaan, kepercayaan yang mereka sebut dengan ajaran millah. Millah ini adalah jalan. Bagaimana Nabi Ishak diutus kepadanya beruntun Nabi Rasul dan juga beruntun kitab yang datang kepada mereka. Begitu juga Nabi Ismail, pada keturunannya lahirlah Nabi Muhammad SAW yang juga mengambil fungsi
sebagai keturunan Nabi Abraham yang mengajarkan kemudian tentang Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, terkait dengan konsep ketuhanan, kalau di Islam itu rujukannya kembali kepada Nabi Ibrahim. Hakikat yang datang kepada Nabi Ibrahim itulah yang kemudian menjadi acuan sembahan di dalam ajaran agama Islam. Di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Al-Baqarah tentang konsep Tuhan, yang kemudian esensi daripada itu adalah sembahan daripada Nabi Ibrahim itu sendiri. Ketika dikatakan kemudian dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130, wa may yarghabu am millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang Nabi Ibrahim, sembahan Nabi Ibrahim ini apakah manusia atau makhluk? Atau sebaliknya, sembahan daripada Nabi Ibrahim ini adalah pencipta makhluk? Karena di sana dikatakan isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Lalu keturunannya kemudian diajarkan oleh beliau, wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada keturunannya, begitu juga keturunan Nabi Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi mereka keturunan ini dari Nabi Yakub diajarkan untuk mati dalam ketaatan. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai Kristen, Kristen sendiri itu menuhankan apa yang tidak disembah oleh keturunan Nabi Ibrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma uti Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Jadi Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan anak keturunannya sampai kepada Nabi Musa dan Nabi Isa itu menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Sedangkan Kristen ini menyembah manusia. Jadi pembedanya di situ sangat jelas, laksana langit dan bumi. Demikian, silakan. Silakan Bang Andre. Ya, baik. Dengar suara saya? Dengar Bang, dengar. Mantap Bang. Oke ya. Baik, terima kasih Bang Suma sudah menjelaskan apa yang menjadi topik malam hari ini. Saya coba menggiring Bang Suma untuk membuka Alkitab. Apakah Bang Suma punya Alkitab? Ya, insya Allah Bang, saya punya. Punya ya Bang Suma ya? Siap, saya punya Bang. Oke, saya coba minta Bang Suma itu buka di dalam kitab Kejadian ya. Siap. Kejadian berapa Bang? Ya. 17? Kejadian pasalnya yang ke-16. 16. Ya. Ya, oke. Kalau di Islam ayat ya atau nomor atau berapa ya? Ayat Bang. Ayat ya sama ya berarti ya? Iya. Oke, mungkin saya akan bacakan apa yang saya akan mulai menjadi pendahuluan. Siap. Untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Suma begitu ya. Oke. Saya mulai dari ayatnya yang ke-7 ya. Saya yakin pasti Bang Suma sudah tahu jelas dan lengkap cerita ini. Iya. Insyaallah. Ya. Silakan. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya di dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya.
Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya dan seterusnya. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Bang Suma itu berbicara tentang kedua agama besar yakni Islam dan Kristen ini tidak luput dari satu pribadi di mana Allah memulai untuk menurunkan keturunan dari Ishak dan Ismail itu adalah lewat Abraham. Betul ya Bang Sumaya? Iya, betul Bang. Oke, berarti memang keturunan Ishak dan keturunannya Ismail ini adalah keturunan yang murni berasal atau darahnya berasal dari Abraham. Nah, dari apa yang saya sampaikan kepada Bang Suma, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa keturunan yang dipilih adalah keturunan yang berasal dari Ishak, bukan dari Ismail. Ya, kalau Bang Suma itu baca ya di Kejadian pasalnya yang ke 21 ya. Bang Suma bisa baca Kejadian pasal 21. Halo? Iya, bisa Bang. Iya. Iya, lanjut. Ya, oke, saya baca ya ayatnya yang ke-8 ya, sampai ayatnya yang ke-13. 13 saja, pasti Bang Zuma pasti tahu. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Jadi ayat ini jelas bahwa Islam dan Kristen adalah agama yang lahir dari satu orang pilihan yang punya Allah yang disembah yakni monoteisme, yakni Allah, yakni Abraham. Betul ya? Iya. Nah, tetapi yang istimewa di sini yang menjadi keturunan yang istimewa yang dipilih oleh Allah dan keturunan itulah yang akan melahirkan Yesus Kristus adalah keturunan yang berasal dari Ishak. Betul? Iya, benar Bang, benar. Ya. Yang kita bahas ini tentang konsep Tuhannya Islam dan Tuhannya Kristen. Tidak ada hubungannya sebenarnya yang Abang bawa ini. Data-data ini sebenarnya nggak ada hubungannya. Ya, karena kita sedang membahas tentang Tuhan yang diperkenalkan Abraham atau Ibrahim. Sedangkan Kristen memperkenalkan Tuhan dari manusia, yaitu Yesus. Sebenarnya kalau berbicara mengenai Ishak Ismail, kami dengan saudara kami Yahudi nggak ada masalah Bang. Kami sama-sama beriman kepada Tuhan yang sama. Maksudnya gitu. saya memberikan pengantar ini, nanti baru saya masuk ke poin yang Bang Suma maksudkan begitu. Iya. Ya, jadi begini. Jadi kekristenan itu menyembah Tuhan Yesus itu merupakan sebuah iman yang bukan tidak beriman. Kristen itu adalah iman yang objektif. Iman yang objektif berarti iman yang tertuju kepada satu objek. Dan objek itu adalah Yesus Kristus.
Nah, ketika kita mempelajari tentang Yesus Kristus, maka Yesus Kristus itu ketika dia menjadi manusia, dia itu justru menambahkan kodrat manusia itu ke dalam keilahiannya. Sehingga walaupun dia itu dalam konteks berinkarnasi, tapi dia pun juga adalah Tuhan. Mengapa orang Kristen mempercayai dia adalah Tuhan? Rasul Yohanes itu menuliskan surat Injil Yohanes itu untuk menentang ajaran-ajaran yang berkembang pada abad pertama dan abad kedua, yakni Gnostik. Di situ Rasul Yohanes membantah bahwa logos itu bukan sekedar akal budi, logos itu bukan sekedar pengetahuan, logos itu bukan sekedar ide, tapi logos itu adalah firman sendiri, yakni pribadi daripada Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kalau Bang Suma baca Yohanes pasal 1 ya, Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama ya, saya kasih ayat yang pertama saja. Saya bacakan ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau Yesus itu cuma sekedar ide, Yesus itu cuma sekedar manusia, bagaimana Yesus itu pernah bersama-sama dengan Allah atau Elohim atau Theos yang ada di surga? Tidak pernah Alkitab mencatat bahwa ada seorang nabi yang dicatat di dalam perjanjian lama, bahkan sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis yang ada di perjanjian baru, yang pernah ada bersama dengan Allah di surga. Itu tidak pernah ada. Kalau nabi yang diangkat oleh hidup-hidup ke surga, itu seperti Henok dan juga seperti Elia. Mereka mengalami penentuan Allah, mereka itu tidak mengalami kematian, tapi diangkat hidup-hidup ke surga. Tapi Yesus Kristus ini adalah pribadi yang ada bersama dengan Allah di surga, bersama dengan Elohim, bersama dengan Theos itu ada di surga. Jadi dasar inilah yang menjadi keyakinan orang Kristen bahwa Yesus Kristus itu bukan sekedar manusia yang sejati, tapi dia pun juga adalah Allah yang sejati. Sehingga dia adalah satu-satunya pribadi yang dipercaya dan disembah karena dia adalah pribadi yang menjadi objek dari iman kekristenan. Dan saya mau berkata bahwa nilai dari iman Kristen itu tidak tergantung dari siapa yang mempercayai, tetapi siapa yang dipercaya. Itu yang menjadi keyakinan dari iman Kristen. Ya, mungkin dari saya itu dulu. Bang Suma silakan menanggapi. Ya baik, terima kasih Bang. Jadi Ya. Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan yang diperkenalkan kemudian oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atau Abraham kepada keturunannya itu berbeda dengan yang diimani atau yang disembah oleh orang Kristen hari ini. Karena Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim itu tidak serupa dengan makhluk. Dan Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim itu bukan manusia. Bukan manusia. Bahkan dikatakan kemudian di dalam kitab Kejadian 17 nomor 7, aku akan menjadi sembahanmu wahai Abraham, sembahan anak-anakmu, sembahan keturunanmu secara turun-temurun. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak menyembah Yesus, karena mereka sudah mendapatkan perjanjian kekal di dalam Kejadian 17 nomor 7 itu. Bagaimana keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ishak hanya menyembah kepada hakikat pencipta saja. Wa hakimoti et bariti beni ubenika uben sa'araka ahareka ledoretam libit olam. Jadi hanya merujuk kepada apa? Lelohim ula sar'aka ahareka, kepada keturunan Abraham itu hanya menyembah kepada satu hakikat saja. Dan satu hakikat ini tidak pernah berubah menjadi makhluk, tidak pernah berubah menjadi manusia, tidak pernah berubah menjadi daging, tidak pernah berubah menjadi roh. Itu yang kami sembah. Dan itu adalah perjanjian kekal yang tidak bisa kemudian dirubah oleh kekuatan apapun. Makanya di awal tadi ketika dikatakan, saya membuka narasi saya di dalam Al-Quran, dikatakan kalu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbanti wa ma utitu Musa wa Isa.
Jadi semua keturunan Nabi Abraham itu keturunannya semuanya menyembah kepada ilah yang satu, yaitu yang kami sebut yang maha suci lagi maha tinggi. Nah sedangkan mohon maaf yang disembah oleh Kristen ini tidak maha suci, tidak maha tinggi, tetapi manusia, benar-benar murni 100% manusia. Pernah jadi orok, pernah jadi embrio, pernah jadi daging, pernah jadi darah, kemudian menjadi tulang, menjadi kulit, dan seterusnya. Sebagaimana dalam Efesus 2 nomor 9, Efesus 2 nomor 9, Kolose 2 nomor 9, dan Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8. Itu bukan sembahan Bani Israel, dan juga bukan sembahan Bani Ismail. Nah, jadi bagaimanapun hebatnya orang Kristen bernarasi, Tuhannya Yesus begini, ya 2000 tahun orang Yahudi sejak Kristen ini mendirikan bendera sendiri, 2000 tahun orang Yahudi tidak pernah kemudian mau menerima Yesus ini sebagai pengganti daripada Tuhan mereka yang maha suci lagi maha tinggi. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, bahwa di gereja mungkin orang-orang akan mengajarkan Tuhannya Yesus begini dan begitu, tapi bagi kami penganut ajaran samawi, agama langit, itu tidak pernah sedikit pun untuk jatuh cinta atau menaruh hati terhadap sembahan orang Kristen yang hanyalah manusia. Demikian Bang, silakan. Oke, saya masih punya waktu, Bang. Iya, silakan Bang, silakan. Oke, ya. Berkaitan dengan apa yang Bang Zuma sampaikan, perlu diperhatikan bahwa memang Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Itu jelas bagaimana Tuhan menyatakan dirinya yang berkata bahwa aku adalah aku atau Yahweh, ya. Nah, Israel ini adalah umat pilihan Tuhan, tetapi karena mereka itu mengejar yang namanya perbuatan bukan iman, sehingga keselamatan itu bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain, yakni bangsa-bangsa non-Yahudi. Sehingga ketika Yesus Kristus muncul, maka mengalami perkembangan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, ketika rasul-rasul atau bapak-bapak apostolik itu mereka bekerja di zaman dari Roh Kudus ketika Yesus Kristus dipercaya naik ke surga, maka mereka disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Ada satu orang yang sangat jahat yang bernama Saulus, dia mengejar orang-orang pengikut jalan Tuhan, dia menangkap mereka, memasukkan mereka dalam penjara, bahkan juga ada yang dibunuh. Dan salah satu martir pertama yang ada di Perjanjian Baru adalah Stefanus. Kemudian dari pengikut jalan Tuhan ini berubah menjadi Kristen, yakni orang-orang yang ada di Antioquia, yakni yang ada di Syria. Disitulah lahir orang-orang yang disebut Kristen pertama kali. Kemudian berubah lagi berangkat menjadi orang-orang Nasrani. Ketika Paulus ditangkap, maka dia disebut sebagai pengikut sekte yang bernama Nasrani. Nah, jadi orang-orang Kristen mereka ini adalah agama, atau kita yang Kristen ini adalah agama yang mempercayai bahwa Yesus Kristus itu bukan sekedar makhluk, tapi dia adalah benar-benar Tuhan. Kalau Bang Zuma membaca Injil Yohanes, maka di dalam Injil Yohanes itu kurang lebih itu ada 7 kali Yesus berkata akulah, akulah, akulah selama 7 kali. Ya, atau sebanyak 7 kali. Akulah roti hidup, akulah pintu, akulah pokok anggur yang benar, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan seterusnya. Nah, kata akulah di situ itu menggunakan kata Yunani ego eimi. Ego eimi itu merujuk kepada yang namanya atribut-atribut daripada Yahweh. Nah, ketika Tuhan mengutus Nabi Musa untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan memperkenalkan satu pribadi yang harus diceritakan atau diberitahukan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel. Yakni Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa sampaikan kepada mereka, aku adalah aku. Yakni Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga orang Israel akan tahu bahwa Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah Yahweh itu sendiri. Orang-orang Israel tidak menyebut Yahweh, mereka menukarkannya menjadi Adonai karena Yahweh sangat sakral atau sangat kudus diucapkan oleh mereka.
Nah, berhubungan dengan ego ini, Yesus mengatakan akulah, akulah. Bang Suma bisa baca di dalam Injil, orang-orang Yahudi itu mau membunuh Yesus karena hanya Yesus satu-satunya orang Yahudi yang berani berkata bahwa dia adalah Mesias, dia adalah anak manusia. Sementara orang Yahudi tidak mempercayai Yesus adalah Mesias, dia adalah anak manusia. Makanya seperti yang Bang Suma katakan, 2000 tahun sampai hari ini orang Yahudi tidak mempercayai Yesus adalah Mesias. Tapi bagi orang Kristen, Yesus adalah Mesias. Karena ketika dia mengatakan akulah, akulah sebanyak 7 kali, yakni yang menjadi dasar atau menjadi teologi dari Injil Yohanes, itu membuktikan bahwa Yesus itu bukan sekedar makhluk. Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia sendiri itu pun juga adalah Yahweh. Karena kalimat ego eimi itu merujuk kepada atribut-atribut daripada Yahweh. Yakni sebagai pencipta, sebagai pembuat manusia, bahkan juga sebagai Allah yang satu-satunya yang layak disembah. Sehingga orang Kristen mempercayai bahwa Yesus itu bukan sekedar manusia sejati, tapi Yesus pun juga adalah Allah yang sejati. Sehingga Yohanes pasal 1 yang saya sampaikan tadi, di mana pernah ada seorang nabi sebelum Yesus dan sesudah Yesus yang pernah ada bersama dengan Allah di surga, yang pernah bersama dengan Elohim, pernah bersama dengan Theos ada di surga, itu tidak pernah ada. Yang ada adalah Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga Alkitab mencatat dia yang berasal dari sorga, maka dia pun juga itu kembali ke sorga. Di dalam Yohanes pasal 14 itu berkata, Yesus pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Dan ketika dia selesai menyediakan tempat bagi orang yang percaya, maka dia akan kembali untuk menjemput orang yang percaya. Sehingga dimanapun dia berada, di situ pun juga orang-orang percaya ada bersama dengan dia. Kira-kira begitu, Bang Suma. Iya, baik. Jadi ada beberapa hal kemudian yang harus saya tanggapi dari penjelasan saudara saya ini, Pak Bapak ya, Pak Andre. Iya, iya. Yesus itu mau dipercaya, itu betul. Di dalam Yohanes 11:42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi karena orang banyak yang ada di sini yang berdiri mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Supaya mereka percaya apa? Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus itu mau dipercaya bahwa dia adalah utusan. Makanya saya katakan bahwa berjuta perangkat untuk dijadikan Yesus itu Tuhan itu tak akan pernah membuat orang Yahudi dan orang Islam untuk bergeming dengan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena faktanya memang Yesus itu adalah manusia. Terkait dengan apa yang saudara saya sampaikan ego eimi. Kalau kita belajar tentang kritik teks, ego eimi itu artinya itu tidak sesuai dengan yang selama ini dipahamkan atau didoktrinkan. Ego eimi itu artinya aku saja. Kalau kita ingin menggunakan akulah dia, maka harus merujuk kepada original teks Yunani yang mengatakan ego eimi autos, akulah dia, itu baru tepat. Kalau hanya kata ego eimi, pernyataan-pernyataan itu memang betul. Di Yohanes 6, Yohanes 8, Yohanes 10, Yohanes 11, 14, 15. Yesus selalu berkata ego eimi ho artos, ego eimi to potos tau kosmau, ego eimi de tora tor purbaton, ego eimi ho painon ho kalos, dan seterusnya. Banyak Yesus mengatakan itu. Memang banyak. Tapi ingat, Samuel juga mengatakan ego eimi. Contoh di dalam Samuel 2 nomor 20. Apakah berarti Samuel juga ini adalah Tuhan? Atau Abner ini juga adalah Tuhan? Ketika dia menjawab, ya aku ego eimi. Apakah dia juga Tuhan? Karena dia mengatakan ego eimi. Atau apakah Yudas juga Tuhan? Ketika Yudas berkata ego eimi. Ataukah mungkin juga malaikat Gabriel juga adalah Tuhan ketika dia juga mengatakan ego eimi? Apakah Paulus juga Tuhan ketika dia juga mengatakan ego eimi? Atau Petrus juga Tuhan ketika ia mengatakan ego eimi? Ini sangat lemah. Ketika kemudian kata ego eimi itu merujuk kepada ehye, itu sangat lemah. Itu sangat tidak sepadan kemudian. Karena yang diperkenalkan Abraham kepada keturunannya ketika dia mengatakan aku akan menjadi Tuhanmu.
Tuhan keturunanmu. Dan ini adalah perjanjian kekalku secara turun-temurun. Aku akan menjadi sembahan keturunanmu dari keturunan Ishak, dari keturunan Ismail. Dan aku akan menjadi sembahan mereka secara turun-temurun sebagai perjanjian kekal. Jadi perjanjian kekal Tuhan antara Abraham tidak bisa diganti dengan lahirnya manusia bernama Yesus ini. Makanya Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, waspadalah, waspadalah. Hei kau Bani Israel, murid-muridku, waspada, waspada. Akan datang penyamar-penyamar. Akan datang penyamar. Dan waktunya sudah dekat. Nah inilah yang dimaksud penyamar-penyamar ini di dalam Lukas 21:8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, wahai muridku Bani Israel. Dengan membawa-bawa namaku, mengatas namaku, sedikit-sedikit bicara namaku, namaku, namaku. Dan dia akan mengatakan akulah dia. Nah itu dia, poinnya itu di situ. Ya, tapi kata Yesus, sebelum itu terjadi, penyesat ini terlebih dahulu menganiaya kamu. Penyesat ini menangkap kamu. Penyesat ini kemudian memenjarakan kamu. Itu kata Yesus. Jadi kita sudah sampai pada poin posisi bahwasanya Yahudi dan Islam, Bani Ishak dan Bani Ismail, itu tidak akan pernah sedikit pun menaruh hati kepada sembahan orang Kristen yang adalah manusia. Sedikit pun. Mau dibungkus dengan kata ego emi, atau akulah dia, atau akulah yang menciptakan segala sesuatu sekalipun, bagi kami Yesus itu hanyalah nabi. Kalau bagi Bani Israel, Yesus itu adalah anak haram, bagi kami Yesus itu adalah nabi. Nah ketika kemudian saudara Kristen yang dipelopori oleh kekaisaran, lalu menjadikan anak orang ini sebagai Tuhan, dengan berbagai macam ya alibi, berbagai macam data-data yang kemudian didatangkan dari kitab internalnya Kristen itu sendiri, maka saya katakan 2000 tahun dan untuk Islam 1400 tahun tidak pernah sedikit pun menaruh hati kepada sembahannya umat Kristen yang adalah manusia 100%. Demikian Pak. Ya, baik. Coba Bang Suma jelaskan yang saya sampaikan tadi dari Injil Yohanes pasal 1. Siapakah nabi yang sebelum Yesus dan sesudah Yesus yang pernah ada bersama dengan Allah? Karena Injil Yohanes adalah Injil yang cukup kuat meneguhkan iman kepercayaan dari orang-orang Kristen. Kalau Injil Yohanes tidak menangkal atau meruntuhkan ajaran sesat yang bernama Gnostik pada waktu itu, maka kekristenan tidak akan bertumbuh dan kokoh sampai hari ini. Tapi karena apa yang ditulis oleh Yohanes itu adalah sesuatu yang fakta, yang logis, sehingga orang-orang Kristen mempercayai Yesus itu adalah Tuhan. Karena tidak pernah Alkitab mencatat ada seorang nabi sebelum Yesus dan sesudah Yesus yang itu pernah ada bersama dengan Allah di surga. Tidak ada. Yang ada bersama dengan Allah di surga adalah Yesus Kristus. Dalam konteks penulisan Injil Yohanes pada waktu itu, Yesus sedang mengambil kodrat atau menambahkan kodrat manusiawi kepada keilahiannya. Oke, coba Bang Suma bisa jelaskan. Saya nanti akan berikan beberapa ayat lagi untuk membantah apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Iya, baik. Cukup sederhana sekali, Bang. Yohanes 3 nomor 34. Siapapun diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia pada dirinya ada roh Tuhan. Nah, ketika berbicara mengenai Yohanes 1 nomor 1, yang pertama yang harus dipahami itu bukan sabda Yesus. Yohanes 1 sabda Yesus nanti muncul di data nomor 38. Dan itu juga bukan firman Tuhan. Itu adalah pengantar dari Yohanes. Saya ingin mengajak kita untuk memahami lebih jauh. Ada beberapa item kemudian ketika berbicara mengenai firman. Firman atau kalam atau sifat yang ada pada diri Tuhan. Wa kallamahu Musa taklima. Ketika dikatakan seperti itu dalam Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara, berfirman kepada Nabi Musa dengan langsung. Bukan berarti kalam di sini, sifat di sini adalah kemudian bersama-sama dengan Allah, berarti itu adalah makhluk. Yang bersama dengan Allah itu adalah sifat. Yang melekat pada diri Allah itu adalah sifatnya, bukan makhluknya. Jadi bukan Yesus yang bersama dengan Allah, bukan. Bukan Yesus yang bersama dengan Tuhan. Tapi sifat Allah yang bersama dengan Tuhan. Sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan. Sifat pencipta, sifat maha kuasa, sifat maha bijaksana yang melekat pada diri Tuhan. Sehingga ketika dikatakan
bersama-sama, yang bersama dengan Tuhan itu bukan anak Maria. Yang bersama dengan Tuhan itu adalah sifat Allah. Yang kemudian nanti sifat Allah ini ketika Allah berkehendak, Allah kemudian Tuhan dalam hal ini kemudian berkata, aku ingin wanita bernama Maria itu melahirkan seorang anak. Maka lahir anak ini sebagai ciptaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah firman Allah atau kalamullah adalah sifat Allah. Itu memang betul bagian daripada Allah. Jadi kita harus bisa membedakan dengan kalamullah dengan kalimatullah. Kalau kalamullah itu adalah firman Allah, rangkaian kata-kata dan ucapan Allah. Sedangkan kalimatullah itu adalah satu dari kata yang terucap oleh Allah, yang kemudian perintah ini melahirkan sebuah keadaan, tindakan, melakukan, jadi maka jadilah. Itulah yang disebut kalimatullah atau kalimatun, yang datang kemudian daripada Allah. Jadi ketika Allah mengatakan jadi, Mazmur 33 nomor 9, maka apa yang terlontar dari mulut Allah itulah yang jadi. Misalnya, jadilah bumi. Jadilah bumi, rangkaian tindakan ini itu sifat kalamullah yang melekat pada diri Allah. Kalamullah ketika bertindak menciptakan pribadi baru di luar dirinya, maka muncullah yang disebut kalimah, ucapan, perkataan. Nah, sifat inilah yang kemudian asal bahasa yang kami gunakan itu sebagai sesuatu yang melekat pada diri Allah. Semua hal-hal yang melekat pada diri Allah itu adalah esensi Allah. Contoh misalnya gula. Sifat gula itu manis. Batu, sifat batu itu keras, berat, kasar dan seterusnya. Kampas sifatnya ringan, lembut, halus dan seterusnya. Ini berarti ketika dia berbicara mengenai sifat berkata-kata yang ada pada diri Allah, kalamullah, kemampuan berkata-kata pada diri Allah, itu bukan Yesus. Yesus itu bukan sifat, Yesus itu makhluk manusia yang dilahirkan dari kalamullah. Maka untuk menjadikan sebagai makhluk, maka Allah berkalimah, Allah berkata, Allah berfirman, maka jadilah ia melalui proses apa? Kehamilan ibunya Maria. Selanjutnya, sebagaimana perkataan yang saya katakan tadi, bahwa ketika Tuhan, atau saya ambil analogi pada diri saya, ketika Bang Suma memiliki satu masalah atau memiliki satu ide atau memiliki satu gagasan, yang ada pada diri Bang Suma itu adalah kemampuan berkata. Kemampuan berkata. Cuman permasalahannya sekarang ini adalah banyak di antara kita yang memahami bahwa perkataan Bang Suma itu adalah Bang Suma. Padahal ketika Bang Suma mengeluarkan kata-kata pada diri Bang Suma, yang keluar pada diri Bang Suma itu bukan mulut. Yang keluar dari Bang Suma itu adalah pribadi baru berupa suara. Suara itu bukan Bang Suma, tapi berasal dari kalam, berasal dari kemampuan berkata-kata yang ada pada diri saya. Saya kasih ilustrasi sederhana begini. Perkataan Bang Suma adalah bagian dari diri pribadi Bang Suma. Itu betul. Bagian dari pribadi. Itu perkataan. Namun apabila perkataan Bang Suma itu sudah memiliki kehidupan sendiri, sudah memiliki kesadaran sendiri, sudah memiliki kehendak sendiri, maka itu sudah berbeda dengan Bang Suma. Itu bukan Bang Suma lagi. Perkataan saya, misalnya saya ingin memelihara ayam. Apa yang tindakan saya apa berikutnya? Ambil telur, ramkan telur ayam, jadilah ayam. Itu berasal dari perkataan. Perkataan ini berasal dari saya, dari hasil sifat yang melekat pada diri saya. Tapi pada saat proses tindakan, telur saya rami kemudian oleh mesin, lalu kemudian telur ini berubah menjadi ayam, maka perkataan saya itu sudah menjadi pribadi baru, kehendak baru, kemudian kehidupan baru. Maka ayam bukan saya. Itulah yang dikatakan bahwa perkataan saya sudah merupakan pribadi yang berbeda dengan saya. Maka sudah ada dua makhluk di situ, ada dua hakikat, dua pribadi di sana. Begitulah antara Tuhan kami dengan Yesus. Begitu antara yang menciptakan dengan yang diciptakan. Begitulah antara yang mengutus dengan utusan. Makanya Yesus, apapun yang dikatakannya selalu mengatakan, Bapa yang mengutus aku, Bapa yang mengutus aku, Bapa yang mengutus aku. Karena dia bukan Bapa itu sendiri. Dia adalah pribadi baru yang tercipta dari kalam, yang tercipta dari kalimah. Demikian Bang, silakan. Ya, baik, terima kasih. Ya,
Kitab Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Coba Bang semua buka ya. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel adalah salah satu gelar daripada Yesus Kristus. Halo? Ya, lanjut Bang, lanjut. Ya. Coba Bang semua buka lagi Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Ya. Silakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sini jelas bahwa kita harus membedakan Yesus Kristus sebelum berinkarnasi dan sesudah dia berinkarnasi. Memang kalau orang tidak memahami kristologi dengan benar, maka dia akan menggabungkan dua hal ini. Tapi kalau dia belajar kristologi dengan benar, maka dia pasti akan membedakan dua hal ini. Sebelum Yesus Kristus berinkarnasi, dia adalah Allah. Bang semua baca Yohanes pasal 8 ayat 58. Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-58. Di sini jelas Bang Suma. Ya. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Pertanyaannya, kalau Yesus itu hanya sekedar makhluk, dan ketika dia berinkarnasi dia sudah memiliki pribadi yang berbeda, bukan lagi Tuhan, sehingga dia tidak lagi disembah, berarti ayat ini tidak benar dan tidak sungguh-sungguh menyatakan dengan jujur. Karena ayat ini menyatakan dengan jelas bahwa sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Makanya itu yang saya sampaikan tadi. Hanya satu orang Yahudi yang berani berkata, "Akulah dia, aku adalah, ego eimi." Hanya Yesus saja yang berani mengatakan itu. Tidak heran orang-orang Yahudi mau melempari dia dan akhirnya mereka mencari setiap celah untuk menjatuhkan Yesus. Dan genap pada waktunya sesuai dengan misinya, maka dia ditangkap di Getsemani dan dia diadili, dicambuk, bahkan dia mati di Golgota. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Itu dicatat dalam Matius pasalnya yang ke-16. Jadi kalau Bang Sunga mengatakan bahwa Yesus adalah bukan Tuhan, bukan Allah, maka bagaimana dengan ayat ini? Sementara yang dibahas oleh Bang Suma tadi adalah Allah yang disembah oleh Abraham. Nah, ayat ini jelas mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, Yesus itu sudah ada. Makanya berhubungan dengan Yohanes pasal yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kejadian pasal 1 ayat yang pertama menyatakan dengan jelas bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah di situ adalah Elohim. Di situ adalah Theos. Berarti Yesus Kristus bukan sekadar hanya mengambil kodrat manusia dan menjadi manusia yang sejati, tapi dia pun juga adalah Allah yang sejati. Nah, ini perlu dipahami. Kalau tidak, maka konsep kristologi kita atau Bang Suma atau siapapun itu akan kacau dan tidak akan pernah mengerti tentang konsep kristologi, tentang Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Saya ke satu ayat lagi. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Surat Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Ibrani pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-14. Ya, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Siapa anak-anak itu? Manusia. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi mengapa orang Kristen mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena
Hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk berubah menjadi apapun. Di dalam kekristenan percaya betul bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, tidak terbatas, sehingga dia mampu untuk melakukan apapun. Maka salah satu karya Allah yang Allah lakukan bagi manusia adalah dia mengutus anaknya yang tunggal, yang memposisikan dirinya serendah-rendahnya, kenosis. Paulus menulis dalam surat Filipi, jelas bahwa dia merendahkan diri serendah-rendahnya, sehingga dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Jadi hanya untuk menyelamatkan manusia, Yesus itu turun menjadi manusia. Contohnya, saya pernah baca satu ilustrasi tentang doktrin keselamatan, atau manusia diselamatkan, soteriologi. Seorang yang melihat bahwa para pekerja petani itu akan mencangkul sebungkus atau suatu sarang semut. Tiba-tiba ada seekor orang yang melihat ini, dia mau memberitahukan bahwa kalian harus pergi dari tempat itu karena sebentar lagi kalian akan dicangkul dan kalian akan mati. Sebab kalian akan bersatu dengan tanah yang digemburkan. Bagaimana semut bisa memahami bahasa daripada orang tersebut? Sementara orang tersebut adalah manusia. Maka satu-satunya jalan bagaimana dia bisa menyelamatkan semut yang sebentar lagi akan digemburkan oleh para petani, maka dia harus menjadi semut. Sehingga bahasa mereka itu sama. Sifat mereka itu sama. Sehingga semut yang pada waktu itu tidak mengetahui dan akhirnya mereka bisa pergi dari tempat itu. Nah, Yesus Kristus itu hanya karena mau menyelamatkan manusia, maka dia pun juga turun atau rela menjadi manusia. Sehingga dialah yang mampu untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Inilah yang dipercaya oleh orang-orang Kristen. Sehingga tidak ada Tuhan yang lain yang disembah, yang dipercaya. Selain Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Yesus Kristus yang juga adalah Yahweh itu sendiri. Ataupun juga Elohim itu sendiri. Ataupun juga Theos itu sendiri. Kira-kira begitu Bang Suma dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Andre ya. Ya. Jadi saya rasa yang Anda lakukan itu adalah hal yang sangat menarik, mencocokkan Yesaya 7:14 dengan Matius 1 nomor 23. Jadi upaya yang dilakukan kemudian untuk menyambung-nyambungkan. Cuma saya katakan begini, kalau Immanuel itu kemudian diartikan Allah bersama kita, sangat disayangkan ternyata Yesus tidak pernah dipanggil Immanuel. Itu satu. Yang kedua, di dalam kitab Yesaya bab 8 ya, di nomor 8. Di situ disebutkan dengan sangat jelas bahwasanya sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Ternyata orang-orang yang ada pada masa itu juga mengimani bahwa Yehuda juga disebut sebagai Immanuel. Nah, jika demikian, siapakah yang kemudian Immanuel yang dimaksud di Yesaya 7:14 ini? Kalau ternyata sebelum Yesus sudah ada oknum yang lebih dulu disebut Immanuel. Sebab Matius ini kan cuma mencocok-cocokkan saja. Siapa oknumnya Bang Suma? Siapa oknum? Ya, nanti kita baca Bang, nanti kita baca. Nanti saya jelaskan. Ya. Mungkin butuh pulpen dengan kertas saja. Kalau kita mengkaji siapa Immanuel ini, coba kita sedikit mundur ke Yesaya 1 nomor 1. Immanuel yang dimaksud tentu saja Nabi yang lahir pada zaman Uzia, bukan yang lahir di zaman abad pertama. Itu lahirnya di zaman Uzia, zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia, yaitu anak yang telah lahir pada kitab yang dijelaskan dalam Yesaya 9 nomor 6. Kenapa demikian? Karena di situ sangat jelas bahwa Immanuel ini kan ditujukan kepada oknum tersebut. Oknum yang kemudian dikatakan di dalam kitabnya mereka, orang-orang Yahudi, dengan ucapan Yulat, Kielet Yulat, telah lahir. Bukan yang akan lahir. Akan lahir, berbeda dengan telah lahir. Sedangkan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi yang tertulis itu adalah telah lahir. Dan yang menjadikan sebuah keadaan itu terrealisasi dalam kehidupan orang Yahudi, ya itu terjadi pada masa bagaimana Raja Hezekia kemudian berhasil membebaskan orang-orang Yahudi dari penindasan.
Yesus tak bisa. Immanuel untuk Yesus itu tak nyambung. Kalau cocokologi oke, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi yang untuk mengetahui itu yang harus merujuk kepada keadaan yang sebenarnya. Karena jangan sampai kita membabi buta sehingga cinta bertepuk sebelah tangan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Immanuel ini telah lahir. Teman Yahudi Yesaya 9 nomor 6. Nah, untuk merubah 6 maka kita harus mulai dari nomor satunya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan soraso dan sukacita yang besar. Mereka telah waktu dan sebab, nah tuh di nomor 3-nya tuh merujuk kepada pekerjaan daripada Immanuel ini. Sebab kuk yang Putus-putus Gurunda. telah bukan akan tetapi telah, tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Berarti si Immanuel ini kudu wajib melakukan tindakan seperti ketika kekalahan Midian, dan telah kupatahkan. Untuk merujuk kepada hal ini, kita lihat dalam Hakim-Hakim 6. Israel telah membuat kekejian di mata Tuhan sehingga mereka bangsa Israel diserahkan kepada bangsa Midian selama 7 tahun. Di sini yang melawan bangsa Midian melalui Gideon. Dalam tahun Putus-putus Gurunda, putus-putus ngelek. Host. majulah kemudian Sanherib, raja segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Jadi kesimpulannya, ya, anak yang telah lahir ini itu adalah Hizkia, sama seperti Gideon. Gideon telah menyelamatkan kemudian bangsa Israel mengalahkan Midian. Maka keadaan anak yang telah lahir ini juga harus sama seperti Gideon yang menyelamatkan kemudian Bani Israel dari bangsa Midian. Nah, ada masa di mana kemudian si Hizkia ini itu memenangkan peperangan melawan Raja Asyur. Yesus memenangkan peperangan melawan siapa? Tak ada. Tak ada. Yesus tidak pernah memenangkan melawan bangsa manapun, malah dia yang dihabisi oleh bangsa Romawi. Ya, seperti itu, Bang. Jadi terlalu, ya, tapi nggak apa-apa. Itu adalah hak orang Kristen untuk mengambil data-data dari kitabnya orang Yahudi untuk mencocokkan dengan Yesus. Sayang sekali, Yesus pertama nggak pernah dipanggil Immanuel. Yang kedua, Yesus itu tidak pernah memenangkan peperangan layaknya kemudian yang terjadi kepada orang Yahudi Yerusalem pada dalam hal ini Bani Israel, ketika mereka kemudian berhasil mengusir orang Midian melalui raja mereka Gideon. Dan Immanuel itu harus tampil seperti Gideon, dan itu hanya digenapi oleh Hizkia yang berhasil mengusir tentara daripada Asyur. Yesus tak pernah, Bang. Silakan. Ya, oke ya. Baik. Kalau Bang Suma mengatakan bahwa yang dicatat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat 14 dengan Yesaya 9 ayatnya yang ke-6, maka perlu diketahui bahwa Nabi Yesaya ini bernubuat 700 tahun sebelum Kristus atau Yesus itu lahir. Nah, di dalam memahami nubuat, halo? Lanjut, halo? Bang, lanjut. Dengar suara saya? Dengar, Bang, dengar. Ya. Nah, di dalam nubuat kita harus memahami ada nubuat yang sifatnya dekat dan sifatnya jauh. Kalau Bang Suma mengatakan bahwa itu ditujukan kepada Hizkia, ya, yang tadi Bang Suma katakan bahwa mereka adalah yang dikatakan di dalam kitab Yesaya. Nah, bagaimana dengan Matius pasal 1 ayat yang ke-23? Sementara yang dikandung oleh Maria adalah bayi Yesus, yang diberi gelar adalah Immanuel. Itu bagaimana Bang Zuma?
Itu Saya jawab, sesuatu Bang. yang, Ya, sesuatu yang bertolak belakang, yang bertabrakan. Karena Bang Suma mengatakan yang tadi diangkat bahwa Yesaya pasal 1 yang dinubuatkan Immanuel itu bukan Yesus, tetapi Hizkia dan lain sebagainya. Kalau itu adalah Hizkia, mengapa fakta teologis dan juga fakta historis menyatakan dengan jelas bahwa Maria itu mengandung seorang anak laki-laki yang akan dilahirkan dan akan diberikan nama Yesus, yang diberi gelar itu adalah Immanuel. Berarti Hizkia dan orang-orang yang Bang Suma maksudkan mereka mengalami reinkarnasi. Kekristenan justru tidak mempercayai reinkarnasi. Kekristenan itu mempercayai inkarnasi. Sehingga yang dicatat di dalam Yesaya pasal yang ke-7 dan pasal yang ke-9 itu bukan raja-raja atau salah satu dari keturunan Israel, Yakub yang Bang Suma maksudkan. Tetapi itu sendiri adalah Yesus. Sehingga apa yang Bang Suma katakan tadi, saya memberikan satu data bahwa Yesus jelas dia adalah Immanuel. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20. Di situ dengan jelas mengatakan, Matius 28 ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang menyertai mereka? Immanuel yang menyertai rasul-rasul atau murid-murid atau orang-orang percaya. Jadi jelas Bang Suma yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu adalah satu pribadi saja, yakni Yesus Kristus. Tidak ada pribadi yang lain. Itu yang dipercaya oleh orang Kristen. Jadi data Alkitab menyatakan dengan jelas secara teologis dan historis bahwa itu bukan orang lain, tetapi yang dinubuatkan itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kalau Bang Suma mengatakan demikian, Alkitab mengatakan dengan jujur dan detail dan jelas dan valid bahwa Yesus adalah yang dikandung oleh Maria, berinkarnasi menjadi manusia, dan gelarnya adalah Immanuel, bukan orang lain atau salah satu keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Hanya Yesus sajalah yang mendapatkan hak istimewa itu, karena dia adalah Tuhan yang rela berinkarnasi, merendahkan dirinya menjadi manusia karena dia mau menyelamatkan manusia sesuai dengan Ibrani pasal yang kedua ayatnya yang ke-14. Jadi itu jelas Bang Suma. Kekristenan mempercayai itu dengan valid dan jelas bahwa hanya Yesus sajalah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dan satu-satunya yang disembah. Ya, itu menurut saya Bang Suma. Ya, baik. Jadi gini, mau seperti apapun kemudian dasar yang diambil untuk mencocokkan Yesus tak akan pernah bisa nyambung, Bang. Karena di situ bukan disebut sebagai perawan. Kalau Yesus perawan, oke, ibunya. Tapi kan bukan menggunakan kata perawan di situ. Ibrani kan bahasa almah. Alma itu artinya perempuan muda. Perempuan muda dengan perawan itu berbeda. Bisa aja perempuan tua juga masih perawan. Jadi ini kesalahan daripada penulis kitab saudara untuk mencocokkan kitabnya orang lain untuk mendudukkan Yesus. Ya. Saudara sendiri yang menjawab kurang lebih 700 tahun, berarti sudah tidak bisa. Karena di situ telah lahir. Telah lahir itu berarti sudah terjadi. Bagaimana mungkin 700 tahun kemudian baru lahir, sementara ucapan yang ada di sana adalah yulat. Sudah lahir, telah lahir, artinya sudah ada. Jadi yang dicatat di Matius pasal 1:23 itu siapa yang lahir, Bang Suma? Yang dicatat oleh Matius itu Yesus yang lahir kan? Iya, tetapi gelarnya apa? Immanuel kan? Tapi tidak pernah Yesus itu dipanggil Immanuel. Sejak kapan Yesus dipanggil Immanuel? Bang Suma, ingat, kalau kita berbicara tentang gelar Yesus, maka itu berbicara tentang konteksnya. Ya, Yesus kapan Bang disebut Immanuel? Contohnya, orang-orang akan memanggilnya dengan sebutan Immanuel. Itu di mana? Ketika Abraham mempersembahkan Ishak dan Allah tahu bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan, maka ini dulu Bang, ini masih jatahnya Bang Juma nih Bang. Oh ya, oke. Iya, jadi ada hal yang perlu dipahami ya, terlalu ejakulasi dini kalau mengambil kitabnya Yahudi untuk mendudukkan Yesus. Apalagi mendudukkan sampai menjadi Tuhan. Bahasa Ibraninya di situ bukan Betula. Di dalam Yesaya yang diambil ini bukan Betula tapi Alma, artinya perempuan yang kemudian dikatakan itu
perempuan muda. Perempuan muda yang dikatakan di sana sebagai orang yang melahirkan, yang telah melahirkan. Bukan kata Betula tapi Alma. Kalau Betula mungkin itu adalah Maria karena perawan. Tapi bukan Betula. Ini yang harus dipahami. Jadi kita tidak perlu ngotot. Kalau memang sudah tidak cocok, nggak usah dipaksakan. Maria tidak pernah disebut sebagai sebutan Alma. Dia Betula. Betula artinya dia adalah perawan. Tapi yang melahirkan ini bukan perawan. Yang melahirkan ini adalah perempuan muda. Itu loh yang perlu dipahami. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai Yesus itu sendiri, Matius 1:23, kan orang gampang aja menyambung-nyambungkan dengan dalil kitabnya agama lain. Tapi apakah pernah Yesus melakukan kemudian keadaan yang dilakukan oleh Gideon? Pernah tidak Yesus itu berlaku seperti itu, memimpin perang untuk menyelamatkan Bani Israel, sebagaimana kemudian Gideon menyelamatkan Bani Israel dari orang-orang yang ada pada masanya, yang menjajah pada masa itu? Apakah ada Yesus melakukan itu? Tidak. Bagaimana kemudian Hizkia ketika mengusir tentara Asyur, dia kemudian menghancurkan 185.000 pasukan kemudian yang dihancurkan oleh beliau. Begitu juga Gideon. Gideon juga melakukan hal yang sama, membasmi pasukan dari Midian. Pada saat kemudian terjadi peperangan antara Gideon dengan orang Midian, 120.000 kemudian tentara dari Midian itu dihancurkan oleh Gideon. Mereka bunuh kemudian. Nah, sedangkan Hizkia 185 pasukan dari Asyur yang dihancurkan oleh beliau. Jadi anak yang telah lahir ini adalah Hizkia, bukan Yesus. Apa yang Yesus lakukan untuk Yerusalem, untuk orang Yahudi, untuk Bani Israel? Apa? Tak ada. Sedangkan yang diceritakan ini adalah anak yang lahir kemudian, anak yang mampu kemudian membebaskan tekanan yang ada pada Bani Israel pada masa itu. Kalau Matius 1 nomor 35 yang saudara bawa, nggak ada hubungannya. Orang Yahudi malah menertawakan kita kalau kita pakai itu. Pertama, Yesus tidak pernah dipanggil kemudian dengan panggilan Immanuel. Kedua, Maria ibunya tidak pernah dipanggil dengan panggilan Alma seperti yang saya terangkan tadi. Tidak pernah. Sejak kapan kemudian Maria itu dipanggil sebagai perempuan muda? Maria hanya dipanggil sebagai Betula atau dia adalah perawan. Nah, Alma ini bukan berarti perawan. Alma ini artinya adalah perempuan muda. Nah, sedangkan Yesus dilahirkan seorang perawan. Perempuan muda belum tentu perawan. Jadi tak ada kemudian nyambung-nyambungnya. Tapi kalau misalnya saudara Kristen ingin mencocokkan, ya silakan aja, itu hak saudara. Karena orang Yahudi juga tidak mengakui bahwa Septuaginta itu adalah kitab mereka. Karena itu hanyalah terjemahan yang diterjemahkan abad ketiga sebelum Masehi. Hanya saja yang perlu saya luruskan di sini bahwa ketika saudara saya ini membawa Yesaya 3, itu tak ada hubungannya dengan Yesus. Karena di situ dikatakan, dengarlah hai kaum Daud, bukankah terlalu sedikit bagimu untuk melelahkan manusia, sehingga kamu telah melelahkan Tuhanku. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Sesungguhnya seorang anak muda, seorang anak dara, bukan perawan, akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Sejak kapan Yesus dipanggil Immanuel? Tak ada. Bahkan bergeser, namanya Yosua bergeser menjadi Yesus. Malah jadi ke Yesus namanya, bukan ke Immanuel jadinya. Jadi itu terlalu jauh, Bang. Karena kalau kita melihat dalam perspektif pengajaran orang-orang Yahudi terhadap mereka, baca kitab Yesaya 7 itu lengkap satu perikop. Sangat-sangat tidak ada hubungannya dengan Yesus. Nah itu. Kemudian kembali kepada tema kita, upaya-upaya ini kemudian dilakukan oleh gereja untuk supaya ini Yesus dijadikan sebagai sembahan. Padahal Bani Israel sudah membuat perjanjian kekal bahwa mereka secara turun-temurun akan menyembah kepada Tuhannya Abraham. Oh ya, tadi saya lupa ketika saudara mengatakan bahwa aku ada sebelum Abraham ada. Di dalam Efesus 1 nomor 4 nomor 5, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Berarti kita ada jauh sebelum Yesus ada. Karena kita lebih dikatakan kita ada sebelum dunia dijadikan.
Pengkhotbah 3 nomor 15. Yang sekarang ada dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Belum lagi di Amsal 8. Nomor 22 dan seterusnya. Salomo ada sebelum langit digariskan. Yesus kalah. Jadi gagal, semuanya gugur. Tak ada kemudian yang bisa dijadikan sebagai kebenaran selain pembenaran. Orang-orang Yahudi, keturunan Ismail, yaitu orang Arab, dan keturunan Isa, yaitu orang Yahudi, tidak akan pernah mau menggantikan Tuhan mereka dengan manusia Yesus. Silakan dengan Tuhan saudara, la ikraha fiddin, penggarisan kita jelas, kami dengan Yahudi tidak akan mempercayai Tuhan yang Anda sembah, ya, dan Anda pun mungkin tidak akan percaya kepada Tuhan yang kami sembah. Padahal Tuhan itu sudah mengangkat perjanjian kekal. Aku akan membuat perjanjian kekal, wahai Abraham, antara keturunanmu, anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun. Aku akan menjadi Tuhan mereka, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Sebagai perjanjian kekal. Jadi tidak mungkin kami mengganti Tuhan kami dengan makhluk yang pernah menjadi bayi. Demikian Bang, silakan. Tambah satu data. Bang. Izin saya tambah satu data. Di Yesaya pun disebut Immanuel ya, Yesaya 88. Lanjut Gurunda. Ya tadi sudah saya katakan itu. Yesaya 88. Tadi sudah itu. Yesaya 88. Sudah. Iya. Oke. Maaf, lanjut. Ya, Makasih. jadi begini, Bang Suma mengatakan tadi Immanuel itu Hizkia, Gideon, dan lain sebagainya. Berarti Immanuel itu ada banyak. Buktinya Yesaya 8. Yesaya berapa? 8 nomor 8. Serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Itu. Jadi itu membuktikan bahwa oleh Maria itu adalah orang lain, bukan Yesus yang mendapatkan gelar Immanuel. Maksudnya yang dikandung oleh Maria Yesus. Iya, gelarnya kan adalah Immanuel. Tapi itu kan cocokologi penulis Matius, Bang. Itu bukan cocokologi. Lalu? Itu sesuatu yang menjadi fakta. Faktanya di mana? Sesuatu yang dalilnya adalah benar. Karena yang saya katakan tadi, nubuatan itu ada yang bersifatnya cepat dan bersifatnya lambat. Jadi yang dicatat, yang dimaksudkan dalam Matius pasal 1 ayat 23, itu adalah nubuatan yang digenapi ketika Yesus itu lahir. Yesaya sudah menubuatkan itu 700 tahun sebelumnya. Bang Suma baca dalam Yesaya pasalnya yang ke-6. Ya, ini jelas, firman Tuhan ini jelas. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Siapa tunas yang kudus atau taruk ini? Yaitu adalah Yesus Kristus. Itulah yang dipercaya oleh orang-orang Kristen. Nah, Bang Suma mengatakan bahwa Yesus pernah, kalau dia adalah Immanuel, siapa yang pernah dikalahkan? Tidak ada. Loh, justru Tuhan Yesus datang ke dunia bukan mendirikan kerajaan politis. Tidak heran, murid-muridnya bertanya kepada Yesus di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa dan seterusnya. Jadi Yesus datang, Immanuel yang dijanjikan itu bukanlah Immanuel yang akan mendirikan kerajaan politis. Tidak. Tapi Immanuel yang akan datang itu adalah Immanuel yang mendirikan kerajaan sorga. Sehingga Yesus tidak pernah mengalahkan satu orang pun secara kekuatan dunia. Buktinya ketika dia ditangkap di Getsemani, Petrus mengambil pedang dan memotong seorang prajurit yang bernama Malkus telinganya. Yesus berkata, simpanlah pedangmu, karena ketika engkau bermain pedang, maka engkau akan mati dengan pedang. Itu jelas Bang Suma. Jadi yang dinubuatkan di dalam Yesaya itu jelas adalah Tuhan Yesus
Kristus. Nabi Yesaya mengatakan hal-hal yang akan terjadi. Ia meramalkan kedatangan Raja Damai. Tetapi ia juga meminta supaya orang Israel menurut kepada Allah, kepada umat yang telah kembali dari pembuangannya di Babel. Yesaya mengatakan bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Karena itu, mereka harus hidup benar, rajin berdoa, mempersembahkan kurban kepada Tuhan, dan menghormati hari Sabat. Jadi, kalau Bang Zul mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah mengalahkan seorang pun, sementara Immanuel yang dikatakan adalah Immanuel yang akan membuat Israel menang dalam peperangan secara politis, maka itu sesuatu yang jelas-jelas salah. Seorang yang bernama Napoleon Bonaparte, dia berkata bahwa dirinya, bahwa Alexander Agung atau Alexander the Great, dan juga kaisar-kaisar Romawi yang jahat-jahat, yang hebat-hebat, mereka tidak melakukan seperti yang Yesus lakukan. Sebab pekerjaan mereka adalah membunuh dan mendirikan kerajaan. Tetapi Yesus Kristus adalah pribadi atau raja yang paling hebat. Sebab dia datang, dia bukan membawa peperangan, tapi dia datang membawa damai. Itu dikatakan oleh Napoleon Bonaparte, Bang Zuma. Jadi jelas apa yang dicatat dalam Matius 1:23 itu adalah penggenapan dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14 dan juga Yesaya pasalnya yang ke-9. Jadi orang Kristen meyakini itu, Bang Zuma. Jadi Kristus datang, Yesus datang tidak mendirikan kerajaan politis. Kalau Yesus mau mendirikan kerajaan politis, maka dengan mudah sekali dia mampu untuk mendirikannya. Sebab dia adalah pencipta. Dia adalah pemegang nafas hidup dari manusia. Maka dia mampu untuk melakukannya. Jelas firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 2 ayat yang ke-8, mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Apakah Tuhan tidak bisa mendirikan kerajaan politis di muka bumi? Pasti sangat bisa. Tetapi justru itu bukan yang menjadi kehendak daripada sorga dan juga Allah. Yesus datang ke dunia untuk menjadi juru selamat, sehingga dia membawa damai sejahtera kepada orang-orang yang percaya kepadanya, dan akhirnya kekristenan bertumbuh. Sampai hari ini kekristenan terus bertumbuh. Itu karena bukti jelas bahwa yang dicatat di Alkitab itu adalah cocok. Apa yang ada di perjanjian baru adalah antitipe penggenapan daripada perjanjian lama. Sehingga ada benang merah yang tidak putus, tapi itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi kalau yang dikatakan Bang Zuma, Yesaya pasal 7 ayat 14 dan pasal 9 bahwa itu bukan Yesus, maka yang dimaksud dalam Matius 1 ayat 23 siapakah itu? Justru itu jelas adalah Yesus Kristus. Karena itu nubuatan bersifat jauh dan digenapi 700 tahun ketika Yesaya sudah mati dan akhirnya Yesus itu muncul dikandung oleh perawan Maria atau seorang perempuan muda yang bernama Maria. Itu dari saya, Bang Zuma. Oke, baik. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, ketika abang saya ini mengatakan itu untuk Yesus kerajaannya kemudian bukan di dunia, itu sudah lari dari konteks daripada apa yang tertulis di Yesaya 9, Yesaya 7. Karena itu bercerita tentang kerajaan Daud. Kerajaan Daud itu ya di bumi. Makanya aku bilang Yesus tidak cocok di sana, gak nyambung. Mau dipaksakan seperti apapun tidak bisa. Yesaya 9 itu berbicara mengenai kerajaan di bumi. Yesaya 7 juga demikian adanya. Jadi mau dipaksakan seperti apapun, itu tidak akan pernah bisa nyambung ke Yesus. Karena Yesus kerajaannya tidak pernah. Bahkan dulu di sabar, Mam. Ya. Duduk sebagai raja di takhta Daud aja nggak bisa dia. Nggak bisa. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang dirimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebelon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang yang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas baunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti yang ada pada hari kekalahan Midian. Itu yang dimaksud. Mereka berpesta seperti pada saat mereka kemudian berhasil mematahkan penindasan Midian. Yesus bisa? Tak bisa. Makanya dikatakan Yesaya 9 nomor 5-nya, sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak
dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Siapa dia itu? Yesekia, bukan Yesus. Seorang putra yang telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atasnya. Yesus memerintah pemerintahan apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Data 9 nomor 7, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Mana? Kalau itu untuk Yesus mana? Tak ada. Jadi dipaksakan seperti apapun hanya ditertawakan Yahudi. Bagaimana mungkin Yesus itu bisa duduk di tahta Daud? Kita lihat dalam Yeremia 36 nomor 30. Sebab beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, kakeknya Yesus, Raja Yehuda. Yoyakim tidak akan mempunyai keturunan lagi yang akan duduk di atas tahta Daud. Mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Tak ada lagi dari keturunan Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Ini dalil. Sementara Matius 1 nomor 11 jelas sekali di situ Yesus disebut sebagai anak Yoyakim. Yosia memperanakkan Yoyakim, Yoyakim memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Berarti karena Yesus ini adalah anak dari Yoyakim, keturunan Yoyakim, dia tidak bisa duduk di atas tahta Daud. Itu dalil, Bang. Tetapi Matius lagi-lagi pintar. Penulis Matius, entah penulisnya entah yang mengedit setelahnya, nama Yoyakim dihapus di situ, dihilangkan, tidak ditulis. Karena kapan mereka menampilkan nama Yoyakim di sana, semakin tidak bisa Yesus itu sesuai dengan impian dan hayalan mereka. Coba Anda lihat Matius 1 nomor 11. Ada yang ganjil di situ. Nama Yoyakim ditiadakan di sana. Padahal seharusnya Yosia memperanakkan Yoyakim. Yoyakim memperanakkan Yekonya. Yekonya memperanakkan ini sampai kepada Yesus. Tidak bisa dia. Tidak bisa duduk. Karena dia adalah keturunan dari Yoyakim. Lalu kemudian ketika saudara menceritakan Yesus. Tadi sudah ditunjukkan. Yesaya 8 nomor 8. Orang-orang terdahulu ketika kemudian mereka menjalankan satu misi keagamaan, baik itu perintah perang, menguasai wilayah, mengajarkan hukum, mereka disebut Immanuel. Immanuel itu kan artinya Tuhan bersama dengan kita. Bagaimana kemudian mereka orang-orang Israel disebut inni ma'akum, aku Tuhan bersama dengan kalian. Jadi bukan dasar pijakan ini, lalu kemudian Matius menulis, lalu dicocokkan untuk Yesus. Tak ada, mau di mana Yesus ini? Mau duduk di mana? Sementara yang diceritakan pada dalil kitabnya orang Yahudi itu adalah mereka yang kemudian mampu melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Gideon terhadap Midian. Nah, mana Yesus pernah melakukan itu? Tak pernah. Malah Yesus lebih hebat digandrungi oleh orang Roma, oleh orang Yunani. Sehingga menyebar sampai ke Belanda, sampai ke negara kita ini. Jadi itu sangat jauh, Bang. Tak ada kemudian korelasinya antara ajaran Kristen mau mendudukkan Yesus sebagai Tuhan dengan iming-iming dengan asumsi Yesaya 7, Yeremia dan seterusnya, itu nggak ada sama sekali. Sekali lagi saya katakan bahwasanya Tuhan sudah mengangkat perjanjian kekal. Orang Yahudi memiliki perjanjian kekal dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, perjanjian kekal bahwa mereka tidak akan pernah menggantikan Tuhan mereka dengan bayi yang lahir di Yerusalem tersebut. Demikian. Jadi tiktokan ya. Jadi mempertegas satu pertanyaan, gitu lah. Silakan Pak Andre. Pak Andre dibuka mic-nya, Bang. Pak Andre ke mute. Pak Andre 2-0 ya Indonesia ya. Benar nggak? Aku belum nonton Bang Jawa. Concern di sini. Halo. Ya silakan Bang. Kalau bisa habis ini boleh tiktokan ya Bang, mempertegas begitu ya. Boleh Bang. Pernyataan ya, bukan pertanyaan lagi ya. Belum ada pertanyaan ini Bang. Sekarang Anda dulu berargumentasi, habis ini ada tanya jawab. Silakan Bang. Oh ya, berarti ini waktu saya kesempatan terakhir ya. Ya belum terakhir juga sih, masih panjang kalau Bapak mau. Silakan lanjut. Oh ya. Baik, jadi begini seperti yang Bang Suma katakan tadi. Memang Bang Suma mengatakan demikian dan itu tidak pernah
sepakat dengan orang-orang Kristen begitu. Bukan karena orang Kristen itu mencocok-cologi, tapi memang yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu adalah Isa itu sendiri atau Yesus Kristus. Memang kalau kita berbicara tentang iman Kristen, maka orang-orang mempercayai Kristus itu dari perkataan Kristus sendiri dan juga dari perkataan orang-orang yang menjadi saksi atas kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Saya beri contoh ya. Kisah Rasul pasal 18 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut. Siapa Tuhan yang dimaksud di sini? Yesus Kristus. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau. Perhatikan kalimat itu. Sebab aku yang menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Jadi jelas bahwa Bang Suma katakan tadi bahwa di mana pernah ada orang-orang itu atau rasul-rasul itu memanggil Yesus adalah Immanuel. Perlu diperhatikan bahwa iman Kristen itu adalah iman itu yang dipercaya karena perkataan Tuhan dan juga karena perkataan dari pengikut-pengikutnya. Contohnya, tidak pernah orang-orang selalu berkata bahwa tidak pernah Yesus berkata satu kali pun dia adalah Tuhan. Tapi jelas bahwa 1 Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga jelas dikatakan bahwa apa yang mereka lihat, mereka dengar, mereka raba, itulah yang mereka saksikan. Jadi iman Kristen tidak tergantung dari apa yang tidak dikatakan oleh Yesus Kristus dan juga tidak tergantung apa yang tidak disebut oleh orang-orang percaya. Sebab iman Kristen adalah iman yang benar-benar sangat objektif, yakni ada objek yang dipercayai. Jadi kalau Bang Suma mengatakan seperti demikian, maka saya percaya bahwa dan saya mau berkata bahwa itu sesuatu yang tidak bisa diterima secara iman maupun juga logika orang Kristen begitu. Jadi yang Bang Suma katakan bahwa Yesus tidak melakukan seperti yang dijanjikan oleh nubuatkan oleh Nabi Yesaya, memang betul bahwa yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya itu adalah seorang yang datang membawa damai. Makanya disebut judulnya kedatangan Raja Damai. Jadi jelas sekali bahwa yang membawa damai adalah Yesus Kristus. Karena memang dia datang bukan mendirikan kerajaan politik. Kalau dia datang mendirikan kerajaan politik, maka akan terus yang namanya dilakukan peperangan. Tetapi karena dia datang tidak yang namanya mendirikan kerajaan politis, maka yang dia bawa adalah damai sejahtera. Makanya dia menjadi pribadi yang disebut bahwa pembawa damai atau Raja Damai. Sesuai dengan Yesaya pasal 8 ayat yang ke-23, judulnya adalah kelahiran Raja Damai. Jadi perlu dipahami nubuatan itu bersifat lambat atau bersifat cepat. Kalau dia bersifat dekat berarti penggenapannya saat itu pun juga. Tetapi kalau dia bersifat jauh atau lambat maka seperti yang dicatat oleh Yesaya itu digenapi dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Jadi jelas bahwa Immanuel yang dimaksudkan di situ adalah Yesus Kristus itu sendiri. Itu yang dipercaya oleh orang Kristen. Sehingga secara historis dan teologis itu jelas sekali. Bahkan seperti saya katakan tadi, Napoleon Bonaparte pun juga mengatakan bahwa Alexander the Great, Napoleon Bonaparte, Firaun, ya kaisar Romawi, Herodes dan lain sebagainya, mereka mendirikan kerajaan politik dengan melakukan peperangan. Tapi Yesus tidak pernah mendirikan kerajaan politik karena dia hadir, dia membawa yang namanya kerajaan damai. Begitu kira-kira dari saya. Oke. Jadi apa yang saudara kita sampaikan ini ya, Bang siapa? Bang Andre, ya. Itu sah-sah saja, itu pengakuan. Ya, tidak bisa kemudian kami untuk mencampuri itu dan memaksakan untuk keluar daripada itu. Cuman yang kami tahu ketika kami belajar tentang Bible, sesuai dengan fakta yang ada, yang kemudian ketika dikatakan bahwa itu adalah ucapan Yesus dan seterusnya,
klaim orang-orang bahwa Yesus itu membawa damai dan seterusnya. Tetapi Yesus sendiri di dalam kitab yang Anda genggam, yang saudara genggam, di situ Yesus mengatakan dengan sangat terang, mi maniso hoti arkomi ballo eirene epige. Jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Itu pengakuan dia. Macairah dalam bahasa Yunani, pedang. Pedang ini artinya apa? Lambang apa ini? Pertentangan. Melainkan kata beliau, la, melainkan. Nah, sehingga ketika ada ucapan dari mulut sendiri yang mengatakan ballo eirene, membawa kemudian damai itu bukan misinya, tetapi membawa pedang itu adalah misinya. Lalu ingin dicocokkan kemudian kepada apa yang tertuang tentang Immanuel, itu sama sekali nggak nyambung. Fakta, terjadi huru-hara yang besar antara orang Yahudi dengan dirinya. Terjadi pembantaian yang besar setelah dia terangkat ke langit, murid-muridnya habis dibasmi oleh orang-orang pada saat itu. Lalu kemudian orang yang dianggap oleh Rasul kemudian tak ada yang mati mati baik, semua mati mengenaskan. Kemudian peperangan dengan peperangan, bagaimana orang Roma ingin menguasai Yerusalem dan seterusnya. Bagaimana kemudian agama Kristen keluar menyeruak ke penjuru bumi dengan serangan-serangan dan tindakan-tindakan perampasan hak tanah orang dan seterusnya. Mengatasnamakan politik, termasuk Belanda dan seterusnya masuk ke Nusantara. Mana damainya? Tak ada, jadi tidak nyambung sama sekali dengan klaim yang diajarkan oleh gereja tentang Yesus dan fakta di lapangan. Bahkan tidak berkesuaian dengan ucapan Yesus itu sendiri. Menomiso hoti erkomi ballo airene epige. Jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Jangan. Makanya betul ketika dia datang apa yang terjadi? Huru-hara, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Torah. Kacau balau. Persidangan terjadi di mana-mana. Huru-hara terjadi di mana-mana. Ketika beliau datang. Maka terjadi pembunuhan. Ada orang yang mati di atas tiang salib. Bahkan ada pengkhianat dan seterusnya. Jadi tidak sesuai. Sedangkan yang diceritakan dalam Yesaya. Yang diceritakan dalam Yesaya 7:14. Yang diceritakan dalam Yesaya 9 dan seterusnya. Itu adalah seorang pejuang handal. Selayaknya Gedeon membebaskan Bani Israel dari tekanan kemudian orang Midian. Maka mereka juga harus berpesta selayaknya kemudian Gedeon membantai orang Midian. Maka yang terjadi setelah itu, setelah Hezkia besar, karena pada saat Yesaya mengatakan itu, Hezkia masih bayi, telah lahir tapi masih bayi. Beberapa tahun kemudian, pada masa kekuasaan Raja Hezkia pada saat itu, ya, apa yang terjadi? Lahirlah anak ini menjadi besar, menjadi pemimpin kemudian, lalu dia mampu membebaskan Bani Israel dari tekanan orang Asyur, kerajaan Asyur. Ini yang terbukti. Yesus bisa apa? Tidak bisa apa-apa Yesus. Dia cuma bisa mengobrak-abrik orang yang berdagang di depan rumah bait suci, hanya itu aja. Tapi setelahnya apa yang terjadi? Murid-muridnya dibantai dan seterusnya. Gak ada kedamaian. Yesus tak membawa damai. Menurut siapa? Menurut Yesus itu sendiri. Dalilnya ada. Menomizohoti arkomi ballo airene apige. Nah itu. Itu fakta bang. Jadi silakan aja. Sekali lagi saya katakan, saya hanya ingin mengatakan begini. Saya menghargai orang-orang Kristen, saudara-saudara Kristen. Silakan pemahaman Roma Katolik disebarkan. Tapi ingat, Tuhan Elohim yang dipercayai oleh Bani Israel di dalam kitab yang saudara-saudara genggam sudah mengangkat perjanjian kekal. Yang namanya perjanjian kekal tidak bisa diganggu gugat oleh kekuatan Roma, oleh kekuatan siapapun, ya, tidak bisa. Aku akan mengangkat perjanjian kekal wahai Abraham bersama dengan anakmu keturunan Mesir turun, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka secara turun temurun. Jadi tidak akan pernah keturunan Ishak dan keturunan Ismail menggantikan Tuhan yang pernah mengangkat perjanjian kekal dengan Tuhan yang dibuat oleh gereja, yaitu Yesus. Mau dia Immanuel, mau dia disebut apapun, no, tidak ada jalan bang. Silakan. Oke, makasih Bang Juma.
Sebelum dilanjut ke ada audiens nanti boleh nanti menerima pertanyaan dari audiens ya. Pertanyaannya nanti mohon ditujukan kepada kedua narasumber. Saya sambut dulu ya Mbak Jesslyn. Assalamualaikum Mbak Jesslyn. Ci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ci. Makasih tadi ya teleponnya ya. Sampai rumah udah. Nanti kalau nanti bertanya nanti saya beri kesempatan audiens bertanya kedua. Ada Bapak Andre sama Bang Juma. Satu lagi Ustadz Alip. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Oke. guru-guru. Baik, terima kasih. Silakan Bang Andre dilanjutkan kembali, disangka kembali oleh Bang Juma. Lanjut. Bagian saya ya? Iya Bang, betul Bang, bagian Abang. Ya, oke. Gak kedengaran Bang kalau begini. Kalau buka aplikasi lain itu gak kedengaran kita ya. Dia membaca itu Bang Juma, kita gak dengar. Gimana dong? Halo? Iya, iya Bang. Iya. Saya ingin menunjukkan apa yang dikatakan oleh Bang Sumat berkaitan tentang Yesus datang kan tidak membawa damai tapi pertentangan, pedang, betul ya? Ya, silakan. Ya. Ayat itu dimaksudkan adalah bagaimana kehadiran Kristus itu menjadi pertentangan kepada dari orang-orang yang anti Kristus. Di mana seorang yang percaya kepada Kristus musuhnya adalah orang-orang seisi rumahnya. Jadi yang dikatakan atau ditafsir oleh Bang Suma bahwa Yesus datang itu membawa kekacauan dan lain sebagainya, itu bukan maksud ayatnya tuh seperti demikian. Maksud dari ayat tersebut adalah orang yang percaya kepada Yesus maka dia akan dibenci. Dia akan difitnah, dia akan dicela, dia akan dianiaya. Sehingga dia mengatakan dalam Matius pasalnya yang kelima, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, dicela, dan dilakukan kepada mereka hal-hal atau sesuatu yang jahat. Karena mereka adalah orang-orang yang memang mereka adalah orang-orang ditentukan untuk mengalami hal itu. Sama seperti Yesus katakan dalam Yohanes pasal 15, janganlah kamu heran ketika dunia membenci kamu, karena sebelum kamu dibenci, mereka telah membenci aku. Mengapa dunia membenci murid-murid Yesus dan Yesus? Karena memang mereka telah dipilih dari dunia ini, sehingga mereka tidak berasal dari dunia ini. Jadi Yesus hadir itu bukan sama seperti kaisar-kaisar, raja-raja, penguasa-penguasa yang memimpin pada zaman perjanjian lama dan perjanjian baru yang selalu menggunakan pedang untuk yang namanya berperang dan mendirikan kerajaan mereka secara politis. Tidak demikian. Yesus datang itu dia membawa damai. Nah, damai bagi orang yang mau percaya kepadanya. Tapi orang yang tidak mau percaya kepadanya justru akan menjadi lawan atau pertentangan. Sehingga tidak heran orang yang contohnya bukan Kristen, sebelumnya bukan Kristen, tiba-tiba dia menjadi Kristen. Saya punya teman itu sebelumnya dia itu bukan Kristen, tapi ketika dia itu diinjili oleh teman saya ya yang Kristen, maka dia percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia kalau hari Minggu mau ke gereja, dia selalu mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia ingin pergi berolahraga. Tetapi sebenarnya dia pergi ke gereja. Sehingga sampai di satu titik dia harus menikah dengan seorang laki-laki Kristen. Orang tuanya tidak menyukai dan menentangnya. Sampai-sampai ketika dia menikah, gereja di mana tempat dia diberkati, itu saudara-saudaranya, keluarganya itu lalu lalang atau mondar-mandir di depan gereja tersebut untuk menggagalkan pernikahannya. Tetapi puji Tuhan, rencana mereka itu tidak terjadi.
Itu salah satu bukti bahwa kalau orang yang percaya kepada Yesus, maka dia harus siap-siap untuk dibenci, siap-siap untuk dianiaya. Filipi pasal 1 ayat yang ke-29 berkata bahwa kepada kamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Jadi orang yang ikut Yesus pasti menderita, Bang. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti dia akan dibenci. Tetapi memang itulah salib yang harus dipikul oleh orang-orang yang mengikut Yesus. Sehingga kalau orang mau mengikuti Yesus dan tidak mau menderita, maka dia tidak layak. Sebab Yesus berkata dalam Matius 15, kalau dia sebagai Tuhan saja sudah mengalami hal demikian, maka kalian sebagai hamba pun juga pasti akan mengalami hal demikian. Karena seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Itu jelas. Jadi yang ditafsirkan oleh Bang Zuma itu sesuatu yang jauh tidak sesuai dengan maksud daripada yang dicatat oleh Matius di dalam kitab Matius, saudara-saudara. Ya, jadi menurut saya Bang Zuma salah menafsirkan ayat itu. Sekali lagi, Yesus datang tidak mendirikan kerajaan politis, tetapi dia datang untuk yang namanya mendirikan kerajaan Allah. Ingatkah Bang Zuma atau Bang Zuma pernah membaca ketika dia ditangkap oleh prajurit Romawi, dia berkata, tidak sanggupkah aku memanggil para pasukan malaikat untuk datang membela dia? Sangat cukup, bisa. Bang. Tetapi itu yang tidak dilakukan oleh dia karena memang dia hadir tidak mendirikan kerajaan politis, tapi dia hadir mendirikan kerajaan surga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Bang Juma, di TikTok kan bisa kok. Bang Juma minta klarifikasi. Biar TikTok kan biar ngantuk nih menonton. Silakan. Jadi kalau Anda hanya mengatakan cerita-cerita kemudian cerita-cerita orang mu'alaf, kemudian ada yang kayak gini-gini, itu terlalu ini, Bang. Murtadin maksudnya Bang Juma, murtadin. Iya, orang-orang murtad kemudian disantromi gerejanya, kemudian itu terlalu kecil, Bang. Kenapa? Seingat saya waktu SD diajarkan bahwa orang-orang yang membunuh selama 300 tahun lebih di Nusantara ini itu selalu dilihat oleh kakek nenek saya itu ke rumah ibadah yang bernama gereja. Dan konon ceritanya kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah, katanya Tuhannya itu adalah Yesus. Jadi itu bullshit cerita-cerita kayak begitu sehingga Anda ingin membayar pernyataan Yesus sendiri yang mengatakan menomiso hoti arkomi ballo eirene epige erkomasi also ballo eirene Allah marcaira. Itu nggak bisa Anda bayar karena faktanya setelah Yesus kemudian ya murid-muridnya hancur, lebur. Yang Anda cerita ini adalah Kristen. Mungkin nanti kita punya sesi bahas bahwa Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu mohon maaf nih, Kristen itu adalah penumpang di dalam ajaran Yesus. Orang-orang yang memirip-miripkan diri mereka dengan domba. Padahal mereka bukan domba. Makanya Yesus mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyamar yang datang kepada kalian. Makanya kalau kita ingin jujur mengaku ini, di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, yang menggenapi buah-buah nabi palsu, pengajar palsu, sang serigala itu Kristen. Makanya tadi di awal saya coba untuk mengajak saudara saya ini membahas tentang perjanjian kekal Tuhan, di mana Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub tidak akan mau kemudian menjadikan keturunan Ishak Ismail itu menyembah kepada ilah lain. Karena itu perjanjian kekal. Aku membuat perjanjian kekal dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada keturunannya, kepada anak-anaknya. Aku akan menjadi sembahan mereka. Secara turun-temurun. Jadi tidak bisa orang Kristen ganggu gugat sembahan orang Yahudi, orang Arab, orang Yahudi tidak bisa diganggu gugat. Keturunan Ismail, keturunan Ishak, sembahannya tidak boleh diganggu gugat. Silakan aja dengan berbagai macam dalih, berbagai macam data yang saudara-saudara Kristen pakai untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhannya Abraham, tidak akan pernah bisa. Orang waras tak akan pernah mau percaya, tak akan pernah bisa didoktrin. Bahkan yang ada nanti itu akan terkikis orang-orang yang menggunakan akal untuk meninggalkan sembahan yang ternyata bukan sembahannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah yang saya katakan kepada saudara di awal. Tidak akan pernah bisa mau diambil semua kitabnya orang Yahudi untuk Yesus sebagai Tuhan. Tidak akan pernah bisa merubah. Tuhannya Bani Israel, Bani Ismail itu adalah laisa kamislihi syai'.
tidak serupa dengan manusia. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Sedangkan Tuhannya orang Kristen adalah manusia, bukan serupa lagi tapi memang manusia. Yesus pernah jadi bayi, pernah mati malah. Jadi itu tidak akan pernah bisa laku dijual. Makanya 2000 tahun untuk Yahudi tidak menerima Tuhan itu. Tuhannya orang Roma. 1400 tahun orang Arab tidak menerima Tuhannya orang Kristen. Karena Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya Abraham dan keturunannya adalah Tuhan yang berbeda. Tuhannya orang Kristen itu manusia bernama Yesus. Sedangkan Tuhan kami adalah pencipta manusia. Nah, saya kira begitu, Bung. Mungkin di pertemuan berikutnya kita bahas tentang kenabian, ya, nabi palsu yang dinubuatkan kemudian diceritakan Yesus, apakah itu Nabi Muhammad atau justru adalah pendiri agama Kristen. Saya kira gitu untuk sementara, Bang Andi. Silakan. Ya, boleh Bang sudah. Dan sekarang gimana Bang Andre? Gimana Bang Andre? Silakan. Ya, terima kasih untuk apa yang disampaikan oleh Bang Suma. Ya, saya akan menyediakan waktu untuk membahas apa yang disampaikan oleh Bang Suma tadi ya. Iya, silakan Bang. Ya, mungkin dari saya itu saja. Ya baik, kalau begitu kita beri audiens dulu untuk bertanya kepada kedua narasumber ya. Saya dahulukan dulu kepada Mbak Jesslyn. Tadi Mbak Jesslyn mungkin mau bertanya, usahakan pertanyaannya itu bisa dijawab oleh kedua narasumber begitu. Mbak Jesslyn ada pertanyaan? Kalau bisa dinaikkan Kristen lagi satu untuk bertanya, Bang Andi. Iya, jantar ya. Kalau nggak ada, saya tanya dulu kedua pembicara nih. Kedua pembicara nih, apakah sembahan para nabi, murid Yesus, keluarga Yesus itu sama dengan yang disembah orang Kristen? Atau sama yang disembah dengan umat Islam? Saya ulang ya, apakah sembahan para nabi itu sama dengan yang disembah murid-murid Yesus, keluarga Yesus, sama yang disembah dengan umat Islam, atau sama yang disembah oleh orang Kristen? Khusus untuk Pak Andre, kalau sama silakan dijelaskan, kalau tidak sama nggak usah dijelaskan. Kalau Bang Juma silakan dijelaskan. Siapa yang mau jawab dulu? Monggo. Mungkin Bang Andre atau saya? Bang Juma dulu deh, silakan. Baik. Kalau kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, Al-Quran mengatakan Qul huwallahu ahad. Secara tradisi keagamaan Yahudi pun mengajarkan hal yang sama. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Sama kita. Wa may yarqabu an millata Ibrahim illa man safiya nafsa. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan orang-orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh diri. Orang Islam, orang Yahudi memegang 3 komponen ajaran Ibrahim. Yang pertama tauhid, satu Tuhan, mengesahkan pencipta langit dan bumi, tidak menggantikannya dengan apapun. Yang kedua, prosesi ibadah, yang dalam hal ini adalah tentang syariat. Orang-orang Yahudi imamat 1. Nomor 2, perintahkanlah kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan hewan kurban, persembahan kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan kemudian hewan ternak. Begitu juga di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Hajj ayat 34. Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan sebuah akidah. Apa itu? Walikulli ummatin ja'alna mansaqal liyazkurusmallaha ala ma razaqahum min bahimatin an'am. Kami sudah mensyariatkan, kami telah memberi hukum penyembelihan hewan-hewan ternak, kurban kepada semua umat yang pada mereka kami utus nabi. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan hukum penyembelihan kurban hewan agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Jadi orang Yahudi, orang Islam, kaidah hukum yang datang kepada Nabi Abraham itu dipegang teguh. Yang kedua, mengenai sunnat. Nabi Abraham alaihissalam mengatakan dalam Kejadian 17 bahwa siapapun yang kemudian yang tidak bersunnat di antara orang-orang yang ada hidup di tengah-tengah Bani Israel, maka lenyapkanlah dia. Maksudnya bunuhlah mereka, karena mereka telah membatalkan hukum perjanjianku. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Demikian juga adanya memegang teguh ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Summa auhayna ilaika an tabi'a millata Ibrahim hanifan. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus, dan dia Nabi Ibrahim bukan termasuk orang musyrik. Artinya bahwa ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, umat Islam yang disembah oleh umat Islam yang disembah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hakikat yang sama. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Jadi apa yang diajarkan oleh Allah adalah apa yang kemudian dicanangkan keadaan di mana Abraham dan keturunannya itu mengangkat perjanjian kekal. Pencipta yang maha suci lagi maha tinggi adalah sembahan mereka, dan itu kemudian diajarkan sampai turun temurun. Makanya sedikit lagi Bang Di, dikatakan dalam Al-Quran, am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut is qala libani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Ketika Nabi Yakub menjelang kematiannya, Nabi Yakub kemudian berkata kepada anak-anaknya, wahai anakku, apa yang akan kalian sembah sepeninggal aku? Kata Nabi Yakub. Anak-anaknya pun menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayah, juga Tuhan nenek kami, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Allah yang Maha Esa. Hanya kepada Dialah kami akan berserah diri. Jelas itu. Makanya kita orang Islam dan orang Yahudi yang pahamnya beragama samawi tidak akan mau menggantikan pencipta langit dan bumi yang maha suci, maha tinggi dengan menyembah kepada sembahannya orang Kristen, yaitu manusia Yesus. Demikian Bang Andi. Oke. Mantap jawabannya. Silakan ke Pak Andre sebelum saya ke audiens ya. Ini Pak Andre juga harus jawab nih. Apakah sembahan, saya ulang Pak pertanyaannya Pak. Apakah sembahan para nabi termasuk murid Yesus dan keluarga Yesus itu sama dengan sembahannya orang Kristen? Kalau sama dijelaskan, kalau tidak sama nggak usah dijelaskan. Silakan Bang. Baik. Bang, boleh saya bertanya Bang? Dengarkan dulu alurnya Bang, habis ini Bang. Dengarkan dulu jalurnya. Aduh, kacau nih. Nih gua turunin ya ini satu. Ya, habis ini dengerin dulu Pak Andre loh, ini mau menjawab. Silakan Pak Andre. Baik, terima kasih. Ya, menurut iman Kristen, para nabi bukan cuma hanya percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi mereka pun juga berbicara atau bernubuat tentang Yesus Kristus. Itu dibaca dalam Ibrani pasal 1 ayatnya yang pertama. Surat Ibrani pasal 1 ayat yang pertama berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Roma pasal 1 ayatnya yang kedua sampai 4. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kekristenan tidak akan pernah tersebar luas sampai hari ini yang berjumlah pengikutnya kurang lebih 2,7 miliar. Kalau kekristenan itu tidak ditopang dengan dua berita penting, yakni berita... Bang, ingin saya potong Bang, bukan itu pertanyaannya Bang Andre. Iya, saya lagi menjelaskan ini menuju kepada apa yang nanti Abang tanyakan. Oh, iya. Silakan Bang, silakan. Jadi saya sampai di mana ya dipotong tadi ya? Saya baca tadi Roma pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya Kristen di muka yang keempat. Ya, kekristenan tidak akan tersebar luas dengan pengikutnya kurang lebih 2,7 miliar di seluruh dunia kalau berita tentang Kristus itu tidak dikuatkan dengan kematian dan kebangkitannya. Di mana ada Tuhan yang mati kemudian bangkit? Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang mati kemudian bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Nah, nabi-nabi bukan hanya percaya kepada Yesus Kristus,
tetapi mereka pun juga berbicara atau bernubuat tentang Yesus Kristus. Sehingga kalau kita membaca firman Tuhan di dalam perjanjian baru, maka kita akan menemukan bahwa ada begitu banyak ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang menggenapi perjanjian lama. Bang, izin bang, saya potong bang. Izin bang, karena waktu ya. Gini loh, saya persingkat aja deh. Ya. Apakah sembahannya Bunda Maria sama dengan sembahannya Kristen? A sama, B tidak. Sembahannya apa? Sembahannya Bunda Maria, Tuhannya Bunda Maria, apakah sama dengan Tuhannya orang Kristen? A sama, B tidak. Ya, justru kitab Roma menyatakan bahwa orang-orang Kristen adalah tunas liar yang dimasukkan terhisap di dalam yang namanya keselamatan. Itu teologinya Paulus dalam surat Roma. Jelas bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang dipilih bukan secara daging tetapi secara roh. Karena orang-orang Israel itu mendahulukan yang namanya perbuatan baik, bukan iman. Sementara orang Kristen adalah mendahulukan yang namanya iman. Sehingga yang disembah, yang dipercaya oleh orang Kristen dan juga pengikut-pengikut Yesus Kristus dan juga para nabi yang abang tanyakan tadi, itu jelas bahwa yang disembah itu sama. Tuhan Yesus Kristus. Oke, jadi menurut Anda Tuhannya Bunda Maria adalah Yesus juga? Tuhannya Bunda Maria? Iya. Ya, itu yang dipercaya. Tuhannya Bunda Maria adalah Yesus Kristus. Oke, baik. Jadi Bunda Maria, Tuhannya Bunda Maria adalah Yesus, anaknya Bunda Maria adalah Yesus. Begitu ya, Bang? Ya. Oke, cukup. Cukup, makasih. Saya ke audiens lagi. Bang Juma nggak usah nanggapi, Bang Juma. Udah cukup ini. Pertanyaannya jelas, jawabannya jelas. Siapa silakan mau bertanya? Oke, selamat malam untuk kita semua. Ya, selamat malam. Dari mana? Kristen apa bukan? Saya Kristen. Selalu Ya, untuk ya. saudaraku Silakan. Bang Andre. Tadi saya ikuti mulai dasar. Bang Juma bertanya kepada saudara Bang Andre. Langsung bertanya bukan menanggapi. Silakan bertanya. Ini sesi tanya jawab. Saya beri kesempatan Anda untuk bertanya bukan menanggapi. Oke, maka saya bertanya kembali kami bertanya kepada Bang Juma. Tadi topiknya siapa yang patut disembah. Jadi saya boleh nggak bertanya kepada kamu Islam, siapa yang patut disembah? Cukup pertanyaannya segitu? Cukup. Oke, baik. Silakan standby Bang Juma. Silakan dijawab. Iya, sebagaimana data yang saya sajikan tadi, yang patut disembah itu adalah Tuhannya Nabi Abraham, Ismail, Ishak, dan Yakub. Itu jawaban saya tadi. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi Tuhan yang pantas untuk disembah adalah Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi. Yang diperkenalkan Nabi Ibrahim, yang diperkenalkan Nabi Ismail, yang diperkenalkan oleh Nabi Ishak, yang diperkenalkan oleh Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Mereka sudah berikan item-item Tuhan yang seperti apa yang kita sembah. Itu yang pantas kita sembah. Bukan Tuhan yang diperkenalkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Paulus. Bukan. Karena memang Tuhan sudah mengangkat perjanjian itu. Tuhan yang mengambil ucapan itu. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada keturunannya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu. Agama ini untukmu. Ajaran ini untukmu. Maka janganlah kamu mati. Illa wa antum muslimun. Selain engkau dalam keadaan muslim. Apa itu? Berserah diri kepada kehendak Tuhan. Jangan berserah diri kepada kehendak orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Nabi, Rasul dan seterusnya. Saya kira sederhana. Jadi Tuhan yang pantas disembah adalah Tuhan yang diperkenalkan oleh para Nabi. Demikian. Mantap jawabannya, tapi penanyanya tidak bertanggung jawab. Silakan yang lain. Siapa yang mau bertanya? Ustaz Alif atau Adik Jesslyn?
Silakan, Cik Jesslyn dulu. Oke, saya pengen tanya ke Bang Zuma dan Pak Andre, masih di sini kan ya? Masih. Oke, saya ingin dengar jawaban dari dua sisi nih. Pertama dari Bang Zuma dan Pak Andre. Kalau untuk Nabi Isa, apakah Nabi Isa sama dengan Yesus Kristus? Sudah. Apakah Nabi Isa sama dengan Yesus Kristus? Boleh tolong dijawab dari sisi Pak Andre dan kemudian dari sisi Bang Zuma. Oke, siapa dulu Bang Andi? Bisa Pak Andre dulu deh. Pak Andre, silakan Pak Andre. Saya duluan ya? Iya. Ya, memang berbicara tentang Nabi Isa. Pertanyaannya tadi, apa tadi? Diulang, Cik. Nabi Isa, apakah sama dengan Yesus Kristus? Dan kenapa? Ya, oke, baik. Saya menjawab. Memang versi orang Islam dan Kristen itu jauh berbeda. Orang Islam itu mempercayai bahwa Yesus itu atau Isa itu kan lahir di bawah pohon kurma. Sementara orang Kristen itu mempercayai bahwa Yesus itu, ya ada beberapa tafsiran ya dalam kekristenan. Ada yang berkata bahwa di Migdal Eder atau Menara Kawanan Domba, atau ada juga yang mengatakan di kandang domba yang ada di Bethlehem, begitu. Nah, memang kalau kita mau berbicara tentang Yesus dan Isa, maka harus dilihat dari sudut pandang orang Yahudi dan juga orang Arab. Kenapa? Karena memang ini sesuatu yang kalau mau dikatakan sama tapi juga berbeda. Kenapa? Karena dari hal kesamaan, ya Yesus pun juga disebut Isa. Tetapi dalam latar belakang, seperti yang saya katakan tadi, dalam sudut pandang ataupun juga kepercayaan dilahirkan, itu sudah jauh berbeda. Karena orang-orang Islam mempercayai bahwa Yesus itu lahir di pohon kurma, sementara orang Kristen mempercayai lahir di kandang domba. Maka itu sesuatu yang menjadi fakta historis yang sudah berbeda. Nah, dari fakta historis yang berbeda ini akan muncul yang namanya fakta teologis pun juga yang berbeda. Tidak akan pernah sama. Karena dari sisi historis itu sudah saling bertentangan dan tidak sama. Maka menurut saya, itu kembali kepada saya dan saudara melihat dari sudut pandang yang mana. Kalau dalam kekristenan, Yesus atau Isa itu lahir di kandang domba. Sementara dari sudut pandang orang-orang Islam itu lahir di bawah pohon kurma. Jadi ada yang namanya perbedaan yang sangat jauh. Tidak akan pernah sepakat dalam hal ini. Makanya yang saya bilang tadi, dalam hal historis saja sudah berbeda, maka pasti dalam hal teologis itu pasti akan berbeda. Udah ya Bang? Ya. Baik. Bang Juma silakan. Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara dengan pola ini, Nabi Isa, Yesus, maka kita berbicara mengenai histori. Karena Yesus dikenal di Kristen, kemudian Nabi Isa dikenal di Islam. Nah, ketika berbicara hal ini, maka kita harus runut kepada dua kitab, Al-Quran dan juga Bible. Yang diajarkan dalam Al-Quranul Karim kemudian adalah ketika Siti Maryam datang di tengah-tengah Bani Israel. Bani Israel pada saat itu dikatakan oleh Al-Quran bertanya kepada Siti Maryam, "Qalu ya Maryamu laqad ji'ti say'an fariyan." Wahai Maryam, sungguh engkau datang dengan membawa sesuatu yang sangat mungkar. Kamu ini keturunan Harun. Bagaimana mungkin kemudian kamu hamil? Orang tuamu itu adalah orang baik-baik. Ayahmu orang baik-baik, ibumu bukan seorang pesina. Tapi kenapa kamu bisa hamil? Kemudian Maryam tidak banyak cerita. Maryam hanya mengatakan, tanyakan kepada anakku. Orang-orang Yahudi pada masa itu kemudian berkata, bagaimana mungkin saya berbicara kepada bayi Maryam? Itu mustahil.
Maka kemudian terdengarlah suara anak bayi tersebut. Apa kata bayi itu? Inni abdullah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah apa yang aku kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Ini Abdullah. Jadi statusnya di sini sama-sama menyembah nih. Berarti ada oknum yang lahir tanpa ayah yang posisinya sama-sama menyembah. Isa, Yesus sama-sama menyembah kepada Tuhan yang sama. Yang membuatnya berubah nanti adalah orang di luar daripada ajaran oknum ini. Yang mengajarkan dia Tuhan, mengajarkan dia ini dan itu, oknum itu yang mengajarkan. Kenapa? Sepanjang dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel, pola yang ada di dalam Al-Quran, inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan, itu dia praktekkan. Di tengah-tengah Bani Israel dia praktekkan. Di dalam Bible dia praktekkan itu. Beliau mau supaya orang-orang percaya kalau dia adalah utusan Tuhan. Tapi ditolak. Tapi begitu muncul kemudian ajaran di Romawi, dia seketika menjadi Tuhan melalui konsili. Nah, Nabi Isa kemudian mengatakan itu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi, dikasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi, orang yang dikasihi, orang yang disayangi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sujud. Matius 26 nomor 39. Yesus sujud dalam beribadah. Lalu dituhankan. Maka Yesus seketika berubah menjadi sosok dewa, separuh Tuhan. Separuh manusia. Itu setelah sampai di meja orang-orang Roma. Lalu dikatakan apa dalam Al-Quran? Wabarram biwalidati walam yaj'alni jabbaran sakhiyan. Dan aku berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Kalau kita belajar Bible, sekali lagi, kalau kita buka Bible Perjanjian Baru, Yesus tidak pernah sekalipun memanggil mamanya, ibunya, emaknya dengan panggilan matera. Yesus tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu, mama. Tetapi selalu memanggilnya dengan perempuan, hai perempuan, hai perempuan. Panggilan yang sama kepada seorang, mohon maaf, seorang pelacur, sama dengan panggilan yang dipanggilkan kepada orang yang melahirkan dia. Tapi kalau di Al-Quran, aku berbakti kepada ibuku, wa barram biwalidati. Jadi itu pembedanya di situ. Oknum ini sama, tapi ceritanya kemudian yang berbeda. Pola keimanan yang berbeda. Tetapi anehnya antara Islam dan Kristen berbeda tentang oknum tersebut. Tapi oknum tersebut dalam hal ini Yesus dengan Islam itu sama. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah putra Maryam. Zalika Isa bin Maryam. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Zalika Isa bin Maryam qaulal haqq. Ini jelas. Jadi sama ajaran Islam tentang Nabi Isa dengan pengakuan Yesus dalam Bible. Yang berbeda ini Kristen. Apa yang diucapkan Yesus tidak sesuai dengan pola keagamaan, rutinitas kepercayaan dan rukun-rukun keagamaan Kristen itu, bak langit dan bumi tidak ada sama seperti Yesus. Sama sekali nggak ada. Makanya dikatakan wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Nabi Isa kemudian berkata kepada kaumnya, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sama dengan Kejadian 17 nomor 7 tadi. Sama. Lagi-lagi Nabi Isa yang keturunan daripada orang-orang Yahudi, Nabi Ishak ini mengajarkan sembahan yang sama. Wahai Maria, di dalam kitab Yohanes, wahai Maria, jangan kau menyentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Sama. Lagi-lagi Yesus dan Isa sama. Tapi Kristen yang membuatnya berbeda.
Kristen yang membuatnya berbeda. Inilah yang kemudian dikatakan terakhir 30 detik dikatakan dalam Al-Qur'an fahtalafal ahzab min bainihim fawailul lilladzina kafaru min masyhadi yaumil azim. Maka berselisihlah golongan-golongan tertentu di antara mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani, tentang sosok Nabi Isa. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu mereka menyaksikan hari yang agung. Ini kalau saya ditanya, Nabi Isa dan Yesus adalah oknum yang sama pada pokok ajaran, tetapi Nabi Isa dan Yesus berbeda pada pokok keagamaan Kristen dan Islam. Hanya ada satu manusia yang hidup tanpa ayah, yaitu yang kami sebut Isa alaihissalam. Mungkin saudara kita Yahudi menyebutnya Yeshua HaMashiach atau apapun itu, tapi Kristen menyebutnya Yesus Kristus. Demikian. Oke. Boleh bertanya? Ntar dulu. Boleh bertanya? Ini melalui moderator. Boleh bertanya? Ini melalui moderator dulu, sabar dulu. Boleh bertanya kepada para narasumber? Kan memang boleh bertanya, tapi dengerin dulu sebentar. Oke? Kan boleh. Ini giliran Anda nanti. Saya sambut dulu Bang Billy. Bang Billy, selamat malam. Bang Billy, tugas Anda menjelaskan Yesaya 96 tadi dibahas di sini Bang Billy ya. Alaikum shalom Harverim. Yes. Selamat malam semuanya. Ya. Jadi tolong nanti Bang Billy menjadi wasit lah untuk memberi kesimpulan saja. Kita beri kesempatan Pak Jaslin, cukup dulu ya satu pertanyaan. Silakan Bro Carlos, ada yang mau ditanyakan? Kalau bisa kedua pembicara. Silakan bikin pertanyaan yang baik, silakan. Saya mau bertanya kepada Juma ini. Kisah-kisah Nabi Isa itu di dalam Al-Qur'anmu itu dari mana sumbernya itu? Ya. Sudah? Oke. Itu aja. Oke. Baik. Nanti saya tanggapi balik. Baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Demikian. Cek. Cuma, halo. Ya, siap. Nabi Isa itu hidup di surga atau di? Pertanyaan cuma satu. Ini banyak penanya. Nanti kalau rollingnya dapat lagi kesempatan untuk Anda ya boleh. Oke, aduh capek deh. Kenapa nggak bisa diatur bahasa Indonesia ya? Ustaz Alip silakan. Kepada Ustaz. Mantap. Kalau sebenarnya dari tadi Masya Allah materinya luar biasa dan pemaparan luar biasa. Ya, cuman begini ya, mungkin nanti ini ketika merujuk kepada sosok Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus ya, dalam pandangan Kristen, cuman tadi dipaparkan berbeda, namun tadi guru kami Bang Zuma membuka cakrawala bahwa ternyata ada pemaparan, sebenarnya pemahaman yang berbeda. Nah, saya sedikit saja, ketika di dalam Islam itu kan ada ayat ketika membahas tentang Nabi Isa alaihissalam, dia mengajarkan bahwa Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hada siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Allah itu inilah jalan yang lurus. Itu yang dikenalkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, maka jelas mungkin nanti di sini ketika saya tanya kepada pihak Muslim guru kami, ya itu Nabi Isa mengajarkan menyembah Allah satu Tuhan. Lalu saya mengutip juga ketika pertanyaan ini saya tanyakan kepada Pak Andre dari pihak Kristen. Misal, jangankan kepada manusia, kepada iblis saja ketika dia katakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu atau Allah Tuhanmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, Yesus di sini mengajarkan menyembah Tuhan, menyembah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, ajaran dari mana atau siapa yang mengajarkan
kalau menyembah Yesus atau menuhankan Yesus. Sementara Yesus mengajarkan menyembah Tuhan, Dia bukan aku gitu. Nah, itu menjadi pertanyaan saya kepada Pak Andre mungkin. Silakan Pak Andre. Ya, baik. Terima kasih. Memang seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita tidak mengerti konsep atau doktrin Kristologi, maka kita pasti akan tidak bisa cocok di dalam membahas hal ini. Kenapa? Karena yang saya katakan tadi bahwa kita harus membedakan sebelum Yesus berinkarnasi dan sesudah Yesus itu berinkarnasi. Karena kalau tidak, maka kita akan menjadikan menjadikan Yesus itu adalah manusia biasa yang menyembah Allah. Sementara dia sendiri adalah Allah. Iman Kristen itu tidak dibangun hanya dengan perkataan daripada Yesus sendiri. Tapi iman Kristen pun juga itu dibangun oleh perkataan para rasul yang hidup bersama dengan dia. Saya baca ulang firman yang saya utarakan tadi ya. Surat Yohanes yang pertama atau 1 Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga saja ya. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Apa itu firman hidup di situ? Firman hidup di situ bukan rema, tapi firman hidup di situ adalah logos, yakni pribadi Tuhan Yesus sendiri. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30 berkata, Yesus dan Bapa adalah satu atau Bapa dan Dia adalah satu. Nah, kalau Bang tadi menanyakan tentang bagaimana Yesus berkata ketika dia dicobai di padang gurun, dia berkata kepada iblis bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Sementara konteks pada waktu itu Yesus adalah mengambil rupa sebagai seorang manusia atau menjadi daging. Nah, itu perlu dibedakan. Kenapa? Karena ketika Yesus mengambil kodrat manusia bukan berarti dia melepaskan keilahiannya, tapi dia tetap ilahi atau esensi hakikatnya adalah yang ilahi. Sehingga justru ketika dia mengatakan demikian, iblis pergi dan tidak lagi mencobai dia. Padahal 3 kali iblis membujuk dia untuk menuruti apa yang menjadi kehendak daripada iblis. Tapi dengan jelas bahwa iblis sendiri taat bahwa Yesus sendiri adalah Tuhan. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Saya coba giring saudara untuk mengerti firman Tuhan di mana iblis sendiri pun juga tahu siapa itu Yesus. Saudara pernah mengingat kisah tentang 2 orang yang dirasuk di Gerasa. 2 orang yang dirasuk di Gerasa itu ketika Yesus ada di daerah mereka, maka mereka langsung menjumpai Yesus. Nah, siapa yang mengendalikan mereka? Ya, itu dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-26. Saudara baca firman Tuhan ini ya. Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-26. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?
Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ini jelas bahwa iblis sendiri tahu bahwa Yesus itu bukan sekedar manusia sejati yang pada waktu itu dia dicobai, dia mengambil rupa atau kodrat sebagai manusia, tapi dia pun juga adalah Tuhan. Sehingga gelarnya adalah anak Allah yang maha tinggi. Kalau saudara membedakan hal ini, maka memang tidak akan pernah bisa memahami. Karena orang-orang non-Kristen mengakui bahwa Yesus itu hanya sekedar manusia biasa. Yesus itu hanya sekedar makhluk biasa. Manusia biasa, bukan Tuhan. Sementara Alkitab mengatakan secara historis dan teologis bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Makanya iblis sendiri pun juga gentar takut kepadanya. Karena kalau Yesus hanya manusia biasa, tidak mungkin iblis gentar kepada dia. Daging tidak akan pernah bisa melawan roh. Sementara iblis ini ketika berjumpa dengan Yesus, waktu Yesus ada di Gerasa, dia mengendalikan dua orang ini yang kerasukan. Maka dia sendiri tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga dia pun juga ketakutan sampai-sampai iblis memohon supaya jangan dibinasakan. Akhirnya Yesus mengusir iblis daripada orang yang dirasuk oleh roh jahat itu dan akhirnya masuk ke dalam babi-babi. Dan babi-babi tersebut itu mati. Mengapa? Demikian, itu justru membuktikan dengan jelas bahwa Udah panjang kali. Yesus itu adalah Silakan, Tuhan. Ustaz. Ya, itu dari saya. Ya, oke, makasih Bang ya. Karena ini nggak ada sanggahan. Jadi ajaran Kristen itu bukan bersumber dari Yesus saja, tapi bersumber dari para rasulnya dan para penulis dan sumber lain. Jadi bolehlah memang seperti itu. Itu kira-kira yang kita tangkap. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Andre. Makasih. Kita serahkan lagi kepada Pak Andre. Masih ada waktu? Mungkin satu lagi ya, saya istirahat. Oke, Udah. baik. Ke Pak Ardian yang baru naik nggak apa-apa. Bunda Rama, sorry Bunda Rama dulu. Masya Allah, Boleh, lupa satu Bunda. pertanyaan. Silakan Bunda. Ya, terima maaf. kasih moderator yang terbaik. Masya Allah. Gini Pak, saya kalau kita diskusi ya, teman-teman Kristen sering mengangkat Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Nah, di sini kata Yesus supaya beroleh hidup kekal, percaya kepada dia. Percaya kepada dia sebagai apa dulu? Dan hidup kekal itu menurut Yesus apa sih? Coba aku ke Yohanes 17:3. Hidup kekal ialah, ini kata Yesus Pak ya, Yohanes 17:3. Hidup kekal ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Tolong dijelaskan pengertian Bapak tentang Allah satu-satunya yang benar. Dan Yesus sebagai utusan Pak, silakan. Karena itu hidup kekal menurut Yesus ya, silakan. Ya, cukup. Tolong Pak Andre jelaskan Yohanes 17:3 Pak. Silakan Pak Andre. Halo. Ya. Tolong dijelaskan Yohanes 17:3. Itu pertanyaannya. Silakan. Ya, oke. Sekali lagi, Injil Yohanes ini adalah Injil yang sangat komplit menjelaskan tentang keesaan daripada Yesus Kristus bersama dengan Allah Bapa dan juga Roh Kudus. Nah, yang Ibu katakan tadi, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Jangan lupa ayat itu tidak putus sesuai dengan konteks dekatnya, yakni ayatnya yang ke-17 dan 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Di sini jelas kalimatnya. Untuk menyelamatkannya oleh dia. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah orang yang mau percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tidak ada jalan lain. Yesus bukan petunjuk jalan. Yesus bukan pengajar jalan ke surga. Yesus bukan hanya memberitahukan Instruksi jalan Pak, ke surga. instruksi Pak. Saya instruksi sedikit. Pertanyaan saya Pak Pendeta. Tolong berfokus kepada pertanyaan saya Pak. Saya bertanya tentang pemaknaan hidup yang kekal mengenal Allah satu-satunya. Satu-satunya loh Pak yang benar. Dan Yesus itu utusan.
Tadi kan Ibu kan Ya, jadi angkatnya kan dari Yohanes 3. Iya, sebentar moderator ambil alih. Ini baru membahas satu ayat, jadi terakhir nanti Yohanes 17:3. Lanjut Pak Pendeta. Iya, tadi kan Ibu kan menyinggung Yohanes 3, makanya saya harus menjelaskan. Yohanes 3:16 sudah, sekarang Yohanes 17:3 Bang, silakan. Ya, jadi ayat 18 saya ngomong terakhir ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya kepadanya ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, Yohanes 17 tadi ayat yang keberapa? Ketiga. Ya. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ayat ini justru jelas menyatakan bahwa Bapa atau Allah Bapa dengan Yesus Kristus, pribadi pertama dan pribadi yang kedua adalah satu. Ketika kita membaca Alkitab, maka Alkitab dengan jelas memberikan sebuah pernyataan atau deklarasi yang jelas tentang ketritunggalan Allah. Itu dimulai dari Kejadian pasal 1 ayat yang pertama dengan Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Di situ jelas bahwa pada mulanya Allah menciptakan. Kejadian pasal 1 ayat 26 berkata bahwa baiklah kita Baik Pak Pendeta, waktu kayaknya udah Anda jawab. Yohanes 17:3, pribadi Bapak dan pribadi Yesus itu sama, satu. Kamu udah dijawab Pak? Ya udah cukup. Ya, jadi cukup ya? Ya cukup. Udah dijawab, nggak apa-apa. Nggak usah disanggah. Karena nanti ada next berikutnya kalau bisa besok malam Pak Andre bisa naik lagi jam 8 malam. Jam berapa ya? Jam 8 malam WIB di sini Pak. Oh ya, kalau saya terlambat dikit nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke, baik Pak. Iya, kita tunggu dengan topik yang diajukan tadi Bang Juma ya. Tentang apa tadi? Diulang Bang Juma tadi, topik apa saya lupa. Berikutnya. Terkait dengan nabi palsu. Nah, terkait dengan nabi palsu Bang. Nabi palsu ya? Iya. Oke. Iya, insya Allah besok malam. Silakan Pak Andre kalau mau istirahat nggak apa-apa. Makasih ya Bang ya, Bang Zuma, makasih banyak. Ya, sama-sama Bang, sama-sama. Sampai ketemu ya besok ya. Siap, Oke, siap. Bang. Mohon maaf Terima kalau kasih. ada kata yang kurang berkenan. Silakan. Ya, saya juga minta maaf ya. Baik. Oke Bang, baik. makasih Bang. Salam. Salam. Iya. Kalau ada, oke, ketemu. Kita sambut lagi ya kepada Bang Billy. Nah, Bang Billy sekarang gilirannya nih untuk memberikan sedikit edukasi nih. Tadi yang dibahas Bang Billy aja banyak sekali di Torah, terutama di Yesaya lagi Bang Billy tadi. Maaf Yesaya. Bang, malam Bang. Oh, ada yang masih bertanya nih. Silakan. Iya tadi saya belum nanya saya Bang. Oke, silakan Pak Ardian. Pak Andri dan Pak Juma sudah ini ya, sudah off ya. Bang Juma masih ready sampai pagi Bang. Oh iya, maaf. Nah, silakan Bang. Anda dari mana dulu? Saya Katolik Bang. Silakan Bang, bertanya. Monggo. Jadi mungkin pertama di Injil Santo Yohanes ayat 26 ketika Tuhan Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Jadi Tuhan Yesus pernah menyampaikan kepada Bunda Maria, "Ibu, inilah anakmu." Oke, saya mau tanya ke Pak Zuma juga ke Pak Pendeta tadi. Maksudnya gini, kalau memang Tuhan Yesus dan mohon maaf Nabi Muhammad adalah utusan Allah, apakah kata-kata yang disabdakan atau yang difirmankan Tuhan Yesus, misalnya salah satu contoh aja, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Jadi salah satu contoh itu aja. Itu kira-kira kapasitas dari kata-kata seperti itu yang disampaikan oleh seseorang. Apakah dia hanya sebagai seorang nabi atau dia adalah Allah Tuhan sendiri? Terima kasih. Silakan Bang Juma dulu. Ini ada 2 data disampaikan. Silakan. Iya, baik. Yang pertama datanya tadi apa? 2 Yohanes 1 berapa tadi Bang? Maaf, Santo Yohanes pasal 20 pasal 19 ayat 26. Pak Yohanes 19:26 ya? Ya. Sama Yohanes 14:6 ya?
Oh ya boleh. Yang Ya memang itu, aku adalah jalan. Oke, silakan Mbak Juma. Yang pertama apa? Yohanes berapa tadi? Yohanes berapa? Inilah ibuku apa? Yohanes 19 ayat 26. Oke. Yohanes 19:26. Iya. Baik. Ketika Yesus melihat ibunya, di sini ini sudah gugur ketuhanan sini. Karena Yesus ini ternyata makhluk. Dia seorang manusia melihat ibu yang melahirkan dia. Berarti dia bukan Tuhan. Ini mutlak. Kalau kita menggunakan akal dan wahyu. Dan murid dikasihinya, di sampingnya berkatalah kepadanya, ibu, inilah anakmu. Nah di sini Yesus menggunakan kata gune. Gune ini panggilan umum kepada siapapun, kepada istri, kepada siapapun. Yesus sayangnya tidak pernah memanggil matera. Ya, matera Emi atau ibuku dan seterusnya. Artinya bahwa ini tidak ada masalah. Ini hanya mengukuhkan kemudian kepada Yesus, kepada kita bahwa Yesus ini adalah makhluk yang punya ibu. Dengan demikian dia gugur menjadi Tuhan. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika dikatakan di dalam Yohanes berapa? 14 nomor 6 ya? Iya betul. Akulah jalan. Kalau Yesus itu adalah jalan, maka mutlak tidak boleh dia dibunuh. Karena kalau ada yang datang sebagai jalan menuju kepada pencipta langit dan bumi, berarti dia adalah orang benar. Makanya dikatakan akulah benar, akulah hidup. Gak boleh dibunuh. Haram hukumnya. Karena orang ini adalah orang yang mengajarkan jalan menuju kepada Tuhan. Coba. Itu yang perlu dipahami. Kenapa dikatakan sebagai jalan? Berarti dia adalah gembala yang membimbing kemudian manusia menuju kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, sedangkan Tuhan mengatakan di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Yesaya 19 nomor 20. Bahwa ketika kemudian Tuhan ini menyatakan dirinya dalam Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta, bukan utusan. Melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya, dalam belas kasihnya. Dan mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Artinya apa? Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk ini, ketika dia sebagai pencipta yang maha kuasa, bukan dia yang nusul ke atas muka bumi, melainkan juru selamat yang diutus. Sebagai juru selamat, dia mengutus kemudian nabi, dia mengutus rasul untuk menyelamatkan kepada siapa umat itu akan diselamatkan. Apa buktinya? Kita lihat dalam Yesaya 19 nomor 20. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam. Sang juru selamat. Sang juru selamat. Bukan juru selamat, tapi sang juru selamat. Yang maha juru selamat dengan juru selamat itu berbeda. Jadi Tuhan semesta alam kemudian memproklamirkan dengan mengatakan apabila mereka Bani Israel berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang menindasnya, maka Tuhan pencipta langit dan bumi akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka dari penindasan. Ini terjadi. Sang juru selamat mengutus juru selamat, yaitu Nabi Musa alaihissalam, untuk membebaskan kemudian Bani Israel dari penindasan orang Mesir. Berarti Nabi Musa ini adalah jalan. Beliau ini adalah jalan. Lalu kemudian dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 23, Tuhan mengutus juru selamat bagi Bani Israel, yaitu Yesus. Berarti sang juru selamat mengutus juru selamat kepada Bani Israel, yaitu Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku diutus kepada domba-domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Itu pengakuan beliau. Berarti ketika dia jalan, berarti dia adalah juru selamat. Ketika dia kebenaran, berarti dia membawa firman Elohim, firman Tuhan, firman Allah. Ketika dia mengatakan akulah hidup, artinya barang siapa yang menempuh jalan yang diajarkan dan menepati dalam kehidupan keagamaan ajaran yang dibawanya, maka dia akan memperoleh hidup. Makanya endingnya di mana? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kalau dalam iman kami,
La ilaha illa huwa. Wa Yesus Rasulullah atau wa Isa Rasulullah. Jelas itu poinnya. Salah kemudian ketika menganggap Yesus jalan kebenaran hidup lalu dibunuh. Ingat, di dalam Mazmur 37. Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terjadi kepada orang yang benar. Akulah jalan, akulah benar, akulah hidup. Orang benar kata Tuhan tidak boleh dibunuh. Di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang benar. Yesus tak boleh ditumpahkan darahnya, apalagi dibunuh. Nah inilah yang kemudian yang saya katakan kepada saudara, ketika Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, jangan sama sekali punya niatan membunuhnya, jangan membenarkan kemudian adanya pembunuhan terhadap dirinya. Karena Tuhan tidak menginginkan. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Karena aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang-orang yang bersalah. Orang Roma, orang Yunani tidak boleh dibenarkan dengan membunuh orang yang benar. Sekira begitu, demikian. Karena ini tamu spesial dari Katolik, Pak Ardian ini, kita beri kesempatan dia untuk menyangga ya. Silakan Pak Ardian, mungkin bisa disangga. Silakan Bang. Nanti Cece juga diberi ruang untuk berbicara. di sini. Berpendapat. Ya. Ya izin boleh tanya lagi ya, saya. Ya, jadi kalau misalnya kapasitas Tuhan Yesus Kristus hanya sebagai utusan atau nabi, kira-kira ada nggak Pak Zuma nabi yang bisa mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu? Tidak seorang pun yang pergi ke Bapa jika tidak melalui aku. Bisa mengampuni dosa-dosa manusia. Dari konteks itu aja, kira-kira di agama mana nabi atau utusan yang bisa menyampaikan firman seperti itu atau kata-kata seperti itu? Terima kasih. Baik, Bang, kalau saudara melihat dalam perspektif Yudaism, mohon izin Ahi Billy, itu bertaburan data-data di dalam kitab yang Anda genggam sekarang, di mana Tuhan berkata, aku bersama dengan kamu, aku bersama dengan kalian, aku menyertai engkau. Di Al-Quran juga dikatakan begitu. Allah mengatakan mengangkat derajat dari orang-orang Bani Israel. Kemudian dalam surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa aku memilih 12 suku dari mereka. Itu kata Allah. Lalu Allah mengatakan apa tentang mereka? Inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum, aku bersama dengan orang-orang Israel. Pencipta langit dan bumi mengatakan itu. Jadi kalau aku dan Bapa adalah satu, itu hal biasa bagi kami. Allah mengatakan kepada Bani Israel, ini ma'akum, aku pencipta langit dan bumi bersama dengan Bani Yakub. Coba, Yesus mah kecil kalau cuma pengakuan kayak gitu, abangku. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan dia adalah kebangkitan dan seterusnya, mengampuni dosa, Yesus tidak pernah mengampuni dosa. Yesus hanya mengatakan apa? Bapak, ampunilah dosa mereka sebab mereka tidak mengetahui. Dia tidak pernah mengatakan dosamu telah aku ampuni. Tidak. Dia mengatakan dosamu telah diampuni. Siapa yang mengampuni? Yang mengutus. Yesus tidak pernah mengatakan dosamu telah aku ampuni. Tunjukkan data kalau Anda. Nggak ada. Sekalipun itu hanya terjemahan. Tidak akan pernah Anda temukan itu. Tidak akan pernah Anda temukan Yesus mengampuni dosa. Tidak. Dia hanya mengatakan dosamu telah diampuni. Kenapa? Pada masa dulu ketika orang melakukan dosa, Tuhan memberikan kutuk kepada mereka. Berupa penyakit, berupa tulah. Tanda-tanda bahwa Tuhan kemudian sudah mengampuni dosa orang tersebut atau kelompok tersebut, Allah mengangkat tulah itu. Allah menyembuhkan penyakit orang tersebut. Kalau sudah sembuh berarti dosanya sudah diampuni. Maka Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Artinya Tuhan yang mengutus Yesus telah mengampuni dosa oknum tersebut. Jadi Yesus ini, kalau Anda katakan Tuhan, berarti Anda menyalahi perjanjian Allah dengan Abraham. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Dan orang-orang Israel
Bani Ismail, Bani Ishak tidak pernah kemudian menggantikan Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim dengan seenggok bayi seperti Yesus. Itu tidak mungkin. Jadi setinggi apapun ucapan Yesus, Bung, Yesus katakan sendiri di dalam kitab Anda sendiri, lewat mulut Yesus sendiri, bukan melalui orang, tapi mulutnya sendiri yang berkata dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan berupa mujizat, berupa tanda-tanda, berupa kekuatan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu juga yang bersaksi tentang aku, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti seamprek, segudang mujizat, kekuatan yang dilakukan oleh Yesus itu semata-mata untuk membuktikan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Sementara Tuhan mengatakan di dalam kitab yang dipegang oleh saudara, Yeremia 6:3-9, dalam segala hal, dalam segala perkara, dalam segala keadaan, dalam segala kesesakan, bukan seorang duta, bukan seorang utusan, tetapi aku sendirilah. Makanya Yesus ketika datang apa dia katakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Endingnya baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yang wahai orang Israel, yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, yaitu bahwa Yesus ini orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk apa? Untuk melakukan tanda-tanda. Saya bacakan dalilnya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim, yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Jadi Yesus ini hanya nabi dan rasul di mana Allah melakukan mujizat melalui dia. Makanya dia mengatakan, aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kesaksian Yesus tentang apa yang Anda imani menyebabkan dia Tuhan, justru apa yang menyebabkan Anda menuhankan dia, menurut Yesus, itu membuktikan bahwa dia hanya rasul utusan Tuhan. Demikian. Oke, terima kasih itu jawabannya Pak Ardian. Silakan dilemparkan ke yang lain Bang Andi. Ya, mohon maaf tidak ada sangkaan lagi. Saya ke Mbak Jesslyn dulu nih, Mbak Jesslyn, nanti tak ngantuk lagi. Mbak Jesslyn, masih ada yang mau disampaikan? Tanggapan begitu? Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Handu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya sejauh ini kan kita udah bahas tentang Yesus dan Nabi Isa, dan juga apakah Yesus utusan atau benarkah Yesus Tuhan satu kepribadian dengan Yesus adalah satu kepribadian dengan Allah atau dengan Tuhan Yesus. Nah, sekarang paling saya dari yang kalau kita baca dari Bible sendiri ya, jika dibaca dengan baik-baik itu banyak sekali verse di dalam Yohanes yang tadinya dikatakan oleh Pak Pendeta Andre bahwa Yohanes itu salah satu kitab yang paling komplit ya, yang menceritakan banyak hal. Tapi perlu di notes bahwa di Yohanes juga banyak sekali yang menandakan, yang sudah membuktikan bahwa Yesus dan Allah berbeda. Contohnya saya bacakan 3 ayat saja supaya kita bisa tidak terlalu lama ya di sini ya. Yaitu yang pertama, Yohanes 20 ayat 17, di mana dia bilang, jangan pegang aku, kata Yesus kepadanya, karena aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan beritahukanlah kepada mereka bahwa aku naik kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi di Yohanes 14 ayat ke-12. Sungguh benar kataku ini, orang yang percaya kepadaku akan melakukan apa yang sudah kulakukan, malah ia melakukan lebih besar lagi sebab aku pergi kepada Bapa. Di mana Bapa itu merujuk kepada Tuhan. Berarti Yesus memang masih menjadi utusan di dalam sini ya. Nah, dari 2 ayat ini saja kita bisa melihat bahwa pembuktian di Yohanes sendiri banyak yang mengakui bahwa Yesus lebih condong kepada utusan, dan memang Yesus diutus kepada Bani Israel dan bukanlah salah satu penafsiran yang harusnya Yesus menjadi Tuhan. Karena tidak ada nabi yang, tidak ada Tuhan yang masih harus mengatakan Allah dan lain-lain. Karena Allah itu harusnya absolut dan paling tinggi ya. Tidak memungkinkan sama sekali
bahwa kalau sampai Yesus mengakui ada Allah lain, kalau sampai Yesus mengakui Yesus memang Tuhan ini konsepnya, dan Yesus masih mengakui ada Allah lain, kacau semua pengikutnya. Oke, itu sih respon dari saya ya. Oke, makasih Mbak Jess. Jaga kesehatan. Podcast kemana-mana. Pulang tengah malam. Jaga kesehatan ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah nanti boleh. Ini saya mohon juga Bang Zuma, Bang Handi tanggal 26 nanti saya insya Allah debat perdana offline bersama dengan Kodondi di Surabaya. Jadi saya banyak-banyak belajar nih setiap malam dari semua apologia sebelumnya. Alhamdulillah, semoga sukses, lancar. Amin. Kita bantu dengan doa. Amin. Aku ikut dah. Ayolah Bang Handi. Ya, ntar koordinasi sama Kodoli dulu ya. Siap. Oke. Lawannya siapa, C? Lawannya Bapak Esra. dan Pak Estra Suru. Estra Suru dengan Biasa nih. Itu, buas. Doktrin aja. Doktrin mereka itu doktrin. Tapi enak, kita bisa diskusi agama yang lumayan sehat. Kita bisa Iya, betul. diskusi. Ya, dan saya juga memang saya tertarik untuk melihat untuk debat perdana. Ya, jadi saya masih banyak belajar lah. Kurangi bahasa asing Ci. Soalnya bahasa Indonesia aja. Iya. Tapi sebenarnya Nggak ada bahasa lagi asing stok ya. ya, kayak untuk orang Christian you have to read. Maksudnya kalian mesti baca King James Version. KJV itu masih dibaca karena sebenarnya bahasa Inggrisnya tuh sedikit lebih tepat ya untuk banyak translationnya itu lebih merujuk. Betul. Ya, jika kata seperti sih. Tapi mereka itu orang LAI semua loh. Ya tapi kan LAI juga diterjemahkan dari sesuatu. Bahasa Inggris mempunyai grammar absolutity yang lebih luas, lebih tepatnya lebih luas. Ya udah pulang dari Surabaya ketemu Bang Zuma di Jakarta ya. Siap, Bang Zuma. Kalau nggak salah, setahu saya Bang Zuma tidak di Jakarta. Bang Zuma di Makassar kan? Iya di Makassar. Bang Andi. Enggak 26 itu insya Allah Bang Zuma di Jakarta loh. Oh Kemungkinan. Ya, Kemungkinan, iya rencana. Aduh, oke, settle Bang Walik deh. Oke, settle Bang Walik 26 ya kalau misalnya Bang Zuma di Jakarta. Oke. Siap. Saya kan 26 debat ya Bang Andi, gimana sih? Ya kan paling 27 kan udah nyampe Jakarta lagi. 27 28 udah di Jakarta lagi. Oh iya, 27 pagi paling terbang balik. Ya itu. Oke. Istirahat ya. Salam sama Pak Firman. Baik, siap. Oh, iya, Mas. Oke, makasih. Saya pamit dulu ya Bang Zuma, Bang Handi. Iya, makasih C. Bunda Rahma, Ustadz Alif. Siap Ci. Oke. Siap. Dan semua yang lain. Oke, Nama terima aja. kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku boleh sedikit nggak sih? Enggak, jangan nambah. Tadi dulu Pak Ardi, Iya, Pak Ustadz Alif dulu. sebentar. Silakan, Ustadz. Iya. Maksudnya aku cuma sedikit ingat tadi ada yang sangat mengganjal ya. Mungkin nanti kan bisa dilanjut. Cuma tadi mengganjal jawaban dari Pak Pendeta itu. Tapi kan kita memang cuma bisa bertanya. Karena gini, ketika aku bertanya tadi, Yesus itu memerintahkan hanya menyembah Dia, menyembah Allah, hanya kepada Dia engkau berbakti. Ketika saya tanya atas perintah siapa menyembah Yesus, tapi kenapa Pak Pendeta malah nyontoinnya ke iblis? Orang kerasukan setan malah dicontohin nyembah Yesus. Kalau gitu nyembah Yesus berarti atas contohnya dari setan. Aku jadi kaget tadi Pak Pendeta ngejelasinnya. Lukas tadi. Lah ya nyontohinnya pakai Markus Lukas 5 juga 8. kan? Iya, nyontoinnya pakai Lukas 8 yang orang kerasukan iblis, kerasukan Beelzebul, legion di situ ya. Kerasukan setan nyembah Yesus. Loh, kenapa malah nyontohinnya iblis yang nyembah Yesus gitu loh? Bukan atas perintah Yesus. Aku tadi mengganjal tapi oke lah. Ini sangat menarik. Tapi setelah iblisnya keluar masih nyembah nggak tuh? Enggak lagi. Kan udah saya. Nomor 15-nya enggak lagi. Enggak lagi. Malam. Kepada Bang Putra ntar dulu ngomong, orang lagi ngomong apa? Sabar. Tadi saya tanya terus turunkan. Kenapa Bang saya turunkan tadi? Karena tadi Anda udah nanya.
Nanya kan pertanyaan Bang Juma kan belum saya jawab, Bang. Loh, emang Bang Juma nanya ke lu? Duh, pertanyaan saya kan Abang Juma jawab, tapi kan saya belum nyangkal, Bang. Ya kan memang nggak ada sangka menyangka tadi. Saya aja memang nggak ada sangka menyangka, bertanya saja tadi formatnya. Nah, tadi orang Abang nanya ke Aduh capek dia nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngerti format. Kenapa sih selalu ngaco? Silakan Pak Andri, ada mau ditambahin? Silakan Pak Andri, ada mau penegasan? Anda lebih sopan, orang Katolik memang seperti ini. Silakan Pak Andri. Ardian, Pak Ardian, maaf Pak Ardian, silakan. Ya, mohon maaf. Mungkin saya ambil dari Injil Santo Lukas ya, ayat 7, maaf pasal 7 ayat 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berkata dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Tuhan Yesus kata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ini Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa. Terus yang kedua, mohon izin, ini mohon maaf ya, kalau dogma di iman Bapak mungkin manusia antara Tuhan atau utusan dan pengutus atau manusia dan Tuhan tidak boleh disamakan ya, tidak boleh diserupakan atau utusan menjadi Tuhan gitu ya, itu tidak bisa gitu ya. Tapi kalau saya baca di perikop di Santo Yohanes ayat 6 ayat 19, maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Tuhan Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Jadi di situ dengan jelas kalau menurut iman saya ya, esensinya adalah Bapa dan Putra adalah satu. Terima kasih. Silakan Pak Juma ditanggapi. Iya, jadi dalam hal pengajaran memang Nabi Musa dan juga Elohim itu satu. Makanya mereka dalam konsep Islam itu disebut orang-orang soleh, orang-orang muslim, orang yang taat mendengarkan didikan Tuhan. Galatia 4 nomor 4, Yesus adalah orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Artinya Yesus orang yang menjalankan hukum Taurat. Tidak berpisah antara apa yang Tuhan kehendaki dan yang dikehendaki oleh Yesus. Sederhana aja tuh Bang. Yesus ini manusia. Sebelum dia mengajar, dia adalah bayi. Kemana akal sehat ini? Masakan pencipta langit dan bumi jadi bayi? Jadi Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Siapa melihat aku sama melihat Bapa. Bukan berarti Yesus itu Tuhan. Bapa itu sendiri nggak mungkin. Bagaimana mungkin? Saya sebagai Muslim nih ya. Andai saja Yesus naik ke gunung yang paling tinggi di atas muka bumi ini, terus dia menggunakan sound yang paling besar di dunia supaya suaranya terdengar dari timur dan barat, ya. Lalu dia mengatakan, dengarkanlah wahai seluruh umat manusia, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Akulah pencipta langit dan bumi, tak ada yang lain. Akulah satu-satunya, tak ada Tuhan selain daripada aku, maka sembahlah aku. Sekalipun Yesus mengatakan itu, kurasa orang-orang yang menggunakan akal sehat tidak akan pernah menyembah Yesus dan menganggap Yesus Tuhan. Kenapa? Dia manusia. Itu aja patokannya, dia manusia. Sementara pencipta langit dan bumi bukan manusia. Selesai. Lalu kenapa dia mengatakan itu? Karena dia adalah sedang berkata-kata sesuai apa yang diperintahkan. Apa dalilnya? Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sama seperti Nabi Musa di dalam Al-Quran. Innani anallah. La ilaha illa ana. Ini Nabi Musa yang berkata kemudian kepada kaumnya, menyampaikan
firman Tuhan kepada kaumnya dengan mengatakan bahwa sesungguhnya, sungguh innani anallah, sungguh aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li zikri, dan sujudlah beribadah kepada aku untuk mengingatku. Nah, apakah kemudian kaumnya Nabi Musa menyembah Nabi Musa? Tidak. Nabi Musa sedang menyatakan firman, makanya dikatakan dalam kitabnya saudara kita Yahudi, beliau diangkat menjadi Tuhan bagi orang-orang Yahudi. Dia disebut Allah. Yesus juga katakan apa dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Ketika ingin dilempari oleh orang Yahudi, apa kata Yesus? Dia klarifikasi, meluruskan kemudian prasangkaan orang-orang Yahudi pada masa itu. Apa kata Yesus? Hei, tunggu, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah, dan kitab suci tidak bisa dibatalkan. Itu pengakuan Yesus. Ini kalaupun dia naik ke puncak gunung menggunakan mikrofon yang paling besar supaya kita semuanya dengar, akulah Tuhan, tak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Maka bagi orang-orang yang menggunakan akal sehat, yang mengerti tentang agama samawi, yang mengerti tentang konsep Shema Israel, tidak akan mungkin jatuh kepada penyembahan kepada manusia. Kenapa? Karena mereka mengerti tentang agama samawi. Mereka mengerti tentang konsep akidah Abraham. Tapi karena saudara punya agama dari Roma, yang memang sejatinya mereka menyembah dewa-dewa, ya gampang dengan mudah kalian itu terhipnotis dengan doktrin dan dogma menyembah manusia yang hanya berkata-kata, lihatlah siapa yang melihat aku sama melihat Tuhan, aku dan Bapa adalah satu. Ya, bagi kami itu hanya merupakan ucapan firman yang diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya saja. Tak ada yang istimewa di situ. Demikian. Silakan Bro Ardian kalau mau disanggah. Ya, lain cerita kalau dia mengatakan sembahlah aku sebelum aku mati, itu lain cerita. Atau Bang Billy dulu disenggol loh, siapa tahu ketiduran. Akhi Billy silakan. Bang Billy. Cool. Nanti Indra nih. Mas, halo ya gimana? Silakan Nahi. Ya benar tadi yang disampaikan. Jadi Moshe Rabenu juga disebut Elohim, ya. Elohim itu artinya adalah otoritas, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, oleh Hashem kepada beberapa makhluk ciptaannya, seperti malaikat juga disebut Elohim. Kita lihat Yakub bergelut ya, bergulat dengan Elohim, tulisnya gitu. Terus Musa, terus raja-raja disebut Elohim. Jadi benar, juru selamat Israel pada zaman itu ya adalah Musa yang dikirim oleh Hashem sebagai Elohim bagi kepada Firaun. Jadi kepada Firaun Musa seperti Elohim dan kakaknya Harun seperti jadi nabi gitu. Jadi betul yang disampaikan. Terus apa lagi soal, tapi tadi kan udah lewat ya, Yesaya 9 ya. Ya pokoknya tidak ada nubuatan satupun, nubuatan Yesus di dalam seluruh kitabnya orang Yahudi, kitab Tanakh atau yang disebut oleh orang Kristen perjanjian lama ya. Tidak ada. Tidak ada, apalagi tertulis secara eksplisit akan datang seorang raja yang akan Tuhan bangkitkan. Yang namanya Yeshua, nggak ada. Jadi, tapi orang Yahudi tahu nama Mesias yang sebenarnya. Kita lihat di dalam Yeremia 30 Daud, ya 30 ayat 9 ya. Fe'avdi et Hashem Elohim David Malkam Asyarakim Lahem. Daud namanya, David namanya, bukan Yeshua. Aku akan begini, mereka akan menyembah kepada Yahweh Tuhan mereka dan kepada David raja mereka, yang Asyarakim Lahem yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Jadi Mesias namanya akan David itu, bukan Yeshua. Lanjut, apa yang mau tanyain? Silakan Mbak Ardian, ada yang mau ditanya? Di sini ada
praktisi Mungkin Yudaisme. satu lagi, Bang, ya. Ya, silakan. Iya. Mohon izin Bang, saya mungkin satu lagi ya. Jadi keilahian Tuhan Yesus sendiri dari 1 Yohanes pasal 8 ayat 23 itu kalau menurut saya sudah esensinya sudah jelas ya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi kalau menurut saya kalau secara kerohan roh yang dalam jiwanya, kalau hanya sebatas utusan atau manusia atau seperti kayak kita, roh seperti kayak kita, kata-katanya tidak mungkin seperti ini. Terus dari 1 Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 ya bagi saya itu sudah sangat mengena sekali bagi iman saya. Jadi pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, ini kalau direlevansikan dengan Kejadian ayat pasal 1 ayat ayat maka kitalah ini ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti di situ jelas ada dua person, ada dua orang di sana, gitu. Ada dua Allah di sana, ada dua pribadi di sana dalam satu roh, satu Allah sendiri. Nah, jadi kalau dari pasal 1 Yohanes pasal 1 mulai dari ayat 1 sampai diteruskan terakhir sampai di ayat 8 itu 1 Yohanes Pembaptis sendiri menyatakan bahwa ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang yang sedang datang ke dalam dunia ini. Jadi ya Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oke, begitu ya Bapak ya, saya mau istirahat. Besok aktivitas kerja saya soalnya. Boleh saya? Boleh, silakan Bapak, terima kasih. Iya, oke. Siap. Silakan. Jadi keyakinan saudara itu diruntuhkan oleh Bible itu sendiri. Yang pertama Yohanes 17:14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Gugur. Yang kedua, 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Gugur lagi. Gak bisa, gak ada jalan. Mau kemana? Yesus tidak bisa kemudian mau jadi apa dia? Jadi gak ada pokoknya. Yang diimani oleh saudara-saudara Kristen itu gugur dengan sendirinya. Bible yang menjadi pasang badan untuk menjaga Yesus ini supaya tidak menggantikan posisi Tuhan yang benar. Dia sendiri mengatakan, karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang juga berasal dari surga. Mau kayak mana lagi? Ternyata bukan hanya Yesus. Jadi saya rasa itu simple. Jadi susah memang saudara-saudara Kristen karena Bible yang akan pasang badan untuk itu. Silakan. Iya, jadi kalau saya pribadi sih memang kalau di intinya gini, tidak ada ya seorang utusan atau nabi yang mempunyai level seperti kata-kata yang dikeluarkan melalui perkataan Tuhan Yesus. Kalau saya amati sampai detik ini tidak ada nabi sebagai utusan agama dari Allah yang bisa mengatakan tingkat levelnya ya seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Rata-rata pasti mengatakan Allah berfirman, gitu ya. Allah bersabda. Tapi kalau Tuhan Yesus Kristus sendiri, dia mengatakan melalui dirinya sendiri, menyatakan melalui dirinya sendiri, mengeluarkan mukjizat dari dirinya sendiri, membangkitkan orang mati menjadi hidup. Elisa bisa. Esensinya sebagai manusia atau hanya sekedar utusan nabi,
ya mohon maaf, sepertinya tidak mungkin gitu. Enggak, Ya ini hanya sekedar sharing. kalau kamu patokannya membangkitkan orang mati, bahkan yang tidak pernah tersentuh oleh maut satu sekalipun itu Elia dan Henokh, itu lebih daripada Elia, Yesus. yes. Itu lebih daripada Yesus. Kalau kamu patokannya yang Elia. Elia sama Henokh itu tidak tersentuh maut sama sekali. Kalau Yesus tersentuh oleh maut. Gitu. Ya. Elia membangkitkan orang mati, Elisha membangkitkan orang mati. Jadi bahkan Nabi Nathan juga mengampuni dosa soal Daud, tapi dia mengatasnamakan Tuhan. Jadi dosa yang pergilah engkau jangan berbuat dosa lagi, bukan Yesus yang mengampuninya, tapi Bapaknya, Tuhannya Yesus gitu. Daud di dalamnya. Daud ketika dia bersalah soal Betseba, apa kata Nathan ya? Tuhan telah menjauhkan dosamu. Nathan ngomong begitu, Tuhan telah mengampuni dosamu dan engkau tidak akan mati. Tuh. Jadi para nabi-nabi pun mempunyai otoritas yang diberikan oleh Tuhan untuk mengampuni dosa. Lihat Nathan bisa dia ngomong begitu. Tapi atas otoritas siapa? Tuhan dia ngomong begitu. Gitu. Dan Tuhan Yesus bisa mengatakan, bisa langsung mendeklarasi Santa Maria Magdalena, imanmu telah menyelamatkan kamu. Oke, Yesus tersentuh oleh maut atau tidak? Ya, itu luar biasa. Iya. Sekarang saya tanya, Yesus tersentuh oleh maut atau tidak? Penyalipan, wafat. Iya, pertanyaan saya, Yesus itu pernah disentuh oleh maut atau tidak? Benda Allah. Harus Bapak. Iya, berarti Yesus pernah tersentuh oleh maut kan? Itu sudah kehendaknya. Nah, mana yang lebih hebat? Yesus atau Elia atau Henokh? Sama sekali tidak tersentuh maut. Oh, enggak dong, Yesus tersentuh maut. Nabi Elia diangkat ke surga oleh Allah. Mati enggak? Oleh Allah diangkat ke surga. Kalau Tuhan Yesus Kristus Yesus mati naik enggak? ke surga, Pak. Iya, mati enggak tapi? Naik ke surga. Iya, mati dan enggak? Bangkit, Pak. Iya, mati enggak? Wafat. Nah, wafat. Dan bangkit. Justru Elia lebih hebat dari Yesus, tidak wafat, malaikat maut tidak datang kepadanya untuk mengambil nyawa. Tidak, Pak? Ya enggak ada. Coba lihat di mana Elia mati. Memang Enggak itu ada. sudah kehendak Allah, Pak. Apakah ada seorang utusan atau nabi yang bisa menjalani wafat, bangkit, Adakah seorang Tuhan itu pernah mati? Itu juga Ada, pertanyaan yang sejajar. Apakah ada seorang Tuhan yang pernah mati? Ada ini, Pak. Tuhan Yesus Tuhan Kristus. siapa? Ya, cuma dia. Cuma dia aja sama Tuhan pagan yang pernah mati. Nah, iya. Krishna. Gini, mohon maaf Pak. Mata iman yang Bapak pelajari di kitab Bapak dengan mata iman yang saya pelajari dari kitab saya itu memang tidak pernah akan bisa menyambung, Pak. oh memang tidak pernah sambung karena kitab Taurat Gini, tidak Pak, sama maksudnya dengan gini. kitab Perjanjian Baru 180 derajat pemahamannya. Semua yang Iya, kalian karena baca dalam kitab orang Yahudi itu berbalik 180 derajat kebenarannya. Gitu. Tuhan Yesus datang untuk mengenapi apa yang tertulis di Taurat, Pak. Di mana Yesus dalam Taurat? Silakan. Kalau sekarang ada Yesus dalam Taurat, saya masuk Katolik. Kalau tertulis Yesus dalam Taurat, saya masuk Katolik sekarang. Silakan. Itu, Pak. Dengan wafat dengan Iya, di mana? disalib, Di mana? bangkit, dan bangkit. Iya, di kitab Taurat yang mana coba? Nubuat Yesaya semua sudah. Loh. Sudah Tadi kamu bilang disampaikan. Taurat dulu. Taurat di mana Yesus dalam Taurat? Silakan. Iya, Mesias Iya, di akan mana? datang. Iya. Mesias akan Iya. selesai. Yesus Ada dalam semua Taurat itu. di mana, saudaraku? Yesus di dalam Taurat di mana? Coba. Ya itu, Pak, di Perjanjian Lama Bapak bisa. Bisa Sekarang kamu bilang Taurat. Taurat itu bukan Yesaya. Saya Taurat pasalnya bukan lupa. Yesaya. Kalau lupa Ya berarti salah nggak satunya tahu. di Yesaya, Pak. Itu Salah namanya satunya di Anda Yesaya. namanya spekulasi. Nggak boleh spekulasi. Bukan. Saya ini pemilik kitab. Saya orang Yahudi. Jadi saya yang tahu seluruh kitab Taurat. Nggak ada Yesus dalam kitab Taurat. Cuma saya tidak menjustifikasi gitu, Pak. Saya tidak Enggak gini loh, mendeklarkan. kalian pakai kitab orang Yahudi loh, itu Taurat, itu saya jengkel banget.
Kalian pakai punya kitab orang kebenaran. Yahudi, kalian membenarkan nubuatan Yesus ada dalam kitab Taurat. Jahat sekali kalian. Giliran ditanya di mana ayatnya, kamu nggak bisa. Iya, sekarang di Taurat perjalanan di mana? lengkap semua itu. Iya, iya di saya mana cuma coba? lupa. Pasalnya saya lupa, tapi Nah, saya kalau pernah lupa baca. jangan ngomong, Pak. Jangan ngomong. Namanya spekulasi itu. Ya. Bukan. Karena Nggak semua bisa Injil kan begitu, banyak. Pak. Kalau Bapak ngomong itu harus ada datanya. Jadi dikejar sekarang saya kejar Bapak nggak bisa jawab. Enggak, bisa saya Bapak. Ya, Bapak coba. semua tadi Iya. kata-kata apa namanya Iya, itu sekarang Tuhan Yesus jawab tidak di mana Yesus dalam Taurat. Silakan jawab. Di dalam Yesus kitab tidak apa? bisa Kejadian mengampuni berapa? dosa. Keluaran berapa? Ulangan berapa? Yesus adalah Allah. Itu doktrin, Pak. Tapi harus dibuktikan Yesus dalam Taurat di mana? Semua sudah saya jawab tadi. Dia belum Ya, gini, dijawab. Bapak. Ya. Kayak gini. Nabi Kalau Isa nggak bisa jawab, yang Bapak jangan imani sama Injil Tuhan Yesus yang saya imani itu anggap saja dua personal yang berbeda. Udah gitu aja, Pak. Karena kalau ini terus dicari kebenarannya, apalagi kebenaran menurut iman yang tidak mengimaninya, yang nggak pernah ketemu, Pak. Loh, kalian mengimani aja sih. kitab orang Yahudi loh. Kalian Itu aja, mengimani Pak, ya. kitab Taurat. Gitu kan? Iya. Kesalahannya di situ. Kalian Betul. mengimani Taurat dan kalian Karena Tuhan menggambar Yesus Yesus dalam kitab Taurat. Menggenapi Taurat dengan kasih. Iya, Pak. sekarang pertanyaan Dengan saya di mana Yesus digenapi di dalam Taurat? Itu aja jawab. Susah amat di dalam Kejadian berapa? Ulangan berapa? Hanya Keluaran melalui berapa? Ada di situ, Pak. Iya, Saya ada lupa di mana? pasalnya. Di mana, Saya- Pak? Di Ya, mana? ketemu lagi, Pak ya. Saya buka-buka lagi nanti ada itu. Pokoknya ada aja. Iya ada. Tadi Kejahatan buktinya semua banget sudah saya- kalian itu memang ya, kalian itu jahat semuanya sekali sudah saya kalian. jawab. Enggak, kalian itu orang Kristen itu orang-orang yang jahat di dalam soal tekstual. Kalian benar saya bilang Enggak. kalian jahat. Kenapa? Kalian memakai kitab-kitab orang Yahudi untuk menggambar Ya. Yesus. Itu. Orang Kristiani Katolik itu baiknya tidak pernah mendeklarasi atau menjustifikasi iman lain, Pak. Iya Karena makanya kami itu kan memakai kitab karena orang kami Yahudi meyakini justifikasi bahwa kalian iman memakai kitab lain- orang Yahudi. Kalian bahwa iman lain kalian tidak pembunuh orang yang Yahudi mereka sejak sendiri. kelahiran kedatangan kalian di muka bumi ini. Katolik itu tidak tahu. ngapain? Prakarsa, perang salib. Kalian itu. Menurut Bapak itu, Pak. Loh, sejarah mengatakan Ya udah, seorang gitu, Pak, Paus ya. mengatakan bahwa mereka yang telah Terima membunuh Tuhan kita. Di mana? Konsili Vatikan yang mana, Pak? Disebutkan seperti itu. Itu kapan, tapi jangan banyak pertanyaan. Di Konsili Vatikan mana? Abang itu selalu memojokkan agama Kristen. Gitu ya, Pak ya. Terima kasih banyak. Makanya Tuhan jangan berkati. jangan pakai Terima kasih makanya banyak. jangan pakai Torah Pak supaya aman dari Judaism, supaya aman dari praktisi Judaism. Jangan pakai Torah punya Musa. Karena itu milik Yahudi supaya aman berdiri Semua itu- sendiri dengan kaki sendiri Pak. Pakai aja Semua itu perjanjian ada baru toleransinya. supaya aman. Pasti ada Pasti Anda toleransinya, Bu. dikritisi, Seperti iman ibu dikritisi pun pasti juga ada Bapak. toleransinya. Oke, Ibu. Dan nggak pernah- Kalau saya dan nggak bertanya, pernah- mungkin saya kritisi Ibu agama Islam. Kalau saya bertanya, Saya menanggapi aja pernyataan saya Bang tadi Billy. terus apa jawaban agama Kristen selalu ditentang, tapi jawaban agama Islam kami nggak boleh menentang. Bener itu, Pak. Apa yang Anda tentang? Silakan Anda bertanya dijawab oleh guru Terus, saya. oke. Silakan apa? Masalahnya gini, sebentar Bang, gini, sebentar ya, mohon maaf ya. Boleh ya Bang Hadi? Boleh dong Bunda. Boleh begini Bang Putra dan Pak Ardian ya. Kalian itu gini loh. Kalian itu ke Yahudi mengambil perjanjian lama, kan? Torah itu, Nevi'in Ketuvin itu diterjemahkan ke dalam Septuaginta. Bahasa Yunani, ya. Bahasa Ibrani terjemahkan ke sana oleh para rabi-rabi yang zaman dulu itu ya. Kemudian ada pakai jadikan perjanjian lama namanya. Ke Islam Anda mengambil istilah-istilah dalam Al-Quran. Jadi aku ingin berkata begini, kalian itu tidak punya jati diri. Gak bisa kalian berdiri di atas kaki sendiri. Gak bisa. Jangan tanya, kami nggak, kami punya Iya, jati gak diri bisa sendiri. kalian. Itu fakta Oke, Bu. loh. Kalau Fakta, Bang. kalian punya jati Fakta. sendiri, saya boleh bertanya kepada Ibu. Salah, jadi jangan dulu ke situ. Saya tanya Anda, Oh. jati diri Anda di mana? Tuhan Bapak kan Anda bilang kami nggak Theos. boleh punya jati diri Tuhan sendiri. Anda Theos, Kalau Bang. Ibu punya jati diri Tuhan sendiri, Anda, boleh. Bang, Abang, Dengerin dulu lah Bibel kan. Anda itu bahasa Yunani.
Bahasa Yunani Bible Anda, nama Tuhan Anda itu Theos atau Dewa. Tapi Anda mau ngambil Al-Quran, Allah. Kemudian Anda plesetkan Allah. Padahal double L. Bahasa Arabnya di situ tertulis Allah. Itu Anda curi. Ya nggak bisa berdiri sendiri Anda dengan Theos. Kemudian, ini fakta ini. Kami nggak mengada-ngada. Ya, kata tadi Bang Billy tadi cari di Torah Musa itu adakah disebut Yesus? Cukup. Iman Anda nggak masuk akal itu, Bu. Pardian. Nggak masuk akal, Bu. Pardian. Oke, Bang, gitu, Bang. Pardian. Ya. Nggak ada habisnya, Bang, karena sudah nggak logis, Bang. Pardian, Pardian, saya mau to the point saja. Apakah Tuhan kamu itu sama dengan Tuhannya Bunda Maria? Ya, sama dong, Bapak. Ya. Tuhannya kamu siapa namanya, Bang? Rohul Kudus, roh Allah sendiri, Pak. Allah yang di dalam Allah Bapa dan Allah Roh Kudus adalah Allah yang satu, Pak. Allah Bapa. Yesus diapain? Allah. Yesus diapain? Diapakan? Yesus bukan Tuhan. Mulai akrobat. Yesus bukan Tuhannya, Bang. Loh, iya, Bapak. Allah, Bapak. Makanya kalau Tuhan Anda berapa sih? Bukan Allah Tuhan Yesus. Enggak, saya tanya baik-baik. Dengerin bahasa sederhana loh. Saya dari tadi diam nih, dengerin. Bang Ardian. Tritunggal Maha Kudus, Bapak. Bang Ardian, Anda merah signalnya. Bang, Tuhan Anda ada berapa sih? 3 pribadi. Oh, Tuhan Anda 3. Satu roh dalam 3 pribadi. Satu roh 3 pribadi. Gimana ceritanya ada satu roh 3 pribadi? Gimana itu menjelaskannya? Pribadi itu dalam kamus KBBI hanya disematkan kepada manusia, bukan Tuhan. Bapak kalau di iman Kristiani, jalani iman Kristiani, pasti Bapak paham. Ya gini. Saya ulang kembali pertanyaan saya ya. Mantapnya lagi kita orang Yahudi. Kristiani, Bapak sulit menangkapnya, Pak. Bang, Yesus, makanya tadi saya sampaikan. Iya, Abang ini nggak bisa. Oh, ini kalau kan tadi. Bang. Hanya sebagai utusan. Abang bisa kooperatif dikit, Bang. Jarang gue deh rasionalnya nih dengerin. Itu adalah nabi. Apakah Tuhan kok nabi? Ada nabi yang bisa Tuhan kok nabi? Bisa menyampaikan seperti yang Tuhan Yesus sampaikan. Ya. Ada nggak nabi yang bisa sampaikan yang seperti Tuhan Yesus sampaikan? Ada nggak nabi? Nabi itu Tuhan atau bukan, Bang? Ada nggak, Pak? Ada udah dijawab Bang Juma tadi itu, kamu aja nggak dengar. Mohon maaf. Udah dijawab tadi Bang Juma itu. Aduh, nggak didengar. Satu apa, Pak? Tidak seorang pun yang bisa ke surga jika tidak melalui aku. Kira-kira ada nggak nabi Bapak seperti itu? Iya, udah dijawab Bang Juma. Saya mau nanya, sejak kapan Yesus dan Bapa menyatu, Pak? Allah, roh Allah di dalam Bapa, di dalam Putra dan Roh Kudus adalah roh yang sama. Sejak kapan dia menyatu? Saya tanya, tahun berapa? Ini Bapak tadi saya sampaikan ini tadi di Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah. Nase Adam, Betselmenu kita mau tenu. Aduh, capek deh. Dan rupa kita. Bagaimana saya bisa menjelaskan keilahian Allah saya? Pertanyaannya sederhana itu loh, Ardian. Melalui kitab suci Bapak. Nggak mungkin bisa, Pak. Ardian, pertanyaannya sederhana, ngerti bahasa Indonesia apa? Ikuti Anda loh. Aku dan Bapak adalah satu. Sejak kapan Yesus dan Bapak menyatu? Kapan, Bang? Dijawab, Bang. Saya nggak mau debat. Sejak kapan Yesus dan Bapa menyatu? Sejak kapan? Sejak sebelum ada kata ada. Oke, baik. Waktu ada. Baik. Sebelum ada. Ya cukup. Udah dijawab, cukup. Ya cukup. Oke. Ya. Apakah Yesus dan Bapa apakah Yesus dan Bapa itu selalu menyatu? Ya, pasti, Bapak. Karena pasti, cukup. Apakah Yesus diam. Apakah Yesus dan Bapa dengerin. Apakah Yesus dan Bapa menyatu dalam kandungan Maria selama 9 bulan? Iya, pasti. Oke, baik. Cukup. Mungkin. Udah Bapak cukup. Mengimani pun fayak. Iya, udah dijawab. Udah dijawab. Mungkin bagi Anda Allah. udah jawab itu, udah. Terakhir. Waktu Yesus dikubur, apakah Yesus dan Bapa menyatu? Pasti, Bapak. Buset, Bapak ikut dikubur. Bangkit. Buset.
Bapak dan Yesus dan Bapak dikubur. Pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Saya nggak nanya bangkit. Karena begini Bapak. Bapak mendapatkan iman dari seorang Yesus dan nabi. Bapak dikubur. Sedangkan saya Pak, kami seorang Kristiani mendapatkan iman dari Cukup, Allah. Pak. Paham kita. Berapa Sudah hari? jelas. Dengerin. Berapa hari Selamat Yesus? malam, Pak. Berapa hari Yesus dan Bapak dikubur? Berapa hari, Pak? Assalamualaikum. 3 hari Bapak. 3 hari. Waktu Bapak dan Yesus dikubur, siapa yang menjaga alam semesta, Pak? Loh, Allah sendiri Pak. Kan dikubur, Pak. Allah sendiri. Kan dikubur. Secara jasmani. Secara jasmani beliau. Kan lagi dikubur. Roh dia berkuasa. Kena langsung kalau gue punya. Lagi dikubur. Tuhannya dikubur. Masih bisa menjaga alam semesta dari kubur. Gimana ceritanya? Ajaran mati ini. Ini namanya Roh ayat. Kudus, kan tadi yang dikubur Bapak sama Yesus, Roh Kudus kagak. Oh. Allah sendiri. Ini namanya menyembah ayam mati kedo-kedo. Iman ke saya. Sedangkan Bapak hanya seorang nabi Pak yang memahyukan keiman Bapak. Jadi secara level sudah berbeda Bapak. Iya. Terima kasih Pak ya. Jangan beleng-beleng. Tuhan dan Yesus mungkin hebat. Dari kalangan seluruh manusia mungkin saja hebat. Menurut pandangan saudara Kristen, Yesus itu hebat. Tapi satu-satunya Tuhan, sembahan manusia yang pernah diludahi mukanya itu hanya Tuhanmu. Tuhannya orang Hindu nggak pernah diludahin. Tuhannya orang Buddha nggak pernah diludahin. Hanya Tuhannya Kristen yang pernah diludahin mulut mukanya dan pernah ditampar. Mana ini Tuhan ditampar mukanya? Kan itu sudah dibuatkan Pak Nyema. Memang harus digituin. Ya. Kembali. Tomalasa. Bang, pada agama Islam semua, saya mau masuk agama Islam, tapi Nggak usah Pak. Saya satu minta, tunjukkan kepada kami agama Kristen. Kalau ada dalilnya, Allah SWT itu pernah bersabda atau berkata kepada nabinya. Tunjukkan di mana dalilnya. Nah itu Al-Quran dari mana itu? Dalilnya di mana? Coba tunjukkan kepada saya. Al-Quran dari mana? Kayak Lukas dikarang. Al-Quran itu siapa yang nulis Bang? Coba aku tanya. Manusia yang tulis. Oh, manusia berarti kalian percaya kepada manusia. Oke, saya jawab ya. Ya, silakan Pak Nyema. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu diterangkan di dalam surah An-Najm ya Bung ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan Nabi Muhammad itu menurut nafsunya sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Kemudian zumiratin pastawa, ya, yang mempunyai keteguhan, maka Roh Kudus itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Ini yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran. Nah, permasalahannya adalah Anda menginginkan pencipta langit dan bumi itu datang ke atas muka bumi, menjadi manusia lalu berkata kepada Nabi Muhammad. Itu tidak bisa. Jadi di dalam Al-Quran itu Bung dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi kemudian berfirman, yang saya itu tanya Bang dijawab, jangan yang lain. Loh. Yang saya tanya aja dijawab Bang. Ini kan saya sudah menjawab. Dalilnya kan sudah saya katakan bahwa apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad yang disampaikan itu semua adalah wahyu dari Allah. Nah, Anda ingin Allah itu datang ke bumi berkata langsung kepada Nabi Muhammad, tidak bisa karena Allah itu bukan makhluk. Dalilnya di mana Allah itu bersabda atau berseru kepada Nabi Muhammad? Dengarkan. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Tidaklah patut bagi seorang manusia, baik nabi ataupun rasul, bahwa Allah
pencipta langit dan bumi akan berbicara langsung kepadanya kecuali dengan perantaraan. Satu, wahyu. Kedua, belakang tabir. Ketiga, mengutus malaikat. Coba tunjukkan Dari mana Nabi itu bisa mengajarkan agama Islam itu kalau tidak melalui Allah? Lah, apa sih orang ini? Maksudnya Anda itu, maksud saudara Allah itu harus nuzul ke bumi gitu? Bukan menjadi makhluk. Bukan Gurunda, afwan gini Gurunda. Maksudnya biasanya kawan-kawan Kristen itu harus ada kata-kata begini. Maka Allah berfirman, kayak gitu. Iya. Nah, kayak gitu ya. Kalau di Al-Quran itu perintahnya, itu pas yang abang bilang itu pas. Kapan Allah itu berfirman? Allah SWT itu berfirman. Maksudnya Anda itu, coba Anda terangkan dulu deh. Maksudnya Anda itu mau kayak mana? Allah itu datang ke bumi. Saya tanya itu bang, kalau memang Allah SWT itu ada, pasti dia. Kalian bilang Nabi itu adalah utusan dari Allah kan? Kayak gini Gurunda. Misalnya kita lihat di ini. Misalnya kita lihat di Yunus 4 nomor 10. Harus ada kata-kata kayak gini nih. Lalu Allah berfirman, tanda kutip, engkau sayang kepada pohon jarak itu. Harus ada lalu Allah berfirmannya. Jadi harus kalau itu bukan firman Tuhan Bang Gores, tapi itu firman Tuhan yang diceritakan ulang. Bukan firman Tuhan langsung. Kalau aku Satsuki lebih ke sini, ini Tuhannya nggak bisa ngomong sendiri, harus dipapah oleh penulis gitu. Nah, betul. Gitu ya Putra Balet ya? Berarti itu nggak ada Allah. Itu kan berarti ada narasi manusia di situ. Berfirmanlah Allah kepada Musa. Yang berkata berfirmanlah Allah itu narasi penulis. Apa isi firmannya? Nah, baru itu firman Tuhan. Nah, Tuhan lu disabilitas kalau gitu Putra Balet, tidak bisa berfirman sendiri, harus dipapah penulis. Tidak ada Allah itu berfirman atau berkata kepada nabinya kan? Semua Al-Quran itu nggak ada kata-kata lalu Allah berfirman, karena itu artinya Tuhannya tidak maha kuasa, harus dipapah penulis. Kalau di Al-Quran ada nggak ayat gini menurut anggapan gitu? Ada nggak? Nggak ada. Itu di Bible adanya. Makanya itu di Bible. Allah SWT itu nggak ada. Berarti kalau Tuhan itu bicara langsung ya kepada nabinya, berarti Yesus pembohong. Karena menurut Yesus, bentar. Karena menurut Yesus, dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah didengar, rupanya tidak pernah dilihat. Bagaimana itu? Pernah bersabda kepada Yesus? Berarti Yesus pembohong. Kok orang dia ngomong suaranya tidak pernah didengar, rupanya tidak pernah dilihat. Gimana? Berarti Allah kami itu ada. Itu Yesus yang ngomong. Yesus yang ngomong. Udah. Sekarang saya balik nanya. Tolong. Enggak, jawaban saya tadi nggak ada. Nunjukkan dalilnya di mana. Ya sudahlah, anggap saja tidak ada. Nah, sekarang saya balik nanya sama Anda. Di mana Yesus pernah berkata kepada Lukas? Coba. Seperti berkatalah Yesus kepada Lukas. Itu di mana tertulis? Pertanyaan saya belum dijawab kok malah nanya. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an kan jelas qala pertanyaan saya belum dijawab. Kalau nggak bisa diskusi gua turunin. Kalau di dalam Al-Qur'an sudah mengatakan qala, itu artinya apa? Allah berfirman. Qala, Allah berfirman. Kalau mengatakan kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Itu dalam kaidah bahasa Quran. Nggak bisa diskusi, saya turunin kalau aja ya. Mengatakan kul, kalau sudah mengatakan kata kul, Bang, kalau sudah mengatakan kata kul, berarti itu si monyet udah turun. Memang bikin emosi kalau penyembah manusia ini diajak diskusi bahas Quran. Saya paling tensian kalau orang kafir laknatullah penyembah Yudas ini tanya tentang Quran. Kalau tidak akan pernah sampai otaknya, kita jelaskan juga percuma. Mending kita diam, karena kapan kita sampaikan terus kita ngomong, bikin rasanya ambil sendal kan? Maka benar yang dikatakan Yesus, jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Iya, nggak bisa. Cuma diinjak-injak saja. Kita jelaskan Al-Quran pun nggak bisa. Seperti misalnya qala fa innaha muharrama alaihim. Itu kan Allah sudah berfirman di situ. Allah yang berfirman, kata qala. Ketika dikatakan kul, maka itu perintah khusus kepada Rasulullah untuk berkata.
Katakanlah wahai Nabi Muhammad, qul. Terus kemudian ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa dan juga berfirman kemudian kepada Bani Israel, inni ma'akum, qalallahu inni ma'akum. Allah kemudian berfirman. Aduh, payah ini orang-orang ini. Ketika ditanya dengan standar yang sama, tolong tunjukkan Yesus pernah berkata, atau di dalam kitab Lukas berkata, berkatalah Yesus kepada Lukas. Ada nggak? Saya bayarin kalau ada. Nah, nggak ada. Berarti Yesus itu nggak ada dong. Berarti Yesus ini tidak pernah ada, karena Yesus tidak pernah berkata kepada Lukas. Tuyul. Yang aku bingung ini, kalau orang lahir agamanya Kristen itu pas lahiran bayinya nggak sama kuping ya? Kupingnya terpisah ya? Entahlah. Yesus kepada Paulus ada nggak ya? Apalagi itu. Itulah mohon izin Akhi Billy, yang sejauh saya belajar tentang nabi palsu yang berasal dari Yeremia nomor 23 itu, yang dikatakan di data nomor 40-nya, di situ dikatakan apa? Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Inilah kena kepada mereka. Mantap. Di Yahudi diludahin, di Islam pun mereka ya ayyuhalladzina amanu innamal musyriku najisun. Orang-orang yang beriman, orang-orang musyrik itu najis. Ya dalam Quran itu jelas. Nah, orang Yahudi juga begitu, menganggap Kristen itu najis, makanya mereka diludahi. Betul enggak Bang Billy? Ya, ada beberapa kasus yang belakangan ini begitu, karena itu udah tradisi. Jadi itu udah tradisi di sana. Ketika penyembah berhala itu harus dihina-hinanya, direndah-rendahkan. Itu ada pahalanya, untuk hal itu ada pahalanya. Nah, gitu. Masih mau ke database. Dalam ini sepakat Bang Billy, sepakat kita. Karena Al-Quran juga menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu innamal musyriku najisun. Hai orang-orang yang beriman, orang-orang musyrik itu najis. Lah kalian Yahudi menganggap Kristen juga najis, sama kita. Klub kita di sini. Bang Billy paling enak loh kalau diskusi. Saya bilang tuanya Nabi Musa siapa? Dia bilang gini jawabannya apa? Yesus. Tuanya Nabi Musa adalah Yesus. Buset dah. Parah. Makanya tadi kan ditanya di mana Yesus dalam Taurat. Nah, ada katanya, ada di mana? Nggak ada Yesus dalam Taurat. Itu hanya angan-angan, sangkaan, gambaran, perkiraan mereka saja. Nggak ada Yesus digambarkan, tertulis namanya di dalam Taurat atau dinubuatkan dalam Taurat. Nggak ada. Bang Bil, nanti kalau misalnya Yahudi udah ada yayasannya di Indonesia, terus sudah cukup orangnya, terus ingin memperkarakan untuk dipisah kitab suci Kristen dan kitab suci Yahudi, nanti kami backup di belakang. Yang bagus juga tuh. Bagus ya, di demo aja gitu. Kami Yahudi Indonesia memaksa LAI memisahkan kitab suci kami dengan kitab suci kalian, gitu. Gulung tikar lah. Kristen itu nggak bisa berdiri tanpa perjanjian lama, nggak bisa. Mau ngambil dari mana coba? Mau cocok-cocokkan Yesus dari mana? Bareng-bareng kita juga. Saya juga turun. Kami juga meminta kepada LAI semua terjemahan yang berbau Islam hilangkan. Gimana tuh? Ya, Kristen nggak laku. Teos, mau nggak mau terpaksa harus teos kalau gitu ntar semuanya. Enggak laku Bang Billy. Ya, Contoh iya. orang Islam diajak nyembah teos, kira-kira mau nggak sebodoh-bodohnya orang Islam? Mau nggak? Ayo nyembah teos gitu. Mau nggak kira-kira? Apa itu teos? Apakah itu bisa dimakan? Dewa kan? Dewa. Nggak laku jadi Kristen, bangkrut. Udah ngutip-ngutip punya Islam aja tetap minoritas. Apalagi nggak ngutip-ngutip Islam, punya Islam, udah. Kita sambit dulu Ibu Margareta nih. Dengar nggak ya? Iklannya merah sih. Ibu Margareta. Tapi pakai hijab dia. Margareta. Mualaf apa ortodoks nih? Ada dua kemungkinan. Margareta, merek tepung. Margateta, salah manggilnya dia nggak jawab. Margateta. Oh Margateta. Oh, salah baca gua. Teta, Marga. Tapi merah dia turunin diganti ya. Merah dia, nggak dengerin.
Ini aku mau kasih percontohan ya, misalnya ya, ketika istilah-istilah Islam sudah dikeluarkan dari kitabnya orang Kristen. Nah, kita misalnya baca Yohanes 3:16 ya. Ada Ino Gultom minta naik tuh, kayaknya oten tuh. Ino Gultom. Oh, sambil dinaikin. Nah ini ya, lihat Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini marah umat muslim. Marah ini. Kok ada kata Allah di sini? Punya Islam. Punya anak lagi. Punya ada anak lagi. Aduh, astagfirullah. Ini nauzubillah summa nauzubillah. Tapi kalau misalnya nanti berubah begini, ini misalnya udah di demo ya, lalu dimenangkan oleh pengadilan. Karena begitu besar kasih Theos akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Aman. Damai kita, pelukan. Karena Theos. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Dewa. Dewa. Nah, coba, bagaimana bunyinya? Oke, kita coba ya. Tunggu. Ya udah, mulai sekarang kita ganti dewa aja yang Allah-Allah itu. Aku biasanya kalau baca ini aku teos-teosin aja tuh kalau ada kata itu tuh. Theos ya. Nah, coba kita lihat. Apalagi saya lihat di 1 Korintus 1:25 Kores. Itu di situ dikatakan karena ketololan Allah. Nah itu. Wah, parah banget itu. Tanpa nangis Oten kalau diganti. Karena begitu besar kasih dewa akan dunia ini. Gini Gurunda. Iya. Pas ini. Pas. Iya, betul. Nah, mantap ini. Ini loh. Dewa. Kalau dewa nggak apa-apa punya anak gitu. Jangan Tuhan kami, jangan Tuhan yang benar gitu. Kalian ambil namanya. Ya. Sip. Ya, Coba mulai yang besok Kores. sepakat baca dewa aja di situ. 1 Korintus 1:25 Kores. Nah, nanti di demo lagi sama orang Hindu, Buddha, di demo nanti. Ya, yang penting nggak Islam lah. Repot. Betul juga ya. 1 Korintus 2 berapa? 1 Korintus 1:25. 1 Korintus 1:25. Yang TL terjemahan lama. Astagfirullah. Oh, udah diganti itu, biarin. Tapi ini aku masih kurang ajar juga gitu. Sebab yang BODOH dari Allah. Astagfirullah. Berarti Tuhan punya sisi kebodohan gitu. Iya dong. Kan ngawur kan. Coba. Itu kalau TL-nya itu karena kebodohan Tuhan gitu Bang Kores. Coba bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya Yang versi King James. Because the foolishness. Foolishness kebodohan. Lah ketululan kan? Oh. Coba mana-mana. Ini Because the foolishness ya. Of God. Nah, apa itu? Coba terjemahkan apa adanya Bang Kores. Kebodohan Tuhan lah. Sebab apa? karena kebodohan Tuhan lebih bijaksana daripada manusia. Tuhan kok bodoh? Wah parah nih Paulus nih. Bisa gini ya, terjemahan begini. Karena Paulus itu kan banyak filosofi Yunani dimasukkan oleh dia. Jadi itu berbau filosofi memang. Gitu. Kayak Berarti Tuhannya Kristen itu masih ada bodoh-bodohnya gitu maksudnya? Mungkin karena itu dia sekolah. Oh iya. Ya, Ino Gultom, selamat malam. Malam. Dari agama apa? Kristen bang. Oh mantap. Ada yang mau ditanyakan? Ya saya mau nanya dulu buat Bang Zuma. Boleh. Bang Zuma udah terlalu banyak sih videonya yang saya nonton. Oh, ribuan bang? Iya. Pertanyaan saya sih, apa sih untungnya kamu ikut campur dalam agama orang? Curhat. Banyak yang sadar bang. Udah, biar guruna yang ditanya. Biar dijawab. Atau tidak? Banyak orang yang sembuh dari nyembah orang bang. Tadi malam aja 6 orang kita sadatkan tuh, satu keluarga. Yang saya pertanyakan, apakah dalam ajaran agama kalian itu diajarkan untuk mengusik agama orang? Silakan Bang Juma. Oke, baik. Saya ditanya, saya menjawab.
kenapa kemudian Bang Suma itu membahas agama Kristen? Ini pertanyaan yang lucu ya. Kenapa membahas Kristen? Pertama, Kristen di dalam misinya itu jelas memerintahkan untuk mengkristenkan seluruh makhluk. Markus 16 nomor 16, Matius 28 nomor 19. Jadi ketika kemudian penjajah mewariskan sebuah agama di Nusantara ini bernama agama Kristen Katolik dan seterusnya, maka kami sebagai umat Islam harus membentengi akidah kami dari serangan-serangan agama tersebut. Kenapa kami sebut sebagai serangan? Karena kitabnya itu sudah menusuk sampai ke pertahanan jantung Islam. Apa maksudnya? Agama Roma Katolik masuk ke Indonesia dengan menggunakan topeng keislam-islaman. Dengan menggunakan kitab yang isinya syarat dengan istilah-istilah Islam. Contoh, kitabnya mereka sebut dengan sebutan Alkitab. Kemudian Tuhannya mereka sebut dengan sebutan Allah. Mereka menyebut kata Nabi, Rasul, Roh Kudus, ayat, awal, akhir, iman, imam, wahyu, malaikat, iblis, setan, syafaat, berkah, dan seterusnya. Mereka menggunakan kata salib, menggunakan kata jemaat, menggunakan kata kafir, menggunakan kata khotbah. Yang mana kata-kata itu semua berasal dari Al-Quran. Nah, maka saya bukan usil, tetapi agamamu yang usil terhadap agamaku. Agamamu yang usil. Saya hanya melawan gerakan-gerakan kristenisasi yang dilakukan oleh agamamu secara terstruktur. Jadi jangan Anda merasa diusilin, jangan Anda merasa bahwa saya ini mengutik-utik agamamu. Tidak, agamamu lah yang kemudian menyerang agama saya dengan menggunakan senjata Bible itu. Coba Anda lihat kitab Anda tuh, namanya apa? Alkitab. Dari mana kata Alkitab itu? Dan apa tujuannya menggunakan kata Alkitab? Kalau bukan untuk menyerang akidah Islam. Apa tujuan Anda menggunakan kata Allah kalau bukan menyerang akidah Islam? Sementara kalian tidak menyembah Allah. Kalian menyembah Yahweh. Kalian menyembah Theos, dewa, tidak menyembah Tuhan kami. Sembahan kita beda. Terus kenapa Anda menggunakan kata Allah? Tujuannya untuk mempraktekkan Filipi 1:18, untuk mempraktekkan 1 Korintus 9 nomor 20. Kepada orang penganut Taurat, saya hidup seperti penganut Taurat, meskipun saya tidak melakukan Taurat untuk memenangkan banyak jiwa. Kalian sama, menggunakan istilah Allah, menggunakan istilah Islam, meskipun kalian bukan Islam, untuk memenangkan banyak jiwa. Begitu, Bung. Jadi agamamu itu sebagai agama warisan penjajah itu menggunakan cara-cara Belanda dalam mencari jemaat. Begitu, saudara. Sampai di sini tidak paham? Jadi agama Kristen penjajah ya? Warisan penjajah. Jangan diulang, cukup sekali. Oh ya, pertanyaan saya Bang. Memang Kristen itu pewarisan penjajah. Ya, agama pertama di Indonesia itu apa Bang? Agama tertua itu animisme. Kepercayaan animisme. Apa ya? Ya, semacam Hindu. Nah, jadi Islam itu? Islam datang tidak menjajah mereka. Mereka yang masuk ke Islam, bukan Islam menjajah lantas mereka menjadi Islam. Tidak ada itu. Jadi dari mana masuknya agama Islam ke Indonesia, Bang? Dari orang-orang yang datang berdagang di Indonesia ini. Iya, disebarkan oleh beberapa tokoh, disebarkan dengan cara-cara yang baik, tidak dengan cara menjajah. Apa bedanya dengan Kristen? Oh, Kristen dibawa oleh penjajah. Iya. Di atas darah banyak manusia. Sebenarnya sih sama aja sih Bang. Kalau menurut saya agama tertua di Indonesia itu kan Hindu. Kita itu sama-sama pendatang semua sih. Kristen, Islam itu kan datang semua. Hindu itu pendatang, ngawur aja. Hindu dari Hindia, dari Hindustan. Gimana sih? Agama pertama itu di Indonesia animisme, nyembah roh. Kayak Kristen nyembah roh.
Maksud Tom, maksudnya gini loh Tom, datang ya datang baik-baik gitu loh. Iya. Nggak usah rampok-rampok harta orang gitu loh. Belanda datang di sini jadi TKW boleh gitu. Jangan datang di sini ngerampok nggak bayar gitu maksudnya. Jadi Kristen ngerampok gitu. Itulah. Kita mau coba. Kamu tahu nggak apa namanya 3G? Tahu 3G enggak? Enggak, dalilnya mana bang? 3G tahu enggak? Itu dalilnya 3G. Dalilnya, mau dalilnya ngerampok. Iya. Gitu maksudnya. Iya. Nah gitu dong. Kasih aja Paulus itu. Kasih. Jemaat lain telah aku rampok gitu coba itu. 1 Korintus 11. Iya. Nomor 9. Nomor 8. Dua core ya ini. 2 core ya? Iya, 2 core 11 nomor 8. Ada Bible cetaknya di rumah? Gultom? Ada bang. Silakan dibuka 2 Korintus 11 nomor 8. Filipi 1 nomor 18 juga bisa. Itu juga. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Berapa tadi bang? 2 Korintus 11 nomor 8. Dibacain ya, dibacain, jangan baca dalam hati ya, bacanya diucapin. Bentar bang ya. Boleh. Wah kalau kayak gini posisinya mah diinjili aja Gurunda, kebenaran bisa ini. Mau denger dia. Saya pernah memualafkan marga Gultom. Oh itu Gultom itu juga marga? Marga Gultom. Itu Orang waktu awal-awal belajar Kristologi itu 2010. Aduh, 11, 2 Korintus 11. 2 Korintus 11. Nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. Iya. Gultom itu apa? Batak juga? Ini yang di bawah nggak usah bawa-bawa perjanjian lama, PB aja udah. Perjanjian lama, ntar Bang Bil ini, berikut Bang Bil datang baik-baik kok. Apa yang dibahas? Kalau di perjanjian lama itu ya itu kan Nabi Musa. Nabi Musa memang harus menegakkan hukum Tuhan dengan pedang. Namanya hukum Tuhan. Kenapa bro nggak dibaca bro? Baca lah bro. Dibuka mute-nya, dibacain ke ini, karena yang di bawah juga pengen denger Gultom. 2 Korintus 11 ayat 8. Ya, silakan. Jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Mantap. Nah, itu dalilnya. Iya. Jadi gimana? Ya, menurut aku sih, ya apa bedanya dengan kalian dengan Islamkan orang Kristen? Ini dejavu ini. Emang dia rampok orang Kristen? Ini kan kita ngomongin penjajahan gitu loh. Penjajahan itu apa? Pendatang yang datang dengan cara merampok gitu. Lah Islam kan datang ke Indonesia baik-baik. Gitu loh kawanku. Tapi kenapa ke sana ya? Kenapa jadi penjajah ya? Tadi bahasa apa Guruna? Silakan Guruna lanjut. Udah selesai kalau saya. Merampok istilah Islam tadi. Nah sama ini Gultom, sekarang kita lihat di tahu kan misionaris, tahu kan orang-orang yang menginjili gitu, tahu lah ya. Kita jujur-jujuran aja ya, yang kadang kami umat Islam itu ada misionaris yang ngetok rumah. Sudahkah Bapak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Masih bagus itu. Ada yang sampai masuk pesantren ngaku ustad. Astagfirullah. Nah, sampai yang sama kayak gitu Gultom. Tahu kan? Nah, itu ada dalilnya juga. Mau dalilnya? Gak perlu, Bang. 1 Korintus 19. Karena ya udah kalau nggak perlu.
mau apapun dibilang bang, imanku nggak akan goyah. Bukan mau goyahin iman lu. Kalau goyahin iman lu, metode gua ngobrolnya beda. Ini gua memberitahukan kenapa kami di sini. Ya boleh ngomong bentar bang. Oke, silakan. Aku cuma ngasih pesan aja sih. Kita ini kan negara Indonesia, kalau bisa saling menghargai aja sih. Loh, kita menghargai bang. Iya, kalau menghargai nggak usah dibahas bang. Kalau kayak tadi, tadi aku dengar ada yang membahas tentang Quran, Bang Zuma bilang pengen saya tepuk pakai sendal. Ilmunya belum seberapa. Tapi kenapa bang? Alasannya kenapa takut? Kenapa takut? Sedikit bang. Alasannya tuh boleh tahu kenapa takut dibahas agamamu? Ada sesuatu yang salah kah? Sehingga takut dibahas tuh. Terus kenapa? Istilahnya udah banyak loh yang naik protes-protes. Mereka naik itu curhat. Kenapa sih bahas agama kami? Kenapa? Ada yang salah. Ada yang membingungkan sehingga kalian takut. Kalau agama kalian benar bang, abang. Kalau benar menurut iman kalian tuh jangan takut dibahas loh. Kalau kebenaran itu kita nggak usah takut. Jangan curhat-curhat, diskusi aja. Gini, sini. Diskusi. Gitu loh. Gini Gultom. Tahu hukum tabur tuai? Tahu bang. Nah, jadi kebanyakan pembenci Islam itu datang dari agama kalian dan dia bikin sama live kayak gini juga sama. Contoh misalnya bom 2 Solata atau warung kitab atau PC Deking atau Kiamat atau Pendi Aceh. Nah, room ini tuh membahas Islam. Ketika kami counter dengan membahas imannya mereka sendiri, Gultom panas dan merasa sakit batinnya dan imannya. Artinya apa? Mereka menabur, Gultom yang menuai gitu. Kalau pengen ini berhenti Gultom, silahkan semua pembenci Islam yang tadi gua sebutkan salah satu salah duanya itu melakukan konferensi pers nasional meminta maaf kepada umat Islam. Satu sudah dijalankan, yang kedua tolong semua istilah-istilah Islam yang ada di kitab suci kalian dicabut. Contoh, kata Allah, kata Rasul, kata syafaat, kata kafir, itu tolong dicabut karena itu milik Islam. Tidak ada agama Hindu, Buddha, Konghucu menggunakan kata-kata istilah Islam tersebut. Jadi gini ya Gultom, kamu tahu nggak sejarahnya kenapa saya turun ke dunia debat itu? Awalnya saya itu buta tentang Kristen, nggak ngerti apa-apa. Pegang kitabnya saja nggak pernah. Ya, pegang Bible itu nggak pernah, nggak ngerti saya. Tapi begitu saya buka Facebook, agama saya dihujat. Pada waktu itu 2009 masih sedikit sekali orang Islam yang mau ikut debat gini. Ya karena tahu sendiri apalagi di Jawa ya kan. Kita hidup rukun dengan Kristen. Nggak pernah orang Kristen itu nyindir-nyindir Islam. Ketika kita ada hajatan mereka kita undang datang. Jadi kita saling menghormati. Tapi begitu saya masuk ke Facebook 2009, saya terkaget-kaget loh. Agama saya kok dibeginikan, kok dihujat begini. Akhirnya saya tampil belajar Bible dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan sungguh-sungguh saya belajar Bible. Nah akhirnya terjun. Jadi yang menjadi penyebab itu kalian, bukan umat Islam. Kamu tahu enggak, dari tahun 1935 sampai 1960-an itu Kristen menulis buku tentang Islam itu lebih dari 100 buku. Ya, sementara Islam tidak satu pun menulis buku tentang Kristen. Coba, nggak ada. Bahkan sampai sekarang nggak ada. Coba Kristen menulis buku tentang Islam. Ada Robert Morey, ya enggak? Salman Rushdie, dan masih banyak yang lain. Siapa? Anis Soros, banyak, ya banyak yang lain. Sementara kita hadir hanya untuk menanggapi, membalas, ya, menjawab hujatan-hujatan mereka. Nah sekarang setelah kita lebih menguasai Bible daripada kalian, belum ada pendeta yang hafalan Biblenya melebihi saya. Kenapa kalian pada panas? Makanya jangan menabur kalau nggak ingin menuai. Itu intinya. Demikian juga Bang Juma. Bang Juma dulu nggak pernah belajar Kristen. Sebab kalian menghujat Islam lah kita itu bersungguh-sungguh belajar Kristen. Betul nggak Bang Juma? Sahih.
Di mana bang di Indonesia ini orang Kristen berani menghujat Islam bang? Kalau nggak di Waduh, kamu tahu si Kace enggak? Ya, tahu. Muhammad Kace. Itu bukan penghujat. Jadi selama menghujat dia di mana bang? Kan nggak di Indonesia. Di Indonesia Kace. Wah kau ini di Bali dia waktu menghujat. Saifuddin Ibrahim waktu naik taksi. Gracia Pelo. Yusuf Manubulu. Aduh, kau ini kata dalam tempurung atau gimana sih? Tadi TikTok yang gua kasih itu orang-orang Kristen mereka. Mereka setelah menghujat Islam berdoa kepada Yesus. Mari kita masa teduh dulu, masa teduh. Wah, asik gitu bahasanya, masa teduh. Udah ngehujat masa teduh. Ya Yesus, saya telah menghujat agama orang lain. Terimalah ini sebagai persembahan untukmu. Woi, mantap. Saya sih, kalau orang yang seperti itu bukan orang Kristen. Karena nggak boleh begitu. Nggak boleh Giliran jahat bukan orang Kristen. Enggak, memang benar. Karena dalam ajaran kami itu dikatakan kasihilah musuhmu kan gitu. Tapi seperti itu jelas salah. Itu cuman di mulut saja tuh. Kasihi musuhmu kok nerima tamu beda agama aja dilarang sih di dalam Bible. Bentar, Bang Kores. Iya. Ya, kasih musuhmu, tapi kenapa nerima tamu beda agama dilarang, Bang? Di dalam kitabmu, Bang. Setiap manusia itu, Bang. Bang, saya tanya, Bang. Bang, Anda tadi bawa ajaran kasih, Bang. Saya tanya sama Anda. Kalau memang Kristen mengajarkan kasih, kenapa nerima tamu beda agama dilarang? Di mana tertulis, Bang? 2 Yohanes 1 ayat 10 sampai 11 coba baca. 2 Yohanes 1. Ini mana yang Kristen mana yang Islam ini? Kebalik gitu. Enggak, karena ya mungkin dia jemaat yang taat tapi ini ditutupi di gereja nggak dibacain gitu loh. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia ke dalam rumahmu. Mengajak dia ke dalam rumah artinya apa? Kamu bukan? Dan janganlah kamu mengajak dia ke dalam rumahmu. Dan janganlah mengucapkan salam. Barang siapa yang mengucapkan salam, dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Jadi kamu mengucapkan salam kepada kami, itu menurut kitamu kau penjahat. Baca 2 Yohanes 1 10 11. Baca. Kayak gitu ajaran kasih. Inilah yang gue kasihan dari kawan-kawan Kristen yang baik-baik itu, ditutupin bagian kitab yang apa ya, yang gitu-gitunya itu ditutupin. Nerima tamu beda agama aja dilarang, kok ajaran kasih dari mana? Ajaran kasih itu Islam. Surah Al-Muntahanah ayat 8. Aku tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka selagi mereka tidak memusuhimu, tidak memusuhi agamamu, tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Itu ajaran kasih. Hidup saling berdampingan kepada orang yang tidak memusuhi Islam. Tetapi kalau kalian berani memusuhi Islam, asidda alal kufar, kita harus berlaku keras terhadap mereka. Begitu. Nah, jadinya kan apa? Jadinya kan kaget gitu loh, shock jadinya. Karena apa? Yang ngasih tahu ayat tersebut ada tuh dari Islam, bukan dari Kristennya sendiri. Gitu dia. Udah Bang, dibaca Bang. Udah ketemu Bang. Buka Bang. Coba dibaca Bang. Siapa tahu saya bohong Bang. Bentar Bang. Belum ketemu? Gitu. Tapi yang kocak tadi di awal kita ngasih pemahaman ngapain kita di sini, Gultom bilangnya iman saya tidak akan goyah. Lah kan nggak nyambung. Gembleng Ahijma digembleng nih. Siapa tahu masih bisa diwaraskan. Lanjut Ahi. Jangan kalau saya ngomong sakit hati nah.
Jadi kayak ada ini ya, ada dua sesi gitu. Sesi pertama, ayo kasihilah musuhmu ini ya. Nah sekarang ayo perpuluhan. Nanti sesi keduanya, kalian harus menjadikan semua bangsa murid kalian. Begini caranya. Ini di kitab Al-Qur'annya orang Islam ini ada Nabi Isa ini. Kita sama-samain aja dulu. Nanti kalau udah masuk baru kita bedain. Itu yang diajarkan Saifuddin Ibrahim. Kan begitu katanya. Oh gitu? Iya, iya. Saifuddin Ibrahim ngomong begitu. Ada videonya? Aduh, ada, dulu ada. Oh. Waktu belum ke Amerika dia ngomong itu. Ya supaya mereka murtad ya harus kita samakan dulu Isa dan Yesus. Tapi nanti setelah murtad baru kita kasih pengertian begitu Bang Kores. Ngomongnya begitu dia. Nama Bang Andi? Gultong kok diam-diam baik. Kenapa Gultong? Terpesona? Enggak Bang. Udah baca belum? 2 Yohanes 1 ayat 10 sampai 11 ya. Coba dibaca Bang. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya mendapat bagian dari perbuatan jahat. Betul enggak? Enggak boleh nerima tamu beda agama kan? Ya, yang disebut di sini Bang, yang tidak memiliki Allah Bang. Lah iya beda agama. Bukan beda agama. Loh? Yang tidak memiliki Allah. Oh ateis berarti. Ateis nggak boleh masuk. Ateis nggak boleh diterima. Yang tidak memiliki Allah kan berarti yang tidak memiliki agama. Ya. Nah, berarti nggak boleh menerima tamu orang yang berbeda. Ya seperti itulah kira-kira. Nah, betul kan? Ya udah. Kalau di Islam enggak Bang, semua boleh menjadi kawan kita. Yang penting mereka tidak memusuhi kita. Intinya itu di Islam. Nah, bedanya di situ. Kalau kalian enggak, pokoknya beda, ya, tidak memiliki bapak maupun anak, itu kan begitu tuh. Nggak boleh. Termasuk kami orang Islam, kita nggak percaya bapak punya anak itu nggak percaya. Yesus anak Allah itu kita nggak percaya, makanya kita nggak boleh diterima di rumahmu, nggak boleh. Islam masih boleh, Sasugi. Ateis yang nggak boleh. Mana ada? Ayatnya tidak kayak gitu. Barang siapa yang datang tidak membawa ajaran ini, ajaran yang mana? Ajaran Kristen. Nah, mau dia Islam, mau dia Hindu, mau dia Yahudi, pokoknya selama dia bukan Kristen, tidak boleh kau terima di rumahmu dan jangan mengucapkan salam. Barang siapa yang melakukan itu, menerima orang di luar Kristen di rumahnya, maka dia akan dilemparkan ke neraka. Itu dalilnya. Cantik itu ajaran kasih itu. Wah, mantap kali lah. Berapa tadi? Surah Yasin ayat berapa tadi itu? Waduh, jauh guru, nggak ada. apa Yasin? Bukan Al-Quran ya? Bukan, alhamdulillah bukan. Kirain Al-Quran tadi itu. Oke lah Bang ya. Mungkin Oke Bang. itu aja sih. Iya Bang. Ya, sama-sama Ya, gitu. coba direnungi itu Bang, dipahami baik-baik. Bener enggak ini ajaran kasih ini gitu, Bang? Iya. Kok terima Perlu tamu beda saya- agama dilarang gitu. Nggak perlu saya pahami Bang, saya dengar. Waduh. Tapi Ya udah. Memang apa Bang? Orang yang betah di Kristen itu orang yang nggak mau mikir. Iya. Tetapi barang siapa yang mau berpikir, dia akan keluar dari Kristen. Tamkan itu. terserah sih Bang. Tapi kalau saya kasih saran sih saling menghargai aja Bang. Itu aja. Nggak usah ikut campur agama orang itu aja. Ya kalau kita nggak ikut campur nanti banyak saudara-saudara saya yang kalian tipu, dimurtadkan. Justru dengan adanya ini banyak saudara-saudara saya yang terbentengi imannya Bang. Alhamdulillah. Ya, banyak saudara-saudara kita, saudara-saudara saya terbentengi imannya. Yang tadinya udah pacaran sama orang Kristen setelah mendengarkan kita, nggak jadi. Nggak jadi murtad kan? Banyak seperti itu Bang. Belum lagi orang-orang yang akhirnya waras. Ya, banyak sekali orang yang mualaf, hampir tiap
malam kita mensyahadatkan orang. Tadi malam satu keluarga dari Karo kita syahadatkan. Alhamdulillah. Gultom domisili di mana? Medan ya? Riau, Bang. Nah, Riomu di mana, Bang Gultom? Oh, Riau. Jumpa kita, Bang. Saya di Siak, Bang. Abang di mana? Oh, di Siak ya, dekat Bang. Abang di mana? Saya di Duri. Oh, di Duri. Wah, tetangganya Rudi Yohanes nih. Rudi Yohanes. Debater. Ya, tak kenal. Rudi Yohanes enggak kenal. Waduh. Oh, wah, dia parah ini. Sekampung nggak kenal sama sang debater nih. Duri ini kan lumayan besar. Iya, betul-betul. Tapi kan semua orang. setidaknya kan karena dia, kecuali kalau dia nggak pernah di TikTok, nggak pernah di YouTube, mungkin wajar Anda nggak kenal, Bang. Kalau saya sih nggak pernah, jarang-jarang nonton. Oh gitu. Makanya. Oh iya Bang, saya Bang ya, awal-awal belajar kristologi itu yang saya mau alapkan orang marga Gultom, Bang. Namanya Romli Gultom dari Tarutung. Nomor berapa? Nomor 15. Nah, bahkan nomornya saya tahu nomor 15 dia. Anda nomor berapa, Bang? Nomor Gultom 17. 17. Oh, berarti Anda cucunya lah, cucunya ya. Iya, cucunya. Nah, cucunya Gultom yang saya syahadatkan itu. Dia nomor 15, Bang. Apa itu maksudnya? Kan ada nomornya, Bang Kores. Ini dari Gultom nomor berapa, ini dari Gultom nomor berapa gitu, Bang Kores. Itu ke atas atau ke samping? Apanya sih, Bang? Di atas satu. Enggak, maksudnya tuh Itu kalau satu generasi. tuh kakek buyut gitu. Generasi, kan gitu Bang. maksudnya. Generasi. Ini Gultom generasi ke-15, dia generasi ke-17. Oh, generasi ya. Gitu. Sip. Kalau saya punya anak nanti generasi. Jadi Gultom 18. Iya. Begitu. Gultom 1 tahun berapa berarti? Ya nggak tahu lah Bang, tanya sama nenek saya. Kakek saya paling tua. Ayo udah googling aja Gultom 1 coba. Oke lah Bang ya. Siap Gultom, sehat-sehat ya. Semoga hidayah Allah sampai kepadamu. Siap. Nah, kalau udah siap tuh ada itu. Amin. Ini Bang Juma lah yang Lah ini mantannya Sasuke ini. Urusannya Bang Juma itu. Penari latar kalau ini. Ini penari ular gurunda ini. Nagin. Ya, kasih naik lagi itu siapa yang satu siapa namanya? Permen Kojek. Permen Kojek. Jom. HP ku sisa 28%, Jom. Lucu itu. Aduh, parah. UMP Poli. Iya Bang. Malam. Iya, selamat malam juga. Dari Konghucu Buddha? Saya dari Kristen. Oh iya. Salah. Sekte apa Ya. Bang? Saya mau Pak bertanya sedikit. Enggak, dari denom apa gitu? Katolik, Protestan, Wanes, Saksi Yehova, Advent, Karismatik, Pantekosta, yang mana? Oh ya, saya dari Katolik. Oh, Katolik. Kadang Sopan kalau ada orang biasanya. Katolik ngaku Kristen, orang Protestan ngamuk loh. Oh bukan lah, tidak gitu. Pernah Bang, pernah di TikTok ini ada orang Katolik ngakunya Kristen, ngamuk dia. Katolik bukan Kristen, katanya begitu Bang. Iya benar. Katolik Oh, iya? bukan Kristen, tapi Katolik itu tetap Katolik. Nah gitu dong, Anda tadi ngaku Kristen, sekarang Katolik Katolik tetap bukan Katolik, Kristen. Bang. Iya, Anjir. beda. Kalau Katolik pada awalnya Katolik. Betul. Tidak ada yang Kristen. Pada awalnya apa? Katolik. Oh. Terus Kristen Betul, itu kan? maksudnya apa? Kristen itu hanya sebatas sebutan. Tetapi kalau Katolik tetap Katolik. Begitu. Oh, oke lah. Sip. Ya, apa yang mau ditanyakan? Mungkin saya mau bertanya sedikit lah. Iya. Dibagusin suaranya ini apa ya? Kayak jauh. Jauh ya? Oh ya, siap. Kalau Katolik ini kok kebanyakan agak lemah lembut nih, ngapa sih? Nggak kayak Protestan?
Itulah bagus ya, kita nggak ngerti kenapa tapi bagus. Silakan UMP Poli, apa? Ya. Mungkin saya mau bertanya sedikit ya. Dari tadi kan saya mengikuti live-nya. Ya mungkin saya kayak artinya tidak tersinggung sih, cuman kayak apa ya? Mungkin dalam agama kita kan negara Indonesia, negara yang apa ya? Beragama. Majemuk. Bhinneka Tunggal Ika. Oh, Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus saling menghargai agama sama lain begitu. Jadi, itu pesannya udah temannya yang tadi ya? Iya begitu. Jadi kalau misalkan kayak menghujat, mungkin sebenarnya tidak boleh sih. Bukan sebenarnya dalam live tadi ada menghujat, tidak. Tapi kayak seharusnya kita saling menghargai biar negara kita ini damai. Gitu. Ya, masukan diterima, bagus sekali untuk keragaman. Thank you UMP Poli. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi misalkan kayak dari apa? Sekarang kan perdebatan ini semakin banyak ya, dan perdebatan tentang agama ini semakin banyak di Indonesia. Ada yang memperdebatkan supaya Tuhannya yang benar, jadi kita harus ikuti. Tapi setiap agama mempertahankan agamanya sendiri. Gini Bang ya, sebenarnya kita itu tidak sedang menista Kristen atau menghujat Kristen, tidak Bang. Sebenarnya kita itu justru menunjukkan begini loh sebenarnya. Kan begitu Bang. Tapi kenapa dianggap itu tidak menghormati? Contoh nih, saya tanya sama Bang Kores, kalau ada orang Kristen ngomong sama Bang Kores, di dalam Al-Quran babi haram loh, misalnya Bang Kores nggak tahu nih, itu kira-kira menghujat atau enggak Bang Kores? Enggak lah. Ya enggak kan? Sama seperti yang kita lakukan Bang. Contoh seperti yang kita tadi tunjukkan. Ketika dia mengatakan Kristen ajaran kasih, kita tunjukkan apa yang tertulis di dalam Bible. Menerima tamu beda agama itu dilarang di dalam kitabmu. Ya, itu kan saya sedang menunjukkan aja, tidak sedang menghujat Bang. Nah, saya minta pendapat Anda bagaimana ini? Apakah ini layak disebut ajaran kasih atau tidak? Nah, sebenarnya seperti itu Bang. Contoh, bentar sedikit, mengenai misalnya ya. Tadi saya sudah dengar yang bilang apa ya, yang baru saya disebutin sama abang. Ya, itu menghujat nggak Bang? Atau itu artinya saya sedang tidak menghormati Kristen Bang? Bukan berarti tidak saling menghormati. Tapi dalam Injil mengatakan begitu. Tetapi itu membuat kita merenung. Nah, baguslah Bang. Yang artinya tadinya Anda nggak ngerti apa-apa, ya kan? Nah setelah kita tunjukkan, loh kok ada, Anda terkaget. Nah keterkagetan Anda inilah yang membuat Anda itu seolah-olah tidak terima apa yang tertulis di dalam kitab Anda. Nah karena Anda itu tidak bisa terima, akhirnya Anda melempar tuduhan kepada kami, seolah kami tidak menghormati agama Anda, melecehkan agama Anda. Padahal yang kita bacakan itu ya tertulis di situ. Yang tidak boleh itu kita mengada-ada Bang. Itu nggak boleh, itu termasuk penghujatan penistaan. Tetapi kalau di situ ada, ya enggak. Makanya tadi saya contohkan ke Bang Kores. Bang Kores, kalau ada orang Kristen ngomong, misalnya Bang Kores nggak tahu di Al-Quran itu babi haram loh. Apa itu menghujat? Oh ya tidak, artinya sedang mengingatkan. Mungkin yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan doktrin yang Anda terima selama ini. Makanya Anda terkaget-kaget, kecewa. Tapi kekecewaan Anda itu Anda lampiaskan ke kita yang menyampaikan. Begitu Bang? Oh tidak. Oh, tidak. Kalau yang sudah tertulis, berarti itu sudah tertulis. Bukan mau kecewa, tidak. Yang sudah tertulis pasti itu sudah tertulis. Tapi bikin Anda kaget kan? Tidak kaget sih. Tidak kaget juga. Ya. Mantap. Karena itu tertulis tetap tertulis di kitab. Gitu. Mantap. Ya udah, UMP Poli. Boleh nggak? Ini UMP Poli mungkin kalau sedikit atau mengerti, boleh nggak jelaskan kepada kami tre personae una substantia itu apa?
mungkin saya mau bilang saya hanya cuman kaum awam. Oke. Tetapi saya selaku ke agama Katolik, ya saya pasti akan membela agama saya sendiri. Oh ya udah kalau gitu gini deh yang paling gampang aja. Mungkin kalau saya mendengar dari agama tetangga yang mengatakan tidak sesuai, ya artinya kita saling menerima, tapi kita saling meluruskan begitu. Ya, nah, mantap. Tolong boleh nggak dijelasin fungsi patung-patung santo-santo itu untuk apa? Silakan. Kalau fungsi dari patung-patung bukan untuk disembah. Oke. Tidak untuk disembah. Tetapi bagaimana kita mengenang para rasul yang sudah menjadi martir, ya, mengenang, tidak untuk disembah. Oh, untuk mengenal lebih dekat para rasul gitu ya? Karena mereka sudah berjuang buat kayak menuliskan surat yang disebut Alkitab itu, dan kita harus mengenang mereka. Oh. Terus itu yang muka yang ada di patung itu memang benar mukanya para rasul? Iya, muka benar para rasul. Oh, tahu berarti ya orang-orang Katolik itu tahu berarti ya wajah-wajahnya para, gua nggak enak ngomong wajah para murid-muridnya Yesus ini tahu berarti ya mereka ya? Para apostolos. Oh, mantap. Mereka tahu karena pada awal mulanya itu mereka hidup bersama-sama. Jadi dia bersifat keturunan, turun temurun. Jadi pasti kita akan tahu. Begitulah kira-kira. Nah, terus kenapa pusat Katolik itu kok nggak di Yerusalem? Kenapa di Vatikan? Karena kalau diceritakan sejarahnya itu Katolik itu kan sudah terbagi dalam beberapa macam. Jadi mungkin ya saya tidak tahu. Sudah termasuk apa? Saya tidak tahu lebih mendalam, tapi ya saya hanya mau membela iman saja begitu. Iya nggak apa-apa. Dia jelasin aja sepengetahuannya. Kalau nggak tahu banget ya nggak apa-apa juga. Ya mungkin segitu aja, soalnya saya juga tidak tahu lebih mendalam tentang filsafat agamanya. Oh iya wes lah. Kok beda dengan di Islam ya Bang Gores? Rumah orang yang dulu sangat memusuhi Islam itu sekarang cuma jadi WC umum, tempat rumah Abu Jahal. Nah, Roma musuhnya Yesus kok sekarang jadi pusat Katolik. Nah, ini yang agak membingungkan saya, Bang. Kalau di Islam enggak, rumah bekas musuhnya dijadikan WC umum sampai sekarang, Bang. Nah, itu Roma itu musuh Yesus. Lah iyalah yang menyalib Yesus siapa? Kan Roma. Bukan Yahudi yang menyalib. Yahudi hanya kompor aja. Yahudi itu kompor, salibkan, tapi yang mengeksekusikan Roma. Itu benar, Web. Iya, benar saya paham. Biar saya jawab ya. Ya, yang menginginkan kematian Yesus itu adalah orang-orang Farisi, orang Saduki, imam-imam kepala, dan iblis yang ahli-ahli menginginkan Taurat. kematian Yesus. Ya, karena imam-imam kepala, ahli Taurat dan Saduki ini, Farisi ini, ya, Ibu Rasul masih hidup ya? Ya masih lah. Oh, kirain udah gak ada. Gerombolan iblis yang menginginkan kematian terhadap Yesus, Karena termasuk Kristen di dalamnya. karena Farisi, Itu beneran, Saduki, imam kepala dan ahli Taurat itu yang dikuasai iblis, itu dikuasai oleh iblis ya pada masa itu ya. Mungkin sampai sekarang juga ya. Jadi iblis itu menginginkan kematian Yesus. Kristen mengambil untungnya. Kristen mendapat keuntungan dari peristiwa itu. Betul enggak? Oh, bukan gitu. Jadi kalau Yesus nggak disalib, dosamu nggak ditebus loh. Iya, kenapa Yesus disalib? Berarti kamu ngambil Yesus keuntungan dari disalib? peristiwa itu. Anda untung enggak Yesus disalib? Ini gue agak bingung ini ya kawan-kawan Kristen. Ini tuh jadi Yesus disalib itu kehendak Bapa atau kehendak iblis sebenarnya? Iblis. Oh, gitu. Iya. Bukan Kehendak Bapa Iblis, ya. Bapak lagi difitnah, dibawa lagi Bapak. Si Rasmi kok malah di mana dalilnya Bapak menginginkan pembunuhan terhadap orang Itu benar? ada Di mana? pemberitahuan. Oke. Pemberitahuan pertama.
kepada murid-muridnya. Nakal. Mana ada? Ya bentar dong. Nggak ada. Tak pernah itu Bapak menginginkan Kan pembunuhan terhadap waktu itu Yesus. udah pernah saya bacakan sama kamu, kayaknya udah pernah ya. Artinya apa kehendak Bapak penyaliban Yesus itu, Rasmi? Mana dalilnya? Kehendak iblis dan Kristen. Enggak, ini Matius baca Iblis dan Kristen Matius sama-sama 16. menghendaki pembunuhan penyaliban terhadap Enggak, Yesus. Ini dengar dua dulu, kelompok besar. Dengar dulu. Ini Matius 16 ayat 21. Matius 16, 21. Sejak waktu Saya baca itu, di gue bacain ya. Sejak waktu Yesus itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala. Tapi di dan situ ada dua ahli-ahli kehendak, Taurat, di lalu situ ada dibunuh. dua pikiran. Baca terus. Di situ ada dua pikiran, Dek. Oh gitu. Iya, antara pikiran manusia, yaitu Petrus, dan pikiran Tuhan. Oh, Nah, bukan Petrus di sini belum, jangan gitu dong. Di sini nggak ada belum pikiran Petrus ya. Matius Petrus 16 nggak ada kan? berpikiran membunuh. Ya, Matius 16 ayat 21. Di situ dikatakan, enyahlah iblis, sebab kamu tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh Bapa. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kamu nggak memikirkan yang dipikirkan oleh Bapa. Berarti yang dimaksud di situ kehendak Bapa. Kehendak Bapa, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Itu pemikiran Bapa. Biar dengar. Tetapi Petrus berkata, tunggu ya, tadi ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya, garis bawahi di situ ya. Dibunuh, Itu yang Matius dibangkitkan 16, 21 ini yang ngomong ini pada hari Yesus. ketiga. Bukan. Pengarang. Bukan, oke. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, itu ditegur kan? kiranya Allah menjauhkan hal itu. Kan Petrus mengatakan, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau, kata Petrus. Kata Yesus marah. Petrus, dengar, kata Petrus itu ya. Maka Yesus berpaling berkata kepada Petrus, enyala iblis. Kenapa dikatakan enyala iblis? Karena memang itu sudah ditentukan oleh Bapa, karena harus bukan digenapi dikehendaki iblis, gitu. Karena harus digenapi apa yang dipikirkan oleh Bapa, bukan yang dipikirkan oleh Petrus. Ayo. Ya, karena memang Yesus itu diutus ke dunia untuk menebus dosa umat manusia, kan begitu. Kata siapa? Kata siapa? Coba sekarang ini. Coba sekarang sudah. Rasmi. Ya tunggu. Rasmi, memang pikiran Petrus itu apa? Supaya Yesus tidak disalibkan. Oh. Dia ingin menolong Yesus. Ya, pikiran Petrus supaya seperti Yesus itu, jangan disalibkan. Tetapi Yesus mengatakan, enyala iblis, karena memang itu sudah ketetapan Allah, kan gitu. Ketetapan Allahnya jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang jujur, pengkhianat sebagai ganti orang yang benar. Betul. Tetapi Allah mengutus Yesus untuk menebus orang bersalah, menebus orang bersalah. Nggak ada dalilnya. Jangan ngarang. Bukan ngarang, kenapa ngarang? Mana dalilnya? Ada nubuatan di Yesaya ayat 43. Allah satu-satunya Allah menjadi penebus. Baca dong. Ya. Nubuatan. Kan nubuatan tentang kelahiran Yesus ke dunia ya. Seperti yang pemberitahuan tadi, mati, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga, itu sudah fokusnya dinubuatkan dulu di situ, fokusnya. Ini Perjanjian Lama. Ya, dan engkau itu memikirkan bukan sekali apa yang aja. kau pikirkan yang dipikirkan manusia. Bentarlah ya. Dan itu bukan sekali aja diberitahukan Yesus kepada murid-muridnya ya. Jadi modal air liur mah gini.
Kok modal air liur kan saya baca ayat. Sekarang ditanya Mbak Rasmi tentang keinginan Tuhan yang berlaku kepada Yesus itu, orang yang dikasihi dan orang benar itu yang mana? Pikiran Tuhan yang mana? Agar Yesus orang benar ini dibunuh itu Tuhan katakan di mana? Itu kepada umat manusia biasa, orang benar jangan dibunuh. Kan? Tetapi Yesus adalah anak Allah yang diutus dari surga untuk menebus umat manusia. Makanya bedakan antara manusianya Yesus dengan manusia orang biasa gitu ya. Yesus adalah manusia yang datang bukan manusia. Yesus adalah anak Allah yang datang dari surga menjadi manusia. Ya, bedakan Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia. Ya. Bedanya makanya apa? Dia Yesus lahir sama kepada manusia perawan biasa. si Bang Juma piye toh? Pemikiran Tuhan, dengarkan saya. Yesus itu adalah anak Allah yang datang susah memang. dari sorga menjadi manusia. Oke. Itu ada di Yohanes, buka. Kita sesuai data loh. Kita sesuai data. Ya. Bedanya Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Ya buka dong Jum. Enggak, iya tahu itu tahu. Bedanya terus apa? Yesus bernapas nggak pakai hidung, gitu maksudnya. Tadi saya katakan apa? Allah menjadi manusia, anak Allah. Ya, setelah menjadi manusia, bedanya dengan manusia biasa apa? Dewa jadi manusia, itu baru betul. Ketika dewa ini menjadi manusia, bedanya sama manusia biasa apa? Apakah dia tidak bernapas ketika di dalam air? Apa bedanya? Bentar. Bedanya anak Allah datang dari surga menjadi manusia dan manusia yang lahir dari rahim asli ibunya, bukan datang dari surga. Ngerti? Ya anggaplah begitu. Anggaplah dia datang dari surga. Buka dulu Yohanes 1 kita baca ya. Udah tahu itu. Ya? Nah, sekarang coba jelasin. Ketika ini dewa menjadi manusia di bumi. Jangan udah tahu kita baca. Ini gua bacain Yohanes 1 nomor 1 ya. Enarke en hologos, kai hologos prostonteon, kai theos en hologos. Tuh udah dibacain. Nah, sekarang ketika si dewa ini menjadi manusia dengan manusia biasa, bedanya apa? Kalau makan nggak pakai tangan, apa bedanya? Bedanya kuasanya, ya kuasanya. Kalau dia kalau jalan nggak pakai kaki, gitu bedanya. Atau gimana? Kalau minum pakai kaki. Kuasa kealahannya tetap ada. Iya, tetap ada. Apa yang membedakannya apa? Apakah dia tidak makan? Apakah dia tidak bernapas ketika di dunia? Bedanya. Apakah tangannya ada 4? Bedanya Yesus itu mati di kayu salib menebus dosa umat manusia. Itu bedanya, ya. Dia melakukan banyak mujizat, melakukan banyak mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Ya. Apa? Berjalan di atas kalau disalib air, semua manusia bisa. Sakit, kalau bangkit Lazarus juga, gitu. Apa yang bedanya? Orang mati. Lazarus yang dibangkitkan kok Lazarus Elia sama bisa. Elisa bisa membangkitkan orang mati. Terus apa dong bedanya? Kalau sama aja mending jangan dituhankan. Bedanya Yesus kamu juga memang bisa diutus bangkitin untuk yang menebus jadi dosa. tegang. Apa bedanya coba ayo? Yesus bedanya kau dengar ya. Yesus bisa mati, bangkit dan naik ke surga, ya. Kalau Elia ataupun Elia siapa lagi? Bisa hanya naik ke surga, ya. Tetapi bukan Elia sama Elisa juga membangkitkan orang mati. Iya, membangkitkan orang mati ya, tetapi bisa mati dan hidup dan naik ke surga hanya Yesus. Elia di surga sekarang sama Henok. Justru Elia nggak pernah mati naik langsung. Lebih hebat yang nggak pernah mati lah, gimana sih? Lebih hebat yang nggak pernah mati langsung naik ke surga bisa membangkitkan orang mati. Lah ini pernah mati apa hebatnya loh? Mayat-mayat orang kudus yang bangkit, mayat-mayat orang kudus yang bangkit itu ke surga nggak? Ke surga juga kan? Bisa mati, bisa hidup dan naik lagi ke surga. Siapa yang bisa itu? seperti itu?
Ada juga orang-orang kudus itu mati ribuan tahun terangkat ke surga. Siapa yang bisa? Orang-orang Kau tanya kudus apa itu di hebatnya? Matius, Matius 27. Emang siapa lagi yang bisa kayak gitu? Kutanya Ya dulu, ini kau sini siapa lagi dibacain, yang sini bisa kayak dibacain, gitu? sini dibacain. Matius 27 52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, Itu yang kau baca, itu yang kau baca karena Yesus sudah mati di kayu salib. Itulah tujuan Yesus supaya orang mati itu naik ke surga. Itu tujuannya dia mati di kayu salib. Artinya nggak cuma Yesus dong yang ke surga setelah, berarti kan sama aja. Loh kok sama aja? Itu berarti yang lain-lain yang mati di dalam kebenaran masuk neraka. Tetapi setelah Yesus mati ini orang kudus yang bangkit, orang kudus yang bangkit. Orang-orang benar naik ke surga. Nah itu sama kan? Yang kau baca itu, yang kau baca itu buka ayatnya yang kau baca tadi. Matius 27:52. Matius 27 nomor 52. Nah, baca. Dan kuburan-kuburan terbuka. Itu Kores. Itu baca Wahyu 11 Kores. Itu Wahyu 11 lebih hebat tuh Kores. Wahyu 11 dari ayat 7. Sampai? Wahyu 11 ayat 7 sampai ayat 9 lah. Orang yang disalib lebih dulu. Iya. Bentar. Ini kita bahas. Bentar. Nih, saya baca rasmi. Sama Sasugi ya sekarang Rasmi saya baca ya. Bukan cuma Yesus yang seperti itu. Nih kita baca ya. Dari ayat 7 Wahyu 11 ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar Sodom, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan bentar dulu dengerin. Iya. Wahyu 11 bukan cuma Yesus yang seperti itu. Ada Theos yang lebih dulu disalib daripada Yesus. Gini bentar lagi di mute lah ini. Beginilah ulah orang ini. Lah kau ganggu orang baca, kau ketakutan kau. Permen. Ketakutan itu kan pancingan saya, itu kan Wahyu kata-kata 11 saya. rasmi, Wahyu 11 Wahyu 11 baca atau kau diturunkan. Orang ini saya baca nih ya, dengar bentar rasmi. Kalau rasmi bisa menjawab mulutmu sumpah pakai kondom dulu rasmi. Bela aku permen. Diem dulu, kita baca. Berisik banget ini perempuan juga. Iya, itu tengok tuh, sama-sama Kristen aja malu. Kalian memang begitu. Udah turunin dulu aja, Bang Andi, Bang Andi, biar saya baca. Biar saya nggak diganggu, Bang Andi. Bang Andi, turunin dulu, Bang Andi. Kalau nggak bisa dikendalikan, turunin dulu. Jangan naik. Dia dibaca dulu, Bu Rasmi. Disesatkan sama orang ini. Rasmi, diam dulu, Rasmi. Bisa diturunin permen, dulu nggak tolong dinasihati dulu itu permen. Nasihati dulu nasihati dulu men. Turun berisik kau. Nah, lagi. Kau permen, kau kan suka sama si Jujuma di pitimu aja kau bikin kau kagum sama dia. Longor kau bodoh. Cemburu nih. Longor kau. Jajakan aja cemburu dia. Biarin dia berdua Pak De, biarin dia. Aduh. Kenapa nih ya, saya bacakan ya. Siapa yang nge-kick? Gimana nih? Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah
ke dalam mereka sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Jadi bukan cuma Yesus yang disalib. Bangkit ini ada ini Wahyu 11 ayat 7 sampai ayat 11. Baca baik-baik, bukan cuma Yesus doang. Orangnya sudah nggak ada ya. Naikkan lagi, Ya naikkan ini lagi. tuh apa ya orang-orang Kristen ya. Apa yang dibanggakan dari matinya Yesus? Ini ada orang Tuhan juga itu disalib itu. Gimana sih? Ada Tuhan yang lebih dulu disalib, ada dewa yang lebih dulu disalib daripada Yesus. Nah, betul. Lagian si permen diam aja sih, bukannya kasih tahu. Rasmi tadi di-kick sama ini sama permen. Iya kayaknya. Kenapa dikik Mbak Permen? Mbak Permen tadi itu udah ngambil kunci dongkrak loh. Enggak ada perempuan di sini ya. Jangan naikin perempuan itu, Jom, berisik. Kenapa kalau perempuan yang naik? Nggak boleh katanya. Berapa casnya sekarang? Baterai HP-nya? Bateraimu tinggal berapa Permen? Udah beli charger saya. Oh, udah beli charger. Tapi aman ya udah ya. Kata saya habis, Jom. Hah? Apanya yang habis? Racun. Siapa lagi nih perempuan? Dikit lagi dia kalau ada perempuan. Iya, si permen yang kick, dia nggak mau kalau ada perempuan lain. Emang Permen Kocek moderator, Brunda? Biasa. Iya, selamat malam. Oh, ada tamu. Ya, malam. Iya, ketemu lagi. Respon. Iya. Kenapa emang? Brunda lah. Ya, Victor, kenapa? Saya bikin kopi dulu. Oh, siap. Masakonya ada, Brunda? Ada. Oh, mantap. Ya, Victor, apa yang mau ditanyakan? Mau nanya aja nih, kenapa Islam selalu mengklaim dia ada sejak zaman Nabi Adam, sedangkan Islam ada di abad ke-7. Bahkan fakta sejarah mengatakan bahwa kekristenan lebih dulu ada daripada Islam. Gitu Bang Korea, silakan. Ya, jadi pendekatannya ada dua ya, mau pendekatan teologis atau pendekatan historis. Kalau historis itu artinya yang dilegitimasikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad SAW. Itu betul di abad ke-7. Tapi secara teologis, di mana Islam itu artinya adalah berserah diri kepada Tuhan yang Maha Benar, itu sudah dimulai dari sejak manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam Islam. Kenapa? Karena dia berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Gitu. Oh, kalau secara historisnya memang diresmikannya di abad ke-7 gitu. Iya, Allah kan berfirman-Nya kepada penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW. Oke Bang. Gue ini lagi di tahap agnostik Bang, gara-gara diskusi kemarin. Oh gitu, oh iya bagus, makin dekat ke kebenaran nantinya. Apalagi, yang tadi puas nggak? Kalau nggak nanti Guruna nambahin. Boleh ntar ditambahin aja ntar kalau udah datang. Oke Bang, kalau menurut Abang kenapa Tuhan gak menciptakan satu agama aja? Kenapa harus berbelit-belit gitu? Ada banyak agama, bahkan mungkin di Indonesia aja ada 6 agama. Apalagi kalau mungkin di luar Indonesia, kenapa Tuhan gak nyiptain satu agama aja gitu supaya orang tuh selalu. Al-Ankabut ayat 2-3. Janganlah kau bilang dirimu beriman sebelum ujian datang kepadamu. Gitulah secara maknanya. Jadi agama itu banyak, ya itu ujiannya gitu. Lu harus berjuang untuk mendapatkan menemukan agama yang benar gitu. Karena apa? Ketika menemukan, hadiahnya tuh sangat-sangat spektakuler, menakjubkan. Makanya harus usaha untuk dicari. Kalau misalnya agamanya udah Islam semua, terus apa nih? Ngapain hidup? Nggak ada perjuangannya untuk pembuktian. Gitu. Kenapa harus ada ujian Bang? Kalau Tuhan Maha Baik. Ya Tuhan Maha Baik. Maka dari itu Tuhan yang Maha Baik ini kan berkaitan juga dengan Maha Adil. Lalu adilnya apa?
ketika orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah, ketika orang yang menyembah Tuhan yang benar dan orang yang tidak menyembah Tuhan yang benar sama-sama ketemu di surga. Kurang puas. Di mana baiknya kalau kayak gitu? Kurang puas karena kalau secara logika gue gini ya Bang ya. Kalau Tuhan itu memang maha baik ya udah Tuhan tuh mempersatukan satu agama aja udah begitu loh, nggak usah ada misalkan Islam agama yang benar. Ya udah Tuhan tuh memusnahkan agama-agama yang lain gitu, Kristen, Hindu, Buddha. Loh ya kalau ya itu maksudnya, itulah maksud gua. Tapi ini dari gua ya, kalau buat gua itu malah nggak baik karena jatuhnya ini semua orang satu agama, terus nggak terbukti dong siapa yang benar-benar berjuang untuk membuktikan kepada Tuhan yang maha benar bahwa dia ini berhak mendapatkan rahmatnya. Oke, kenapa Tuhan misalkan Islam agama yang benar, kenapa Tuhan gak ngegerakin gua untuk memeluk Islam? Loh, kenapa nyusahin Allah Subhanahu Wa Taala itu maha sempurna dan dia tidak membutuhkan sesuatu apapun untuk menambahkan atau mengurangi keberadaannya gitu loh. Bukan Allah yang butuh kita, kita yang butuh Allah gitu loh. Jadi ya kita yang butuh, kita yang usaha dong. Kayak mana sih? Contoh gini Victor, lu butuh uang, gua punya uang. Masa gua yang nyamperin lu nyamperin gua lah. Buktikan kalau lu layak untuk mendapatkan uang yang gua punya. Kan gitu. Ini perkara butuh dan gak butuh Victor. Ya ini gua berpikir secara filsafat ya, karena gua memang lagi simpang siur sama agama untuk sekarang. Ya silakan filsafatnya, gua pragmatis. Oke. Karena menurut gue begini, misalkan Tuhan gitu, misalkan Tuhan lu lah ya yang benar ya Bang ya. Nah kenapa Tuhan gak ngegerakin hati gue supaya gue misalkan memeluk agama Islam? Ya buktinya sampai sekarang gue gak memeluk agama Islam. Karena apa? Seolah-olah Tuhan menciptakan gue untuk masuk ke neraka. Begitu dong. Karena kalau Tuhan memang gak menciptakan gue untuk masuk ke neraka, ya udah ngegerakin hati gue untuk masuk ke agama Islam. Bukan cuma gue doang. Mungkin orang-orang yang di luar Islam pun ngegerakin hatinya untuk masuk ke agama Islam. Ini berpikir secara logik ya. Oke. Jadi ini udah dijawab jadi seolah-olah Tuhan tuh menciptakan manusia tuh untuk masuk ke neraka gitu loh. Oh enggak, karena Allah berfirman, ini pertama firman Allah dulu ya. Barang siapa yang ingin beriman biarlah ia beriman, barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Nah di situ Tuhan membiarkan manusianya kafir, berarti Tuhan menciptakan manusia untuk masuk ke neraka gitu kan. Loh, membiarkan loh, bukan menciptakan, membiarkan. Nah, jadi kalian silakan gitu. Iya, jadi gini posisinya, kalian silahkan memilih. Kalau kalian merasa tidak butuh dengan kebenaran yang sudah Allah berikan melalui nabinya Muhammad SAW, ya silahkan kalian ingkar gitu loh. Tapi nanti ketika hari penghakiman, kalian nggak bisa ngeles apa-apa lagi. Karena apa? Sudah dikasih tahu benar dan salahnya menurut Tuhan yang benar Allah Azza wa Jalla melalui nabinya Muhammad SAW. Kenapa kalian ingkar? Nanti di situ Victor nggak bisa lagi counter kayak begini-begini. Nah, semua agama menurut gue mengajarkan bahwa Tuhannya benar. Kekristenan mengajarkan Tuhan mereka lah yang benar. Hindu mengajarkan Tuhan mereka lah yang benar. Yahudi mengatakan Tuhan mereka lah yang benar. Semua agama mengajarkan kebenaran tentang Tuhannya, Bang. Mantap. Ya, jadi menurut gue ini gak logis ketika Tuhan membiarkan orang itu, silakan lu kafir, silakan lu nyembah gue, silakan lu masuk agama ini, gak usah masuk ke agama gue. Karena apa? Semua agama mengajarkan, ketika gua Katolik, gua diajarkan bahwa Tuhan Yesus lah yang paling benar. Dia adalah keselamatan. Iya, gampang gue jawabnya ini. Iya, gitu. Jawabnya gini, Bre. Memang semua agama mengajarkan Tuhannya yang paling benar gitu. Tapi apakah semua agama mengajarkan bahwa konsep ketuhanannya masuk akal? Mengutip pernyataan Guru Nazuma 2 hari kemarin. Ya enggak? Gitu aja sih. Kalau secara keimanan bener sih, semua bener jualan bener gitu, tapi masuk akal nggak gitu loh? Ya. Kalau bagi orang yang imannya di agama yang misalkan kekristenan menganggap ya Tuhan dia masuk akal, Hindu menganggap Tuhan dia masuk akal, Buddha menganggap ya Tuhan dia masuk akal. Nah ini kan sudah menjadi mindset orang beragama menurut gua. Ya, kalau misalnya ya kita sebagai contoh Bang sebentar, sebagai contoh, gua menganggap Tuhan Islam nih gak masuk akal karena gak kelihatan, gak ada rupa, bentuknya gimana, dan hanya menyembah misalkan mengarah ke kiblat, dan gua tahu itu bukan berarti Islam menyembah ke Ka'bah ya, hanya mengarah ke kiblat doang. Ya menurut gua, bagi gua gak masuk akal.
Nah, Iya, ketika lu begitupun ketika Islam menganggap Kristen Tuhannya nggak masuk akal, Tuhan jadi manusia lah, inilah itulah. iya, Ini kan ya semua sama. manusia. Nanti kita tinggal adu aja. Kita tinggal adu aja. Tuhan nggak kelihatan, nggak masuk akal, tapi semua manusia adil jadinya. Sama-sama tidak bisa melihat Tuhan sampai waktu yang ditentukan. Nah sekarang ketika Tuhan kelihatan oleh manusia, kenapa cuma 12 orang yang lihat? Kenapa yang di Cina nggak lihat? Kenapa yang di Amerika nggak lihat? Akalnya masuk nggak? Nggak masuk buat gua. Gitu. Tapi kalau Tuhan nggak kelihatan masuk. Kenapa? Karena semua manusia nggak lihat. Adil. Sekarang Tuhan kelihatan jadi manusia. Orang yang buta ini ngelihat nggak itu Tuhan? Nggak usah jauh-jauh yang orang buta di Amerika. Orang buta di Yerusalem ngelihat nggak? Nggak ada tertulis. Nggak ada saksinya. Nggak ada faktanya. Kan gitu, Bre. Nah, sesimpel itu. Nah, itu ketika kita bisa melihat Tuhan, ketika di kerajaan surga baru kita bisa melihat Tuhan. Ya gitu. Itu mengejiplak konsep Islam lah ya, Ge. Enggak, ini konsep Tuhan menjadi manusia, Tuhannya kelihatan di bumi kan. Nah, gitu. Masuk akal enggak ketika Tuhan menjadi manusia enggak ada pemberitahuan, enggak ada fenomena alam yang terjadi yang diketahui seluruh umat manusia. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal buat gua. Karena apa? Di dalam Islam Tuhan itu Maha Suci, Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Perkasa. Sehingga jikalau apa yang dia lakukan terhadap dunia itu pasti makhluk akan merasakannya. Nggak cuma satu pengalaman-pengalaman pribadi, pengalaman massal itu yang terjadi. Gitu, Bre. Masuk akal buat gue itu. Nah, oke lah kalau Runda itu. udah bikin kopi belum? Udah. Mantap. Lanjut sama Gurunda ya, Victor ya. Itu Iya. dari gue. Silakan. Iya, dan menurut gue gini ya, Bang. Ketika itu kan menurut gue itu tergantung mindset orang masing-masing gitu kan. Dan gue heran, menurut gue ini ketika misalkan gue ambil contoh, Kristen berdoa dikabulin, Buddha berdoa dikabulin, Hindu berdoa dikabulin, Islam berdoa dikabulin. Ini seolah-olah Tuhan ini ada banyak menurut gue. Itu gimana jawabannya tuh? Oke, saya masuk ya. Oh, boleh. Iya, Gurunda. Iya, jadi gini. Ketika kemudian saudara masuk ke dalam ruang-ruang yang ada dalam rumah Anda untuk berdoa kepada Tuhan, di luar daripada yang disembah oleh umat Islam. Taruhlah misalnya berdoa kepada Yesus, yang satu berdoa kepada Buddha, yang satu berdoa kepada sapi, yang satu berdoa kepada pohon. Apakah sembahan-sembahan mereka itu mendengar? Tentu tidak. Maka yang mendengar ini adalah yang memiliki hak prerogatif sebagai pencipta makhluk. Jadi dalam hati kita berbicara, yang menciptakan kita tahu. Nah, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha mengatur, tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Jadi dia disembah ataupun tidak disembah, Tuhan yang maha pengasih akan mengasihi siapapun itu yang dia ciptakan. Itu dulu poinnya. Kalau itu memenuhi syarat, baru dia disebut Tuhan. Kalau ada yang mengatakan, oh ini tidak sembah saya ini, saya tidak kasih rezeki. Ini yang sembah saya kasih rezeki. Itu bukan Tuhan, itu dewa. Itu konsep dewa-dewa itu. Kemudian, kalau saudara berbicara mengenai kenapa enggak agama itu satu aja. Nah inilah keistimewaan daripada ajaran agama Islam. Jadi ketika kemudian pertanyaan itu muncul, lalu kemudian dipertanyakan kepada kami sebagai umat Rasulullah, maka jawabannya waqulil haqqu mir rabbikum. Kita bukan malaikat dan kita bukan setan, kita juga bukan binatang. Kita adalah makhluk yang paling unik di antara makhluk yang lain. Kita diberi akal kemudian. Kita diberikan akal oleh Allah. Noise. Sehingga kalau kita diberi akal, lalu cuma diberi satu agama saja, lalu akal ini untuk apa? Berarti kita kedudukannya jatuh menjadi malaikat. Cabut aja akal ini. Kalau memang kemudian agama itu cuma satu, kan tidak ada gunanya akal. Iya kan? Justru karena adanya akal kemudian Allah memberikan kedudukan tertinggi kepada manusia. Makanya manusia itu diberi kehendak bebas. Malaikat tidak diberi kehendak bebas. Enggak. Tapi manusia diberi kehendak bebas. Kalau manusia ingin bebas di dunia, itulah upahnya kebebasan mereka. Apa itu? Tidak tunduk kepada yang menciptakan dirinya. Bebas. Sehingga balasan daripada perbuatannya diterima di dunia. Upahnya udah dinikmatin. Tidak beribadah, tidak menyembah. Udah. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi dunia ini adalah surganya mereka.
Kenapa? Karena sesuai dengan yang mereka kejar. Upahnya Tuhan itu adil. Mereka hanya mengejar upah dunia. Sehingga mereka tidak ingin diatur. Mereka mau hidup selaksa hewan, selaksa binatang. Ya sudah silakan. Itulah upahnya. Anda terimalah upahnya. Nah, tapi mereka yang ingin tunduk kepada perintah Tuhan, maka upahnya jauh lebih besar. Karena prioritas mereka adalah kehidupan setelah kehidupan di atas muka bumi ini. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami melakukannya. Padahal kata Allah, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk apapun. Semacam orang-orang yang ateis. Nenek moyang mereka petunjuk apa yang mereka dapat? Tidak ada. Cuma mengikuti akal-akalan. Nah, lalu yang menarik di Islam, kenapa harus ada agama Islam ini kemudian? Allah menceritakan keadaan kehidupan setelah kehidupan di dunia. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh akan kami isi neraka banyak dari kalangan jin dan manusia. Hebatnya Al-Quran karena diuraikan lebih dulu. Kok bisa kayak begitu? Kenapa bisa banyak diisi neraka itu dari jin dan manusia? Kenapa? Allah membocorkan rahasia itu. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tetapi mereka tidak pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka kemudian punya telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah kemudian? Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Ulaika hum gafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Sibuk mencari Tuhan, padahal dia nggak pernah mikirkan ini tangan, ini otak yang saya pakai mencari Tuhan ini dari mana? Saya mikir, Tuhan itu ada. Tapi alat untuk kemudian memikirkan tentang adanya Tuhan atau tidak adanya Tuhan, adanya aturan Tuhan atau adanya tidak adanya aturan Tuhan, tidak dipikirkan. Ini akal yang saya pakai hari ini, itu dari mana? Inilah yang dikatakan oleh Allah. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka kemudian berkata ketika sudah masuk di dalam neraka, dibocorkan lagi oleh Allah. Sekiranya dulu waktu aku masih di dunia ya, aku mendengarkan atau memikirkan peringatan-peringatan, tentulah aku tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala sama seperti hari ini. Artinya, kita diberi kehendak bebas oleh Allah untuk memilih. Anda mau menjadi kufur kan hanya ada dua, Bung. Hanya ada dua. Kufur dan beriman. Hanya ada dua. Tuhan memberikan aturan itu hanya kepada orang yang beriman. Dan Tuhan tidak memberikan aturan kepada orang yang kafir, yang kufur. Contoh nih, saudara, mohon maaf, saudara Victor. Ada nggak perintah kemudian Anda terima? Wahai saudara Victor, karena Anda itu kafir, tolong berpuasa setiap hari Senin ya. Karena Anda kafir, karena Anda tidak Muslim, maka tolong Anda jangan berzina ya. Tak ada itu, Bang. Begitu Anda lepas dari Islam, maka tak ada aturan yang mengikat Anda. Anda mau jadi hewan, Anda mau jadi binatang, Anda mau jadi apapun sesuai dengan apa yang Anda, silakan. Puaskan diri Anda. Sekali Anda melepaskan diri Anda sebagai orang beriman, silakan. Anda mau melakukan apapun bebas. Tuhan tidak menghukum Anda apapun di dunia, tapi di dunia. Oke. Bebas, sebebas-bebasnya. Oke, bentar. Ini kita berbicara universal ya. Kita memakai akal gitu ya. Iya. Karena ini saya bukan diskusi lintas agama ya. Silakan. Menurut Bang Juma percaya gak bahwa Tuhan itu maha tahu? Yes. Berarti Tuhan sudah tahu siapa yang masuk ke neraka, siapa yang masuk ke surga. Benar sekali. Nah, berarti yang masuk ke neraka, berarti Tuhan udah tahu. Berarti ini udah. Berarti Tuhan menciptakan manusia masuk ke neraka, gitu. Anda keliru di situ. Enggak begini karena begini, Tuhan sudah tahu siapa yang masuk ke surga, siapa yang masuk ke neraka. Berarti sudah menjadi takdir Tuhan siapa yang masuk ke surga, siapa yang masuk ke neraka. Nah, yang masuk ke neraka ini menjadi takdir sialnya dia.
Ini Anda salah, Anda ini salah. adil gak? Anda salah. Izinkan saya menerangkan itu. Saya boleh nanya nggak? Sabar Bang. Saya terangkan dulu yang ini. Sebentar. Ini menit Saya tanya berapa? dulu sama Anda. Saya tanya nih, boleh nggak? Kok bertanya kok maksa? Saya mau menjelaskan dulu. Saya kan udah ditanya tadi Bang. Sabar ya. Oke. Allah Subhanahu wa taala nih. Tahu enggak ini kan logika, kita menggunakan akal ya. Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita kan udah tahu nih, besok itu hari Senin. Saudara Victor tahu besok itu hari Senin. Oke? Nah, Saudara Victor, apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan 5 menit atau 1 menit setelah ini? Apakah Anda tahu? Enggak. Anda enggak tahu kan? Nah, pencipta langit dan bumi tahu enggak? Apa yang Anda akan lakukan setelah ini? Besok jam, 2 jam, 3 jam ke depan, 5 jam, 1 hari ke depan. Tuhan pencipta langit dan bumi sudah tahu kan? Ya. Udah tahu. Nah, sekarang pengetahuan Tuhan, si Victor besok itu melakukan dosa. Oke? Tapi sebelum si Victor melakukan dosa, Tuhan sudah memberikan kisi-kisi. Ini enggak boleh, ini boleh, ini enggak boleh, ini boleh. Tuhan sudah berikan itu semua. Wa qulil haqqu min rabbikum. Tuhan sudah menyerahkan semuanya. Wahai hambaku nih, udah aku berikan. Yang mau beriman silakan, yang mau kufur silakan. Tetapi ternyata Tuhan sudah menuliskan di catatannya, misalnya dia Victor hari Senin melakukan dosa. Bukan Tuhan yang mentakdirkan Anda melakukan dosa. Tetapi Anda dalam kehidupan Anda menapaki jam demi jam menjadi sehari, 2 hari, 3 hari. Anda yang melakukan sendiri. Syahwat Anda sendiri yang mau. Contoh, setelah Anda berdialog dengan saya, Anda masuk ke kamar mandi. Perkosa diri di dalam. Itu kehendak Tuhan atau kehendak Anda? Tapi Tuhan udah tahu kan kenapa Tuhan nggak mencegah gitu. Ayo. Kan Anda dikasih akal. Kan sudah dikasih akal Anda itu. Anda bukan robot. Anda diberi kuasa kemudian untuk melakukan apapun. Dikasih tangan 2, dikasih otak, dikasih jasad yang begitu sempurna. Anda bukan hewan, Anda dikasih otak. Untuk kemudian silakan Anda bebas melakukan apa saja. Andai saja setelah ini kemudian Anda, mohon maaf, Anda melakukan pembunuhan terhadap orang. Sebelum Anda melakukan pembunuhan, Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah menulis itu. Bukan berarti Anda mengikuti alurnya Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menulis Anda membunuh, Anda terpaksa melakukan pembunuhan karena sudah ditakdirkan. Tidak. Tuhan mencatat itu karena Anda sendiri yang mau. Hanya oleh karena sebelum Anda melakukan, Tuhan lebih dulu tahu. Bukan berarti Tuhan yang mentakdirkan Anda menjadi pembunuh. Sampai sini paham tidak Anda? Itu masuknya kepada takdir gak sih? Karena Tuhan sudah menulis, berarti itu udah masuknya takdir dong. Yang disebut takdir itu ketetapan alam, ketetapan sunnah. Seperti misalnya Anda menangis, air mata keluar. Anda makan banyak, Anda kenyang. Anda masuk di suasana musim dingin, Anda kedinginan. Anda di bawah terik matahari, Anda kepanasan. Itu yang menjadi ketetapan. Tapi yang disebut dengan yang tadi ini adalah pilihan Anda. Sekarang ketika Anda masuk kamar, ada 2 pilihan kan? Antara perkosa diri atau tidur. Siapa yang menentukan itu? Anda sendiri yang menentukan. Jangan Anda mengatakan, oh saya melakukan ini karena Tuhan yang memberi. Itu namanya menipu diri sendiri. Anda yang mau, Anda yang ingin, bukan Tuhan. Anda pergi ke sebuah tempat, ingin mentato diri Anda dengan tato mawar di paha. Itu bukan Tuhan yang menginginkan. Anda sendiri yang mau. Anda mau bertato dengan tidak bertato, itu pilihan Anda. Tetapi bertatonya Anda dengan tidak bertatonya Tuhan sudah tuliskan. Kenapa? Tiada urusan waktu untuk Tuhan. Tidak ada waktu untuk Tuhan bahwa dia harus menunggu Anda melakukan itu sampai Tuhan tahu. Dia sudah catat semua apa yang Anda lakukan. Anda ke neraka atau ke surga, Tuhan sudah tahu. Nah, nanti ketika di padang mahsyar dituliskan, dikasih catatan. Tuhan hari ini mengatakan Victor masuk ke surga. Padahal Anda masih ateis hari ini. Kami nggak tahu. Begitu di padang mahsyar kita ketemu, muncul catatan Victor ke surga. Loh kok bisa? Dulu waktu kita ketemu kan dia masih agnostik. Ternyata setelah Anda berdialog dengan kami, Anda menjadi masjid, Anda bersyahadat dan menjadi orang beriman. Kami nggak tahu.
Tapi Tuhan jauh sebelum Anda dilahirkan, diciptakan, dia sudah tulis itu. Yang namanya Victor, dia masuk surga. Kenapa? Pada usia sekian hari ini dan kemudian dia bersyahadat. Lalu menjadi hambaku yang taat. Allah sudah tahu. Bukan berarti karena di situ surga, maka Anda diatur ke surga. Anda kemudian diatur ke masjid. Anda diatur baca Quran. Enggak. Andalah yang melakukan itu semua atas kesadaran Anda sendiri. Dan Allah tahu endingnya. Maka dituliskanlah itu. Sampai di sini paham tak? Saya masih simpang siur ya, karena menurut saya jika memang itu sudah ditulis, menurut saya itu udah menjadi ketetapan Tuhan. Karena apa? Misalkan contoh begini nih, misalkan Tuhan menulis si A akan mati dalam keadaan tercela. Nah, nggak taunya si A bertobat nih. Nah, berarti Tuhan salah di situ. Nah, itu dia. Itu tidak disifati Tuhan. Makanya Tuhan itu maha mengetahui. Anda boleh saja mengatakan orang ini pasti mati, orang ini pasti mati. Tapi Tuhan mencatatnya tidak mati. Masih selamat. Kenapa demikian? Karena Allah tahu pada saat dia harusnya jatuh ke jurang, ada orang yang menolongnya. Tapi dalam hitungan kita mati orang itu. Tapi ternyata Tuhan mencatatnya tidak. Masih ada yang menyelamatkan dia. Bukan berarti itu Tuhan yang mentakdirkan demikian. Tetapi keadaan itu yang terjadi seperti itu Tuhan sudah tahu. Sebelum Anda dilahirkan dan setelah Anda di dunia dan setelah Anda mati dan kemana Anda pergi, Tuhan sudah tahu. Percaya enggak itu? Saya bukan ateis, saya agnostik ya untuk saat ini. Berarti bukan saya gak percaya Tuhan, saya percaya Tuhan maksudnya gitu. Cuman saya bingung nih Tuhan mana yang benar gitu loh, bingung saya. Loh, Tuhan yang benar itu bukan makhluk. Iya, saya tahu itu bukan makhluk. Bahkan di kekristenan juga Tuhan itu bukan makhluk. Siapa bilang? Yesus itu bukan kupu-kupu, kupu-kupu, bukan manusia. Enggak, dia firman yang menjadi daging. Lah, daging ini bukan makhluk. Karena bisa dibilang duinatur gitu ya, maksudnya Iya, maksud saya Yesus ini bukan makhluk. Makhluk dong. Dia makhluk, cuman rohnya dia itu keilahiannya itu rohnya itu ilahi gitu loh. Ya, ini yang parah karena Tuhan itu bukan roh. Kalau debat kekristenan dulu, saya lagi gak megang Alkitab, gak bisa kayak kemarin ya. Jadi kita berbicara universal dulu aja untuk saat ini. Soalnya saya lagi gak megang Alkitab untuk saat ini. Iya, oke. Silakan. Oke, untuk apa Tuhan menciptakan neraka gitu? Ya, untuk supaya bentuk kasih sayangnya Allah pada manusia. Coba kalau tidak ada neraka, apa yang terjadi kira-kira di atas muka bumi ini, Bung? Ada orang yang baik menurut saudara? Ayo, kira-kira Anda orang yang baik yang akan bisa Anda temukan di dunia ini kalau neraka itu tidak dicipta oleh Allah? Oh, iya. Ada? Ya, kali itu saya masih masuk akal ya. Oke. Ya, yang saya bingungkan tentang takdir ini loh. Maksud saya begitu Bang. Sekarang begini saudaraku, ketika Anda menemukan teman SMA Anda bunuh diri, apakah itu Tuhan yang mentakdirkan dia bunuh diri atau Tuhan yang mengetahui bahwa oknum ini akan bunuh diri? Nah, kenapa Tuhan gak menyelamatkan oknum ini? Loh, kalau begitu Anda menginginkan kemudian manusia itu menjadi robot, sementara manusia sudah dikasih akal. Sudah dikasih akal. Bukankah dia sudah diajarkan loncat dari lantai 5 itu berarti udah dikasih kan? Terus Anda ingin mengatakan, oh Tuhan mau kemudian supaya ketika dia bunuh diri, Tuhan seketika menolongnya. Maka semuanya akan melakukan hal yang sama. Orang akan menggampangkan hal-hal yang sama. Sedikit-sedikit bunuh diri. Kenapa? Karena Tuhan kok nanti akan menolong saya. Begitu saya buang diri, saya turun. Begitu sampai ke lantai 3, tiba-tiba malaikat datang. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita kalau udah kayak gitu? Menggampangkan semuanya. Menggampangkan segala sesuatu, bersumpah atas nama Allah. Benar kau tidak melakukan, benar demi Tuhan, demi Tuhan. Berani kau loncat dari lantai 5, berani. Loncat dia, Tuhan datang, selamatkan lagi. Apa kehidupan kayak gitu? Apa? Kehidupan apa yang kayak begitu? Hah? Setiap ada
kelakuan manusia yang melanggar kodrat manusia, Tuhan seketika datang jadi pahlawan. Bukan kayak begitu. Tuhan memberikan kita semuanya buku panduan. Makanya dikatakan Tuhan itu maha mengetahui, Bung. Sepengetahuan Tuhan, ketika dia men-setting manusia dalam bentuk pi aksanitakun, dalam bentuk sempurna, dikasihlah satu memori, yaitu akal. Akal ini disimpan oleh Tuhan pada makhluk yang bernama manusia, ditaruh plak. Habis itu diberi buku petunjuk berupa kitab suci. Makanya saya katakan kalau ada buku yang dianggap kitab suci bertentangan dengan akal pikiran, kalau buku itu betul-betul dari pencipta langit dan bumi, berarti Tuhan itu gagal, gak layak jadi Tuhan. Gak layak jadi Tuhan, tinggalkan Tuhan kayak begitu. Kenapa? Karena dia membuat manusia dengan memori yang sebagai manusia, sebagai pemimpin di atas muka bumi, lalu memberikan buku panduan yang tidak sinkron antara manusia dengan buku tersebut. Ini kalau bukan bukunya yang keliru, bukan firman Tuhan, Tuhannya yang salah, tidak maha mengetahui. Mengapa umat Islam itu kuat memegang teguh akidahnya? Kenapa? Karena dia memiliki memori, yaitu Al-Quran, yaitu akal. Lalu kemudian diberi buku panduan, di mana buku panduan ini sejalan dengan akalnya. Sehingga sangat nyata benar di dalam agama Islam itu, pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Allah itu maha mengetahui aspek pembenarannya apa? Akal manusia. Lalu kemudian diberi buku panduan berupa Al-Quran. Isi Al-Quran dan akalnya umat Islam itu selaras, sejalan, seirama, segelombang. Satu not, satu nada. Tidak pernah tabrakan satu sama lain. Itulah buktinya bahwa yang menciptakan Al-Quran, yang menciptakan manusia adalah esensi yang maha mengetahui. Itulah yang kami sebut Allah. Kalau akal kita ini, bayangkan aja, Bung. Dengan hebatnya manusia itu membuat sebuah kotak yang disebut komputer atau CPU yang sekarang kita gunakan. Kotak ini kemudian dia bisa menciptakan, tiba-tiba saja muncul apa yang kita inginkan melalui komputer. Dari komputer orang bisa menerbangkan pesawat. Dari komputer orang bikin membuat alat canggih dan seterusnya. Lewat komputer. Itu mesinnya apa? Otak manusia. Saking hebatnya otak itu. Artinya otak ini kalau diperhadapkan sebuah buku yang mana katanya dari Tuhan, akal haram hukumnya bertentangan dengan buku tersebut. Haram hukumnya. Kenapa? Akal manusia itu bayangkan aja. Baja ribuan ton. Bentar, Bang Juma, bentar, Bang Juma. Victor, kalau masalah pertanyaan yang kau tanyakan sama Bang Juma, kau baca di Alkitab Ayub, ya di situ ada pencobaan. Iblis membiarkan manusia dicoba, ya, tentang Ayub, kau baca di situ ada jawabannya. Udah hatam, Bu, saya baca Bible, Bu. Oke, jadi kalau misalnya akal manusia ini, bayangkan aja tuh. Baja bertonton bisa terbang. Karena akal manusia. Akal manusia yang menemukan itu. Kapal laut begitu luas bisa diseberangi. Lautan, daratan, udara bisa. Karena akal manusia. Sehingga ketika ada sebuah buku. Katanya kalam Allah. Wajib hukumnya tidak boleh bertentangan dengan akal. Wajib hukumnya. Dengan zaman apapun buku itu harus masuk. Dengan kehebatan manusia seperti apapun kemudian buku itu harus masuk. Kenapa? Karena dia perkataan sang pencipta langit dan bumi. Jadi sebuah agama kita lihat kebenarannya itu dari pola akal dan kitab sucinya. Kalau kitab sucinya bertentangan dengan akalnya sendiri, yakin dan percaya itu bukan dari Tuhan, itu dari wartawan. Nah itu dia. Ada lagi? Oke ya, mungkin segitu aja dulu. Saya juga, soalnya begini juga ya, semenjak diskusi kita, kita diskusi udah berapa kali sih, Bang Juma? Saya jadi lupa. 2 apa 3 kali ya? Sekitar tiga kali ya. Waktu diskusi kita yang kemarin kan itu benar-benar diskusi lintas iman. Nah waktu itu yang semenjak nubuatan saya juga, semenjak nubuatan yang kita bahas itu, jujur saya jadi lemah keiman saya yang sekarang setelah saya baca selidiki, saya baca terus menerus
memang benar kayaknya nggak masuk akal tentang nubuatan-nubuatan terjadi di perjanjian lama, terutama di Mazmur dan Yesaya ya. Iya. Nah makanya semenjak diskusi kita 3 kali itu, saya tuh pengen tahu mana Tuhan yang benar. Begitu, apakah di keimanan saya, misalkan keimanan saya itu yang benar. Nah, untuk belakangan ini saya juga sering naik-naik ke komal-komal seiman saya, membahas itu. Udah saya rangkum di buku-buku saya tentang nubuatan-nubuatan, dan ternyata memang gak ada yang masuk akal sama sekali. Masya Ini Allah. semuanya tentang Mazmur, tentang Yesaya dan yang lainnya. Nah, makanya saya pengen cari Tuhan Islam logik apa enggak. Begitulah. Mungkin kalau Tuhan Islam logik, enggak tahu saya syahadat apa enggak. Boleh tidak saya baca satu ayat dalam Al-Quran? Iya. Oke. Mungkin sudah pernah didengarkan dalam diskusi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Allah akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaan, kebesaran, kekuasaan dirinya di segenap penjuru alam semesta dan pada diri manusia itu sendiri. Jadi kita tidak perlu mencari Tuhan selayaknya orang Kristen. Oh, Tuhannya harus jadi bayi. Bagi orang yang menggunakan akal sehat, untuk menemukan Tuhan itu cukup pada dirinya sendiri. Contoh nih, mungkin sudah pernah saya kasih analogi sederhana. Kita nih sekarang, saya dengan Victor, kalau sama-sama menahan napas selama 5 menit, dikasih waktu. Ada masa di mana otak kita akan bekerja untuk hirup udara, betul? Ya, betul. Karena kalau kita tidak menghirup udara, mati kita, kekurangan oksigen. Kenapa itu bisa kita lakukan? Karena kita dalam keadaan terjaga. Karena kita dalam keadaan sadar. Tapi yang masalah ini pada saat kita tertidur lelap. Siapa yang menyadarkan kita untuk menghirup udara? Sementara otak lagi istirahat. Otak lagi bekerja. Al-Quran mengatakan, aku Tuhan memberikan tanda kebesaranku kepada dirinya, kepada ampusihim, kepada jasad mereka. Bagi orang-orang yang berakal, kata Allah. Artinya ada esensi yang hebat luar biasa, yang menjaga kita senantiasa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada hakikat yang maha kuasa kemudian yang menjaga dan mengurus seluruh makhluknya. Coba. Siapa yang bisa mengurus makhluk? Manusia aja ini miliaran. Belum cacing di bawah tanah, belum kuman, belum bakteri, belum kecoa, belum cicak, belum nyamuk, belum semuanya. Siapa yang bisa mengatur itu? Yang bisa mengatur itu adalah Dia yang maha suci lagi maha tinggi. Ini yang kami sebut Allah. Nah sekarang, kalau hanya mengandalkan diri kita nih, kita nggak ada tidur. Karena kenapa? Pada saat kita tertidur, kita tidak ingat untuk bernapas. Mati kita. Sekarang kita terjaga. Ayo kita diam, jangan bernapas. Oh nggak bisa, mati kita. Tapi pada saat kita tertidur, jam 9, jam 10, jam 11, 12, jam 1 malam, sampai jam 5 subuh. Berjam-jam kita bisa kemudian tidak bernapas. Lalu siapa yang membuat kita bernapas pada saat itu? Mama, papa, eyang, negara ini. Tidak ada. Itulah yang kami sebut Allah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Yesus, mana mungkin? Dia ngurusin dirinya aja nggak bisa. Nggak bisa. Harus hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Nggak mungkin makhluk yang bisa itu. Nggak mungkin makhluk. Pasti dialah yang kami sebut Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia berikan kode. Wahai engkau yang berpikir, gak usah kau cari Tuhan. Apakah kamu harus melihat makhluk? Makanya dikatakan, laisa kamislihi syai'. Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha suci tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6, ulangan 2 nomor 7, nomor 22. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Maka dia memiliki dimensi yang jauh lebih tinggi tanpa batas dibandingkan makhluknya. Nah inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Kami memberikan tanda-tanda kebesaran kami pada diri mereka. Bagi mereka yang berpikir. Itu satu komponen. Belum lagi kita makan, masuk ke dalam tubuh.
Sama-sama kita makan pagi, siang, dan malam. Rambut bertumbuh, gigi kagak. Rusuk tidak. Ekor depan tidak memanjang setiap saat. Cuman kuku, rambut, dan seterusnya. Tapi komponen yang lain tidak. Padahal sama-sama masuk ke dalam tubuh, bagian tubuh, nutrisi yang sama. Siapa yang menjaga itu semua? Andai saja tak ada yang menjaga nih misalnya, maka lidah kita kalau sudah usia 40 tahun, bayangkanlah rambut kita itu tidak pernah dicukur dari bayi. Berapa panjang sudah lidah kita ini melilit-lilit kemana-mana. Yang menahan pertumbuhannya itu siapa yang mengatur itu semua? Kita, gak mungkin. Tentu dialah yang kami sebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu dekat, gak perlu dicari, gak perlu dia lahir jadi bayi, gak perlu. Makanya orang-orang beriman itu selalu merasa bahwa dia dalam pengawasan pencipta. Nggak berani melakukan sesuatu meskipun dia seorang diri. Kenapa? Karena dia merasa Allah itu lebih dekat daripada urat leher saya ke saya. Allah lebih dekat saya ke saya daripada urat leher saya ke saya. Itulah yang digambarkan oleh Al-Quran kepada kami umat Islam. Saya kira begitu Bung sebagai penutup dari saya kalau nggak ada lagi. Saya sih mulai tertarik belajar keislaman ada dua hal. Yang pertama, semenjak ada pria cantik ya yang mengatakan bahwa Yesus dan Isa itu berbeda di podcastnya Dr. Richard Lee waktu itu. Makanya saya sempat buka Al-Quran tuh di saat itu dan menemukan bahwa Isa itu manusia yang mulia, terus dia lahir dari Bunda Maria yang suci dan segala macam. Di situ saya mulai belajar. Dan yang kedua, ketika saya melihat di Al-Aqsa ya, rakyat-rakyat di sana, ketika orang tua kehilangan anak, anak kehilangan orang tua, orang kehilangan benda, semua segala macam, dia cuma berkata hamdalah, hamdalah, hamdalah. Ini menurut saya kok bisa ya fear only God umat muslim ini, begitu loh Bang Jima. Itu saya bisa jelasin nggak kenapa tuh Islam tuh benar-benar fear only God? Karena menurut saya misalkan kebalikannya, ketika orang-orang Yerusalem merasakan hal yang sama, menurut saya mereka gak bakalan kuat. Ketika Iran nyerang aja mereka udah porak-poranda. Nah ini pontang-panting kan? Iya, dan ini mereka tiap hari hamdalah, hamdalah, hamdalah. Saya bersyukur. Ini yang buat saya bingung dalam Islam tuh, bisa-bisanya Islam itu fear only God begitu loh. Kenapa sih? Karena mereka dekat dengan Tuhannya. Mereka bersama dengan Allah. Iya. Walaupun dia kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan benda gitu. Iya, karena mereka lebih cinta Allah daripada anaknya. Secinta-cintanya mereka kepada anak, jauh lebih cinta kepada Allah. Coba lihat Nabi Abraham alaihissalam. Minta berpuluh tahun, ya Rabb berikan aku anak, berikan aku anak. Begitu dikasih anak semata wayang, diuji oleh Allah, sini anakmu. Ikhlas dia. Yang penting kau cinta aku kan Allah. Kamu jangan tinggalkan aku kan? Iya. Anakku boleh kau ambil, silakan aja. Kau itu yang hakmu, itu milikmu. Kamu yang kasih, ambillah. Tapi satu, aku minta keridaanmu. Jangan kau tinggalkan aku. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan ambil semua harta, istri, anak, silakan. Yang penting kamu jangan cabut imanku ya Rabb. Benar ya Allah. Tuh. Jadi umat Islam kalau udah bercerita kayak begitu, ya pasti nangis. Menetes air mata. Karena itu iman kami. Pasti nangis. Bagaimana nabi-nabi diuji coba. Bagaimana Nabi Ayub diuji. Bagaimana mereka tidak memiliki satu mujizat, karomah kalau udah kayak begitu. Nah dia dekat dengan Allah. Bayangkan tuh antara hamba dengan pencipta ibaratkan cermin pemisahnya. Semakin bersih kalbu ini semakin cermin itu bersih. Nampak apa yang di sebelah cermin. Tapi kalau manusia itu penuh dosa, cerminnya penuh lumut. Bagaimana bisa melihat Allah? Bagaimana bisa melihat akhirat? Bagaimana bisa melihat padang mahsyar? Bagaimana bisa melihat alam kubur? Yang mereka lihat apa yang bisa dilihat oleh mata? Sehingga apa? Hidupnya habis hura-hura. Karena yang mereka tahu kehidupan itu berbahagia bersama dengan orang-orang yang senang. Ya begitu-gitulah. Mereka tidak pernah melihat hari dibalik dari semua ini. Begitu mereka innalillahi wa inna ilaihi rajiun, baru merasa hidup. Baru merasa mati, baru merasa hidup. Makanya dikatakan kematian itu adalah penyesalan bagi orang-orang yang selama hidupnya tidak pernah merasakan kematian. Nah kalau orang-orang beriman selalu mati di dunia ini. Selalu merasa apa sih dunia ini? Mereka menginginkan kemudian segera untuk keluar dari dunia fana. Mereka ingin kemudian bersama dengan Tuhannya. Nah, itu orang beriman tuh. Makanya umat Islam apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah.
Karena iman. Karena kami bersaksi, tak ada lagi di luar daripada itu. Semua ini apa? Semua ini sia-sia, tak ada. Semua ini akan hancur. Yang ada di muka bumi ini semua akan ditinggalkan. Yang ada hanya Allah. Nah, itu makanya umat Islam, asyhadu alla ilaha illallah. Kami bersaksi bahwa engkau tiada Tuhan selain engkau. Ya, betul. Ya, Jadi kayak gitu. bagi saya memang kayaknya Islam ini benar-benar fear only God gitu. Ketika melihat orang-orang Islam, ketika saya masih tidur di bawah kain selimut, sedangkan orang Islam berbondong-bondong waktu fajar masuk ke rumah ibadah, sedangkan saya baru pulang kerja, saya baru pulang dari klub, saya masih tidur, tapi orang-orang Islam dia berbondong-bondong masuk ke tempat ibadahnya. Itu saya salutnya di situ. Apa dengan cara begitu Anda mendapatkan kedamaian di klub sampai larut malam baru pulang? Ada kedamaian di situ, Bang? Ya kalau itu sih saya akui dalam agama saya juga memang itu memang tidak boleh, jangan disangkut-pautkan dengan agama saya ya gitu, kalau tentang masalah itu. Cuman saya ketika saya masih tertidur lelap, sedangkan orang Islam dia berbondong-bondong masuk ke agama Tuhan gitu, maksudnya masuk ke rumah ibadah. Dan saya juga sempat baca berita, benar-benar makanya saya juga penasaran dengan iman orang Islam. Ada syekh di sana, kakinya dia tertembak, bahkan tangannya juga hampir putus. Dia cuma berkata, alhamdulillah saya masih bisa sholat. Dan itu menurut saya ini aneh, kenapa Islam tuh sebegitunya sama Tuhannya begitu loh. Dan saya belum menemukan orang yang sama dengan saya fear only God kayak orang Islam. Jujur saya belum menemukan itu, jujur ya. Oke, Bang Jo, mungkin nanti kita naik lagi, kita debat lintas agama lagi. Saya ingin tahu aja mana agama yang benar, mana agama, apakah Kristen yang benar, apakah Islam yang benar. Sebelum turun bang, saya tanya Bang, Anda tahu nggak di dalam laut itu ada api? Di laut mana mungkin ada api Bang? Nah, ada Bang, itu ditemukan pada waktu Perang Dunia Kedua. Ya, kedalamannya itu 1.800 meter. Ya, terus? Al-Quran sudah menginformasikan 1.400 tahun yang lalu. Anda baca di dalam surah At-Tur. Pertanyaan saya Bang, kira-kira 1.400 tahun yang lalu adakah orang yang mampu menyelam sedalam itu? Mungkin belum ya. Belum? Iya. Nah, dari mana Rasulullah tahu? Oh itu saya kurang tahu itu, belum saya pelajari kalau itu. Tentu dari yang menciptakan laut Bang. Rasulullah itu tinggal di padang gurun Bang. Boro-boro dekat dengan bibir pantai. Boro-boro dekat dengan tengah laut. Bibir pantai pun tidak dekat Bang. Di padang gurun. Bagaimana beliau itu bercerita tentang laut bisa tepat seperti itu. Bahkan Rasulullah di dalam Al-Quran dikatakan Allah yang menciptakan dua macam air. Satu tawar, satu asin. Dan apabila keduanya bertemu, tidak dapat tidak dapat berkumpul menjadi satu. Karena ada barsak di situ. Dari mana Rasulullah tahu? Dan itu terjadi di lautan Mediterania. Air tawar dan air laut bertemu dan itu panjangnya ratusan kilometer. Tidak bertemu. Dari mana Rasulullah tahu? Oke, itu Pak Sugi tadi yang air di dasar laut itu di ayat berapa? Biar saya diatur. Atur nanti Anda cari-cari di Google juga di YouTube juga api dalam laut gitu ya. Ya. Surat Atur ayatnya berapa? Bentar saya carikan. Biar saya tulis nanti saya cek juga benar apa enggak. Apa ini? Api dalam laut. Atur berapa tuh Ahi? Ya surah Atur seingat saya itu. Iya memang. Di dalam surah Atur nih ya, saya bacakan nih. Ayat 6 kalau itu. Demi kitab suci, demi ini dan demi api di dasar laut yang ini. Atur ayat 6 Bang. Atur, kemudian di dalam surah At-Takwir juga, At-Takwir ayat 6. Nah itu langsung diklik aja itu, nah, ada gambarnya langsung tuh Bang. Al-Infitar ayat 3. Ya udah. Ini demi api di dalam laut yang ini. Tuh 1.400 tahun yang lalu Bang dikabarkan Bang. Oh iya ya. Nah, Masya Allah. Anda percaya dengan Big Bang? Big Bang itu teorinya Stephen Hawking kan kalau nggak salah. Nah, itu adalah
teori apa yang paling disepakati oleh para ilmuwan, betul? Ya betul, itu teori Stephen Hawking ya. Nah, belum ada yang bisa bantah, betul? Belum ya. Nah, Al-Qur'an menjelaskan itu, Bang. Di surah Al-Anbiya ayat 31. Awalam yarol ladina kafaru anas samawati wal ardo kanat taratqan fafatanahuma. Apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwasanya dahulu langit dan bumi adalah satu yang padu, lalu kami pisahkan di antara keduanya. Big Bang. Lalu kami jadikan air sebagai sumber kehidupan. Nah, itu ayat selanjutnya. Lalu kami makhluk hidup itu dari air. Iya ya Bang, ini kalau nggak salah ilmuwan mengatakan bahwa memang kehidupan dari air ya. Iya. Dari mana Rasulullah tahu, Bang? Rasulullah tinggal di padang gurun jauh dari air. Bentar ini agak menarik nih Bang. Bentar agak menarik nih. Coba dibaca dari awal ayat Bang sampai habis. Itu nanti yang ayat selanjutnya kan makhluk hidup itu diciptakan dari air itu Bang. Apakah orang-orang kafir tidak tahu? Coba dibaca itu. Di dalam Alkitab pun ada sayangnya sih Bang kalau bagi saya. Sains di Alkitab itu manusia dibikin dari keju Bang. Enggak, kalau itu perumpamaan itu Bang, bukan yang itu saya lupa tuh di ayat Sains apa yuk? Ya yang pada mulanya langit itu. Nah, coba Anda perhatikan betul itu. Di hari pertama ada terang. Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Ya betul di kejadian ya. Mataharinya diciptakan hari keempat. Kejadian 1 ayat 14 sampai ayat 19. Masuk akal enggak? Ada terang tanpa ada benda penerang. Ada terang tanpa ada benda penerang. Iya. Penerangnya itu matahari kan? Iya. Matahari dicipta hari keempat. Di hari pertama ada siang, ada malam. Betul enggak tuh di kejadian tuh? Iya, betul. Nah, saya tanya sama Anda, siang dan malam itu terjadi karena apa? Karena adanya matahari. Bukan. Ya. Rotasi? Ya, rotasi bumi. Ya. Bumi berotasi yang menyebabkan terjadinya pergantian siang dan malam, betul? Iya, betul. Gaya rotasi disebabkan apa, Bang? Disebabkan bulan dan matahari. Gaya gravitasi Bang. Ya kalau siang dan malam karena dia matahari dan bulan itu kan kalau siang. Bukan. Ya siang dan malam disebabkan bumi itu berotasi pada porosnya, berputar pada porosnya. Iya. Anda ingat-ingat lagi? Iya berputar di garis edarnya gitu kan. Bukan, pada porosnya kalau garis edarnya itu revolusi namanya. Berotasi. Ya ini berbicara sainsnya kalau ini ya. Iya, ini mari kita cocokkan mana yang cocok Al-Qur'an atau apa kan. Nah, bumi berotasi itu disebabkan adanya gaya gravitasi. Nah, bagaimana mungkin bumi bisa berputar pada porosnya kalau mataharinya belum ada? Oh iya benar. Ya. Gimana sainsnya, Bang? Yang kedua, diciptakannya langit untuk memisahkan air yang di bawah dan air yang di atas. Di hari kedua terjadi pemisahan air naik ke atas itu dengan cara penguapan atau airnya langsung naik ke atas. Kalau itu berbicara hujan itu dengan cara penguapan. Enggak, ini berbicara pemisahan. Diciptakan cakrawala, maka cakrawala itu memisahkan air yang di bawah yang di atas. Betul enggak? Iya, itu saya sempat baca Bang, itu lupa di yang mana itu berbicaranya tentang apa? Ya. Pertanyaan saya, air naik ke atas, ya berpisah dari air yang di bawah, itu dengan cara penguapan atau berupa air naik ke atas? Dengan cara penguapan. Penguapan. Ya. Bagaimana ada penguapan kalau mataharinya belum ada? Iya benar. Ya. Iya. Sekarang lanjut hari ketiga, tumbuh-tumbuhan tumbuh di hari ketiga, betul? Iya. Tumbuh-tumbuhan bisa hidup karena adanya apa, Bang? Adanya matahari berfotosintesis. Betul. Mungkinkah tumbuhan bisa hidup di hari ketiga mataharinya belum nongol? Enggak mungkin ya. Nah itu dia, salah semua soal sains tuh Bang. Dah, pikir sendiri. Oh iya. Aduh, saya jadi Aduh, masa saya malam sih. Loh,
Kalau proses penciptaan dalam Al-Quran 6 masa An-Nazi'at 27 sampai 33. Ya kalau di dalam kekristenan dia 7 masa, namun di hari ke-7 Tuhan beristirahat. Nah ini saya bingung, Tuhan bisa istirahat bang ini. Ya itu Keluaran 14 ayat 31 ya kalau nggak salah ya. Nah betul. Kalau di Al-Quran terus menerus mengurus Allah makhluk. nggak istirahat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Tidak ngantuk, tidak tidur. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Terus mengurus makhluknya. Ngapain Tuhan istirahat? itu baru sekelumit bang. Belum nanti kalau saya tunjukkan bagaimana embriologi dalam Al-Quran. Al-Quran dengan tepat menyebutkan bahwa sebelum manusia itu berbentuk janin, awalnya manusia itu seperti lintah. Dikatakan dalam bahasa Arab alaqah. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang lengket. Dari kata alaqah. Kemudian kami jadikan air mani itu seperti lintah. Setelah dicek dengan berdasarkan mikroskop, ternyata awalnya manusia seperti lintah. Cek di Google. Awal manusia seperti lintah. Lihat sendiri. Nah, yang namanya alaqah, Bang, yang masih berbentuk lintah ini, itu belum bisa dilihat dengan mata telanjang. Dia hanya bisa terlihat dengan mikroskop. Seandainya wanita yang lagi ngidam, umur-umur 15-25 hari, itulah masanya alaqah itu. Itu ketika perut wanita itu andainya dibelah, itu alaqah nggak nampak, Bang. Dari mana Rasulullah tahu? Dan itu tidak bertentangan dengan embriologi modern. Keren enggak? Kenapa kita itu begitu cinta dengan Islam? Karena kitabnya sesuai dengan ilmu pengetahuan, kitabnya sesuai dengan akal. Nah, sementara kitab Anda sendiri, maaf bukan menghina, bukan bermaksud melecehkan, sudah kita tes bareng-bareng dan Anda pun menyetujuinya. Alhamdulillah. Bagaimana dengan sidik jari, Yahi? Nah itu ada lagi tuh Al-Quran berkaitan dengan sense. Sidik jari? Oh banyak bang, ribuan ayat bang. Kalau mau berbicara tentang saya di dalam Quran. Al-Qiyamah, surah Al-Qiyamah. Bagaimana Ribuan. Tuhan kemudian mengatakan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Dan itu tidak akan tertukar. Artinya apa? Setiap manusia itu memiliki kemudian garis jari jemari itu beda satu sama lain. Manusia miliaran tapi tak ada yang sama. Maka Allah mengatakan kami akan mengembalikan. Kami akan mengembalikan manusia yang tadinya hancur lebur kembali menjadi tanah. Akan kami kembalikan berdasarkan susunan jari jemari mereka. Weh gila Al-Quran ini. Artinya ilmuwan menemukan kemudian bahwa ternyata manusia bisa dikenali jati dirinya dari sidik jari. Karena tidak ada manusia sidik jarinya yang satu dengan sama yang lain. Itu sama. Pasti beda. Dan Al-Quran menggambarkan itu. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu tahu tentang sidik jari? Masya Allah. Makanya ilmu forensik itu banyak berguru ke Al-Quran. Belum lagi yang kulit, mengenai kulit. Iya, rasa sakit itu ya, rasa sakit itu. Dihindari. Betul. Itu akan nampak, itu akan sangat sakit sekali ketika kulit ini tergores, terbakar. Tapi apabila sudah hilang kulitnya, maka itu udah nggak ada rasa sakit. Itu dituangkan dalam Quran ketika membahas tentang ini ya. Azab neraka. Iya. Azab neraka. Iya. Akan kami azab orang-orang kafir, ya. Ya. Sampai kulitnya hangus dan akan kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka dapat merasakan sakit yang bertambah-tambah. Nah seperti itu. Tuh, Masya Allah. Ternyata dari info itu kondisinya begitu ya, diinformasikan mengenai kulit. Itu kan orang yang dari Thailand itu kan langsung masuk Islam itu. Dia kan kowar-kowar. Saya baru saja menemukan sesuatu yang baru. Ternyata kulit manusia itu bisa merasakan sakit. Ditunjukkan Al-Quran. Al-Quran sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu. Iya, tidak mungkin kata dia, karena ini baru ditemukan di dunia
kedokteran, mana mungkin Al-Quran sudah ngomong? Ternyata Al-Quran sudah 1400 tahun yang lalu ngomong soal itu. Ya, yang di surah Al-Quran yang dikatakan tadi itu dalam surah apa lagi, akhi? Tentang Al-Qiyamah ya. Iya, itu diterangkan ayah sabul insan allan najma'a izamah. Kan gitu ya. Apakah manusia mengira bahwa Allah tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang mereka? Artinya Tuhan tidak akan manusia itu tidak akan tertukar. Ketika mereka sudah menyatu dengan tanah, Tuhan tidak akan kemudian bingung untuk bahwa manusia ini tertukar antara tulangnya satu tulang yang satu dengan orang yang lain itu akan tertukar, tidak. Malah Allah mengatakan bala qadirina ala an nusawwi banana. Bahkan aku Tuhan mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Itu namanya di forensik DNA. Gila ini Al-Quran. Forensik ya. Keren. Masya Allah. Ya, kalau bahas sains mungkin itu menarik ya. Oke, Bang Juma, nanti kita diskusi mau bahas apa? Biar saya siapin juga datanya. Kalau Bang Juma minat nanti. Mungkin besok atau lusa. Sains aja Bang, sains ilmu pengetahuan vs Bible dan Quran. Ya nggak bisa lah Pak De di sana, mana bisa. Pak De mah itu mah topik bunuh diri itu mah. Di sini juga udah hampir azan, Bang Andi. Iya. Sahabat-sahabat yang lain. Ya kita sebenarnya ditutupi dulu ya. Besok lagi kita jumpa teman-teman ya. Siap. Terakhir Pak Victor tolong baca surah Ar-Rahman aja. Nikmat Tuhan apa lagi yang kau dustakan? Itu aja sih. Makasih. Ya, oke deh kalau gitu saya turun dulu. Nanti kita ketemu lagi, oke? Insya Allah. Ya Allah. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Ya, banyak mah ditutup lah. Tadi aku ketiduran lo di kursi. Udah, gantian kita. Pak De, tutup Pak De. Gantian dong. Baik, saudaraku sekalian, terima kasih Indonesia sudah mengikuti live di kesempatan hari ini dari sore hingga menjelang pagi. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaat yang bisa kita ambil. Dan alhamdulillah tadi saudara kita Victor yang tadinya Kristen totok ya, Kristen fanatik sudah mulai tercerahkan. Semoga pertemuan-pertemuan berikutnya ya beliau bisa mendapatkan hidayah karena anak ini termasuk orang yang mau berpikir. Islam itu hanya untuk orang yang mau menggunakan akal sehatnya. Nah, orang-orang yang tidak mau menggunakan akal sehatnya dia tidak akan sampai kepada Islam. Nabi berkata, agamaku kudirikan berdasarkan akal. Jadi hanya orang yang punya akal sehat dan mau menggunakannya yang akan memasuki agama Islam. Semoga banyak orang-orang yang tercerahkan dengan adanya dialog lintas agama ini. Dan hal itu juga tidak menutup kemungkinan akan menambah kekafiran bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Semoga apa yang kita sampaikan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah kata itu murni dari kekhilafan kita semua, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang maha benar. Saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Indonesia menang berapa kosong ya? Indonesia enggak nonton bola, saya enggak suka bola. Aku mau nyampein sesuatu nih. Nah, apa itu Bang Ari? Kemarin ya, Kanda Zuma ini kan membahas Yesaya 23. Nah ini nanti di tanggal 26 April, Kodondi kan mau debat sama Pendeta Esra Soru ya. Ya. Jadi yang mendengarkan kawan-kawan yang mendengarkan Kanda Zuma ini ketika dipaparkan ini akan menjadi pencerahan lebih dulu. Nah, Yesaya berapa Bang? Yesaya 23. Yesaya 23. Ternyata dari 22 ya Kanda ya. Awal mulanya itu ya. Masya Allah. 52, 53.
Iya, 5253. Iya, Iya. pikirku Iya, 23, kok 23 pikir. 53, sorry, 53. Terima kasih Kanda pencerahannya Kanda. Insya Allah itu ilmunya dari Moribili kayaknya. Iya, itu penghiburan sebenarnya, penghiburan terhadap orang Israel yang di dalam masa pembuangan itu. Iya. Tak ada hubungannya dengan mereka. Enggak sama sekali. Apa yang menderita itu? Karena dosa kita. Emang lu siapa? Iya. Iya, oke. Di sini ada azan, akhi. Ya. Indah, kita tutup dulu ya semuanya. Ya, silakan. Selamat menyambut sholat subuh Gurunda dan Akhi Sadli. Lupa lipat ya, lipat. Gimana? Iya, terima kasih banyak semuanya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Salam